dosa, mati di tiang salib, artinya melanggar perintah Elohim, benar nih. Enggak dong, karena yang membunuh kan tentara Yahudi dan Pontius Pilatus yang menyalibkan. Berarti bukan perintah Elohim dong Yesus mati. Cuman itu harus dijalani supaya genaplah nubuatan para nabi gitu. Bukan penggenap maksud saya, artinya adalah ini hukumnya dulu kita baca, hukumnya dulu baru tujuannya. Hukum dulu Itu baru hukum maksudnya jangan apa. membunuh itu untuk kepada sesama manusia itu. Yesus kan manusia. Tetapi Yesus kan tujuannya ada datang ke bumi ini. Dia kan bukan manusia. Yesus itu kan firman Yahweh yang turun ke bumi. Antikristus loh Bu, kalau bilang Yesus bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7 itu loh, antikristus loh itu kalau Yesus bukan manusia. Iya, datang dia sebagai manusia. Iya, berarti dia manusia. suci. Iya, tapi dia suci. Dia kan wujudnya Barang siapa yang Yahweh tidak percaya datang ke aku bumi. datang sebagai manusia, dia antikristus Bu, gitu Ya, katanya. kami percaya Yesus. Makanya bisa dia terbunuh menjadi penebusan itu. Enggak Ibu bilang bisa. bukan Maka dia untuk manusia. menebus kami, menebus Perintah Tuhan untuk itu dosa nggak itu, ya. boleh. Perintah Tuhan nggak boleh membunuh apalagi orang suci, nggak boleh. Gini loh Bang Handi, di zaman perjanjian lama, mulai jadi Kejadian sampai Maleakhi, di sana dulu darah binatang yang dibuat Bukan itu, bukan dan tujuannya, bukan itu kesananya bicaranya. Coba baca Ya, ulangan itulah- 20, dengar dulu benar nih. itulah kedatangan Di Yesus yang ulangan, seperti itu. dengar dulu. Benar nih. Ulangan 21 itu yang mati terkutuk itu orang fasik atau orang baik? Di ulangan yang mati terkutuk, di ulangan 21. Ya orang pasif lah. Ya. Orang fasik. Nah, orang fasik. Kalau di Bible Anda yang perjanjian baru itu yang mati di tiang salib orang fasik atau orang soleh? Orang soleh dia. Ya, kebalik. Kebalik. Karena gini Kebalik. loh, karena di perjanjian lama darah binatangnya untuk mengampun dosa. Tapi makanya Elohim berkata, aku sudah muak dengan darah persembahanmu itu, kan begitu. Jadi gak perlu aku lagi korban bakaranmu itu, kan gitu. Jadi di perjanjian baru digenapilah kedatangan Yesus dengan darahnya yang suci itu, cuman sekali. Mana ada darah Jadi kami suci makanya- Budarnya semua? Mana ada darah yang suci? Ih, mana mungkin bisa darah binatang untuk mengampun dosa? Buktinya ya Yahudi sampai sekarang masih itu. Iya, nah itulah di perjanjian lama. Jadi Ya kedatangan iya, ini Yesus- ajaran dari mana? Ini ajaran dari mana merubah ajaran Nabi, ajaran Tuhan. Ajaran Yesus, ajaran kedatangan Ajaran Yesus dari mana? Yesus kan Ini ajaran Tuhan. Paulus kok, Paulus yang nulis Dia kok. menggenapi semua peraturan-peraturan itu. Contoh, kenapa dibatalkan, dipatahkan hukum Taurat itu? Hukum Taurat yang mana dipatahkan? Itulah tentang Efesus 2:15 semua. aturan gitu. Efesus Aturan-aturan 2:15. Benar nih, Efesus 2:15 semua hukum Taurat batal. batal. Dipersatukanlah di dalam Yesus, itulah di dalam hukum kasih. Bisa nggak Jadi sih hukum Bu Darni 10 nggak? itu nggak Bu Darni, batal. Bu Darni bisa nggak sih nggak melawan Bible gitu? Nggak melawan, cuman kalian nggak ngertos. Coba saya baca Efesus 2. Coba saya baca Efesus 2 nomor 15 ya. Hah? Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Ketentuannya. Yes. Pertanyaannya Dipersatukan. adalah, dengar dulu Pak Darni. Segala perintah dan ketentuan hukum Taurat itu maksudnya apa? Ini dan naikin ini orang penghujat ini. Maksud Efesus 2:15 itu apa yang dibatalkan di Efesus 2:15 sebenarnya? Yang dibatalkan itu maka digenapi Yesus semua peraturan-peraturan mata ganti mata. Coba tampil dulu datanya Itu. Bang Rizal Efesus 2:15. Ini Bang Rizal bantu aku Efesus dong. 2:15 ya. Iya, kita baca aja dah. 2:15. habis Galatia. Aduh, Kita baca aja dulu. Saya hafal loh itu, tapi nggak enak kalau dihafal, harus ada data di atas ya. Biar edukasi penonton juga. Sebenarnya yang batal di situ siapa? Ayo. Nih, baca. Efesus 2 ayat 15. Kita baca ya, ayat 15. Dipersatukan di dalam Kristus, itu judulnya. Ayat 11 dulu. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia.
bahwa ayat 12 bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Yahweh di dalam dunia. Ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Oke, cukup. Dalam dirinya, di dalam Pertanyaannya, diri Yesus. entar dulu Bang Dan Darni. dengan itu mengadakan damai Iya, sejahtera. pertanyaannya jangan ditutup dulu. Efesus 2:15. Pertanyaannya, di Efesus 2:15 ini yang dibatalkan itu apa, Bu Darni? Ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, upacara-upacara itu yang Entar dulu, tampil lagi Bang Rijal, kok ditambahin? Tunggu, dipersatukan semua, tunggu dulu. Dipersatukan di dalam 10 hukum Saya itu. nggak nanya itu. Disitulah semua itu digenapi Bu Darni, Anda oleh udah semua panjang di dalam tadi. 10 hukum. Coba kita baca lagi Dan ya. itu artinya. Dengar dulu Bu Itu Darni. artinya. Nomor 15 nih. Baca baik-baik. Efesus 2:15 ini pertanyaannya, Ya. Yesus mati yang batal apa? Hukum Taurat. Kau ini Rijal, kau muter-muter terus mulutmu itu kau dikasih jawaban tapi kau muter-muter terus. Kalau udah diam dulu Pak, kau ngelem aja dulu bentar. Jadi berarti Yesus mati yang batal apa? Itu tadi Apa? dibatalkan peraturan-peraturan itu, upacara-upacara Kok itu baca dong, dibatalkan. Nanda, Tunggu, dibaca itu loh, iya, dibaca. digenapilah di dalam Yesus. Jadi Rijal, semua jadi itu dari mana digenapi di dalam Tuhan? hukum kasih. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Saya ulang sekali lagi Bu dari bahasa Indonesia sesuai yang tertulis. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Yesus mati sebagai manusia. Apakah yang batal? A. Hukum Taurat. B. Hukum Burundi. Saya ulang ya. Ayat berapa? Ini orang kayak gini sampah begini naikin loh, nggak ada etikanya. Yesus mati yang batal adalah A. Hukum Taurat, B. Hukum Burundi. Sederhana loh. Ayat Ya kalau Anda pandai membaca, berapa ya saya? tidak punya maksud lain yang batal hukum Taurat. Efesus. Gitu loh. Kepasin. Yesus mati yang batal apa? Yang tertulis. Efesus berapa? Saya mau Efesus 2:15 bro. Efesus 2 ayat 15. Iya. Ayat 15 coba saya lihat. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, pertanyaannya. Yesus mati yang batal hukum apa? Hukum Taurat dengan segala perintahnya dan ketentuannya. Oke, baik. Kalau hukum Taurat sudah batal dengan segala perintah dan ketentuannya, pertanyaannya, apakah hukum Taurat masih Anda pakai? Silakan. Nih dibaca hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Iya, makanya dengarkan bahasa Indonesia, Bang. Bukan. Anda udah setuju tadi, dengerin dulu. Anda udah setuju hukum Taurat itu, dengerin. Kita baca sama-sama. Dengerin dulu. Di situ hukum Taurat sudah dibatalkan dengan matinya Yesus. Hukum Taurat isinya adalah dengan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan. Segala artinya itu tidak ada lagi atau tanpa kecuali. Ya, jadi segala perintah dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan dengan matinya Yesus. Pertanyaannya, kalau hukum Taurat sudah dibatalkan dengan segala perintah dan ketentuannya,
apakah Kristen ini masih memakai hukum Taurat? A. Masih memakai. B. Tidak lagi. Silakan. Hukum kasih itu kan hukum Taurat. Gimana sih Bang Ini Handi? keterangan Dipersatukan di dalam Kan udah kasih sama dibatalin. hukum itu. Bahkan, Kan udah dibatalin, gimana sih? ini nih. Dipersatukan di dalam Yesus. Kita baru. Ini hukum Oke, Taurat entar ya, kalau begitu saya permudah aja pertanyaannya, saya permudah. Apakah sesuatu yang sudah batal masih Kenapa berlaku? diambil Dengerin orang dulu menjawab? pertanyaan sederhana. Hei, dengerin. Apakah sesuatu yang sudah batal masih berlaku? A. Masih berlaku. B. Tidak berlaku lagi. Silakan. Bisa ku jawab sebelum teman-temanku ini. Untuk menciptakan kedua menjadi Iya. satu manusia. Satu, iya di dalam Yesus. Kalau Iya. sudah menjadi pengikut Yesus, mana mungkin dia membunuh, berzina. Saya ulang ya, Bu Darni, khusus Bu Darni deh, Bu Darni. Sesuatu yang sudah dibatalkan, apakah masih berlaku? A. Masih berlaku. B. Tidak Kita berlaku. ulang. Diam dulu ke Pak. Iya, dipersatukan. Saya nggak nanya loh, Bang dipersatukan Handi. atau tidak, bukan itu Bang Handi pertanyaannya kan loh. nggak bukan Kamu nggak mau Kristen. baca Temanku ini. Jadi nggak ngerti kau Bang Handi. Jadi kau tanyain lah yang enggak. Dipahamin dulu ayahnya. Heeh. Aduh. Ya, coba kau- Mau coba kau ikuti kepasin, dia Pak. sesuai kesenangannya. Coba kepasin kau diam Ini kan dulu dia ya. bilang untuk Diam dulu. menciptakan Saya kepasin dulu. keduanya. Tadi dulu ya, kepasin kau dengerin. Enggak usah dibaca lagi. Setelah Yesus mati, yang batal apa? A. Hukum Taurat. B. Hukum Burundi. Yang mana yang batal? Kepas. Udah, aku jawab Yesus. ya. Aku jawab ya. Enggak, si kepasin dulu berarti Hukum jangan. Taurat dengan segala perintahnya dan ketentuannya. Oke, hukum Untuk Taurat yang menciptakan batal. keduanya menjadi satu manusia Oke. baru di dalam Kalau hukum Taurat sudah dibatalkan dengan segala perintah dan ketentuannya, apakah hukum Taurat masih berlaku lagi? A. Berlaku. B. Tidak. Kamu udah dibatalin, Pak? Masih. Peraturan-peraturan Masih, dalam kan? perjanjian lama yang batal loh Bang Handi. Terutama yang berkaitan dengan pergaulan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Bang Handi. Saya ulang. Taurat dengan segala Bang perintah Handi. ketentuan Bang Handi, izin. menjadi penghalang bagi Ya, orang sebentar, Yahudi Bapak-bapak, dan Ibu-ibu, non-Yahudi sebentar. untuk Sebentar, bersatu sebentar. dalam Kristus. Gitu. Ya. Aduh, ini stikernya. Sebentar. Bang Handi. Kan stiker jangan Kalau kayak gitu, janganlah. Ganti stiker sebentar, nggak boleh kayak gitu. Ganti stikernya Bang, nggak boleh. Kita hormati tamu lah. Iya. Diskusi santai aja di sini gitu ya. Ha-ha. Bang Handi, kalau Permen ke-16 tahun 2024 sudah dibatalkan diganti Permen ke-2020 tahun 2025, apakah Permen ke-16 masih bisa digunakan? Tidak. Karena sudah ada penggantinya. Sudah ada penggantinya. Pertanyaan berikutnya silakan Bang Handi kepada Ibu Darni. Pertanyaan umum. Tunggu kepada dulu. Tunggu dulu Bang Udah. Handi. Disimpulkan sih? dulu ini. Nah, ini Disimpulkan dulu belum tadi. ada kesimpulan. Dengar. Ini kesimpulan. Sekarang tunggu. Menekankan ayat itu Efesus 2 ayat 15 menekankan bahwa Kristus menciptakan satu manusia baru di dalam dirinya. Hal ini berarti bahwa orang Yahudi dan non-Yahudi yang telah diselamatkan menjadi satu keluarga rohani yang bersatu dalam Kristus. Bu Darni. You know, understand? Iya, nggak apa-apa, ngerti saya, nggak Bu Darni, nggak apa-apa. Yes, bilang. Bu Darni, Itu kita ini artinya, kan berteman aja di sini kan, diskusi, nggak maksain kok Anda orang mau berakal, mau to the point, mau melingkar-lingkar kayak obat nyamuk, itu hak Anda semua. Nah, cuma kita kan ini edukasi, banyak penonton kan gitu ya. Saya pertanyaan umum aja deh, baik yang ada di sini maupun ada di YouTube ya. Diam dulu, saya ngomong dulu ke Pasin, sebentar ya, brotherku, sebentar ya. Sebentar dulu ya. Silakan teman-teman menjawab. Kalau ke Pasin masih ngomong, saya ludahi, saya turunin. Saya sopan dari Anda dari tadi loh. Masih ngomong saya ludahin Anda, baru saya suruh turun. Teman-teman yang ada di sini masih ngomong. Sekarang saya itu orangnya konsisten gitu loh. Saya konsisten loh, bener. Saya hormati Anda dari tadi, gitu loh.
Saya ini mau interaktif sama penonton saya yang ada di YouTube sama yang ada di sini gitu loh. Habis ini Anda ngomong deh gitu ya. Penonton semuanya, pertanyaan. Sesuatu yang sudah dibatalkan, apakah masih berlaku? A. Masih berlaku. B. Tidak berlaku lagi. Silakan dijawab. Saya ulang ya. Berlaku. Sesuatu yang sudah dibatalkan, A. Masih berlaku. B. Tidak berlaku lagi. Silakan dijawab semuanya. Jawabnya dipersatukan di dalam kasih Yesus. Itu dia. Ini enggak Kalau sudah di dalam Yesus, mana Dari mungkin ini dia enggak ke teologis. begitu? Saya enggak ke teologis ini ke umum doang, Itu enggak ke jawabannya teologis. Bang Andi. Gitu Saya enggak ke jawaban kami. Saya enggak ke teologis, ini berbicara umum. Itulah jawaban kami. Ya, jadi semua hampir 99,9 mengatakan bahwa sesuatu yang batal tidak berlaku lagi. Ini secara umum. Artinya netizen yang terhormat, Anda semua berakal. Terima kasih dan tepuk tangan. Oh, udah mantap kali jawabanku itu loh. Dan membatalkan hukum Taurat dan menciptakan Darni satu tadi nggak ikut manusia jawab, baru. Bu Darni. Bu Darni Kristus nggak telah ikut jawab. mengadakan damai sejahtera antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Keduanya kini Ya. bersatu dalam satu tubuh, yaitu tubuh. Oke, siap Bu Darni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi penonton cerdas-cerdas loh. Waalaikumsalam. Cerdas-cerdas loh penonton. Ternyata yang sudah dibatalin nggak berlaku lagi gitu loh. Jadi dulu ini ada peraturan pemerintah ya mengenai perpanjangan pajak untuk kendaraan bermotor. Dulu itu tetap bayar denda, bayar biaya BBN balik nama. Ada peraturan baru sekarang ini, Anda tidak perlu lagi membayar denda, Anda tidak perlu lagi membayar biaya balik nama. Semua gratis. Cukup Anda bayar di tahun yang berjalan. Pertanyaannya, ada peraturan baru mengganti peraturan lama. Pertanyaannya adalah, apakah peraturan lama masih bisa dipergunakan? A. Masih bisa. B. Tidak bisa lagi. Silakan dijawab semua. Tidak bisa. Nah, sudah kujawab tadi. Arti dari ayat itu, umat Kristen bersatu, ya. Ayat ini menggarisbawahi bahwa semua orang yang percaya kepada Kristus, baik ya orang Yahudi maupun non-Yahudi, adalah bagian dari keluarga rohani yang sama. Tidak ada alasan untuk perseteruan atau perbedaan di antara mereka, karena mereka semua telah menjadi satu di dalam Kristus. Kalau sudah di dalam Kristus, tentu kita melakukan segala kehendak-kehendak Yahweh. Yes. Artinya apa di sini teman-teman? Kalau berbicara mengenai masalah akal untuk mencerdaskan manusia dan mudah dimengerti dan logis, semua orang mengatakan bahwa ya orang yang sudah dibatalkan tidak berlaku lagi. Tapi kalau masuk teologis Kristen itu nggak berlaku teman-teman, karena iman yang dipergunakan bukan akal. Bukan iman yang bukan akal yang dipergunakan di sini Mas Darni. Iman yang masuk. Artinya apa? Pengajaran Kristen itu menabrak yang logis. Itu loh ya. Tapi kita maklumi gitu di sini Bu Darni. Nggak apa-apa. Silakan tabrak semua kaidah-kaidah norma yang bisa meringankan akal sehat. Nggak apa-apa, tabrak aja. Udah Jadi datang iman. guru itu. Udah Jadi datang guru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam Mbak Darni. Selamat malam Iya. semua. Dilanjut. Saya monitor nyimak. Enggak, saya langsung kerjaan dulu Bang Juma. Bang Juma, iman dan akal itu harus serasi atau saling tabrakan? Harus selaras seia sekata. Nggak bisa tidak, karena iman itu polanya adalah keyakinan, kepercayaan yang dibangun dari pewahyuan.
Sedangkan untuk menangkap benar tidaknya pewahyuan itu ditentukan oleh bagaimana alat berupa akal atau alat untuk mendeteksi bahwa hal itu benar atau tidak. Seperti itu Bang Handi. Jadi akal wahyu harus selaras seia sekata, nggak boleh bentrokan gitu. Kalau ada iman bertabrakan sama akal, tapi dia akal-akalin gimana itu? Ya itulah yang dimaksud dalam kitabnya orang Yahudi ya, Amsal 5 nomor 3, harus terpaut kepada firman Tuhan, bukan kepada penafsiran sendiri atau pemahaman sendiri. Yo, ada datanya, jangan kamu menafsirkan sesuai dengan Amsal 3 ya, sorry. Iya, Amsal, Betul. iya, Amsal 3 itu. Bu Darni silakan Bu Darni. Boleh nggak menafsirkan sembarangan sebagaimana Amsal 3? Amsal 3 nomor 5. Ya, 35 Bu Darni. Boleh nggak nafsirin sembarangan sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan kemauan? Nggak boleh. Kalau nggak boleh, kenapa tadi Ibu Darni bermanuver? Nah, mana ada aku ngarang-ngarang, kan udah dikatakan di situ, dipersatukan di dalam Yesus. Baik Efesus- dia orang Yahudi, baik dia Efesus semua 2:15 orang banyak Pak. Kristen Efesus dipersatukan. 2:15 banyak Pak. Iya, dipersatukan itu di dalam Yesus. Jadi kalau sudah di dalam Yesus, kita tentu ya seperti Yesus dong kita. Tidak membunuh, tidak mencuri, menguduskan hari Sabat, apalagi tidak menyembah berhala, tidak menyebut nama Yahweh sembarangan. Itu dia di dalam Yesus. Dalam hukum kasih lah itu jadinya semuanya. Jadi yang 600 itu semua dipersatukan di dalam Yesus, di dalam kasih. Itu dia. Silakan. Jadi ada dua pola. Yang pertama, pola pengajaran Yesus yang asli. Pola pengajaran Yesus yang asli itu selalu terpaut kepada pengajaran kitab Tanakh dan tidak pernah kemudian adanya penambahan kitab atau pengajaran-pengajaran yang tidak tervalidasi oleh lisan Yesus itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pola ini adalah pola yang dibangun dari pengajaran Yesus yang palsu. Ini tentu bertolak belakang dengan ajaran pola pertama tadi, Yesus yang tadi, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, yang aku sampaikan adalah apa yang difirmankan, yang diperintahkan. Jadi cakupannya adalah sebenarnya sebelum penyaliban, ajaran Yesus itu udah tamat. Tak ada lagi penambahan firman. Karena Yesus turun ke atas muka bumi ini diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah Bani Israel sebagai corong, sebagai toa, penyampai firman Tuhan kepada Bani Israel dengan skala pengajaran yang intinya itu hanya diprioritaskan kepada Bani Israel saja. Jadi tidak membias, bukan untuk orang Arab, bukan untuk orang Roma, bukan untuk orang Yunani. Hanya skala prioritas Bani Israel tok. Nah, yang membuatnya membias adalah Yesus Kristus yang palsu ini. Saya katakan demikian kenapa? Karena segala upaya yang dilakukan oleh sibilisisis itu cerminannya selalu mengarah kepada Yesus, 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 Yesus. Karena kapan tidak menjual nama Yesus, ajarannya nggak laku. Itu pasti tuh, ajarannya nggak laku. Kenapa? Karena yang diutus oleh pencipta langit dan bumi ke tengah-tengah Bani Israel, Yesus, bukan Lukas, bukan Markus, bukan Paulus, bukan yang lain, Yesus. Maka pada akhirnya kita sebagai orang yang muncul atau datang belakangan ini harus mendudukkan koridor itu, bahwa apa yang Yesus ajarkan sudah tamat. Tak ada lagi penambahan surat-surat. Adapun tulisan-tulisan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, kesemua itu adalah hasil karya yang mereka peroleh dari penelitian-penelitian masing-masing. Dan itu bukan firman Tuhan. Itu adalah karya tulis yang dihasilkan dari upaya mereka untuk menyusun suatu pemberitaan tentang
kejadian, peristiwa yang terjadi terhadap Yesus dalam cakupan pengajarannya kepada Bani Israel. Jadi kalau hari ini kita menemukan kemudian saudara kita Kristen mengajarkan sesuatu yang tidak pernah Yesus ajarkan, ya itu pasti larinya kepada yang tadi. Apa yang dikatakan Yesus, waspadalah kepada Yesus palsu, kan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sumber lahirnya agama Kristen ini itu bertitik tumpu kepada penyaliban. Tanpa penyaliban, Kristen bubar. Nah, sekarang kita ambil akarnya, muaranya itu di situ. Apakah penyaliban ini sesuatu yang diberkati, atau penyaliban ini adalah sesuatu yang dimurkai? Siapa oknum yang di sana yang disalib? Apakah oknum ini orang yang dikutuk, atau oknum ini adalah orang yang diberkati? Lalu pola penyaliban ini hukuman untuk orang yang diberkati, atau hukuman bagi orang yang dikutuk? Ini dulu. Kristen lahir di situ. Kristen lahir dari penyaliban. Tanpa penyaliban, sekali lagi, Kristen itu bukan siapa-siapa. Jadi berkat penyaliban inilah kemudian Kristen itu digaungkan dari barat sampai ke Indonesia ini. Demikian sementara. Silakan Bu Darni atau siapa yang nanggapi? Kalau suaranya memang agak menarik intonasinya, tapi isinya tidak. Silakan ditanggapi aja. Setelah Yesus juga setelah kematian kan penyaliban itu Yesus sendiri yang menjelaskan. Tidak bisa dibantah itu. Ada 100 lebih ayatnya. Makanya para murid sampai memperjuangkan itu, sampai bertaruh nyawa itu. Karena mereka adalah saksi mata, bro. Nggak bisa dibantah. Kalau kita mau ngacu yang lain, yang itu yang isinya tidak sesempurna Alkitab, kan nggak cocok juga. Kita harus lebih yakin sama yang lengkap. Karena Injil kan ditulis secara lengkap dan bagus dan teratur. Masa kita percaya lebih dengan yang tidak begitu teratur? Kan gitu, bro. Logikanya gitu. Kan udah ditulis di situ bahwa maksud Injil dicatat itu kan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya dan yang tidak tercatat. Tetapi semua tercantum di sini telah dicatat supaya mereka percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Itu jadi tentang Yesus itu dicatat secara teratur, bro, lengkap. Wah, penyaliban itu Yesuslah yang menunjukkan itu. Makanya murid-murid itu kan saksi mata, bro. Mereka masih meraba. Biarin. Kan 40 hari kemudian baru dia terangkat ke surga. Baru kembali. Yesus itu menjadi firman Tuhan yang hidup di muka bumi kan cuma 33 tahun. Sebenarnya tidak bisa dibantah itu. Karena Injil sendiri sudah disebut sangat teratur ditulis. Dan saksi mata. Dia disebut adalah firman yang hidup seperti yang tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 1. Jadi kalau disebut tidak layak dipercaya, ya justru ini yang layak dipercaya. Karena teratur. Bagus ditulisnya. Dari awal teratur sampai akhir. Dari lahirnya sampai kembali lagi. Dia kan firman yang hidup. Kita pakai logikanya di situ juga. Kalau kita mau pakai logika. Cukup ya, gantian ya. Ya gantian lah. Oke, silakan Pak Juma. Biar berimbang. Jadi saudara, terkait dengan penyaliban, itu adalah remah-remah yang jatuh dari pengajaran Yesus. Jadi kalau hari ini Anda sebagai wakil Yesus, ya dalam hal ini Yesus yang tanda kutip ya, Yesus itu tidak pernah kemudian menuliskan sebuah surat untuk kemudian Anda jadikan sebagai panduan bahwa ini mutlak benar. Jadi antara Anda dengan saya multi tafsir. Sekarang kita lihat pengajaran Yesusnya langsung. Jangan penjelasan orang per orang. Sekali lagi saya katakan,
yang menulis surat saudara itu bukan nabi, bukan sahabat nabi, bukan sahabat Yesus. Yang menulis surat saudara itu bukan. Jadi yang Anda harus cermati adalah ucapan yang terlontar langsung dari lisan Yesus itu, bukan pengantar-pengantar penulis. Itu pun harus Anda teliti lagi, apa betul itu ucapan Yesus. Contoh misalnya di dalam Yohanes 17 nomor 12. Mari sama-sama kita pahami dengan seksama. Selama aku Yesus bersama dengan mereka muridnya, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang akan binasa. Selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saya ulang lagi biar Anda lebih paham. Selama aku Yesus, jadi belum ada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, belum ada buku-buku itu. Catatan yang saya bacakan ini juga hasil kesaksian. Yesus berkata, selama aku bersama dengan mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Berarti Tuhan sudah merancang sesuatu. Ada salah satu murid Yesus yang memang sudah dirancang, sudah ditentukan untuk binasa, supaya genap yang tertulis di dalam kitab suci. Berarti ada pola di dalam kitab suci. Yang dimaksud Yesus tentu kitab Tanak, bukan Lukas, Markus, Matius, Rasul Paulus, bukan. Yang harus tergenapi adalah surat-surat yang lebih dulu datang, yang menceritakan tentang anak Tuhan atau Mesias atau utusan Tuhan atau orang yang diurapi Tuhan. Yang terjadi kemudian adalah ketika orang pada berkongkol-kongkol ingin mencelakai Mesias ini, maka ada yang sudah ditentukan untuk binasa menggantikan dirinya. Nah, inilah nanti yang kemudian ketika iblis berupaya untuk mencelakai, mencederai yang asli dan tak sanggup, maka iblisnya mencederai yang palsu, dan yang palsu ini diupayakan oleh iblis supaya dianggap sebagai Yesus Kristus. Tolong dicermati pernyataan saya, karena saya akan berikan data-data kepada saudara berdasarkan Bible. Kalau Al-Quran udah tamat, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Sama seperti Ulangan 21, 22, 23. Nah sekarang, siapa orang yang ditentukan untuk binasa ini? Apakah Yesus? Bukan. Lalu siapa? Andalah yang bisa menjawabnya. Kalau tak sanggup nanti saya bantu. Silakan. Yang ditentukan tadi itu kan pengkhianat, Judas. Pintar sekali. Yang ditentukan di situ, yang dimaksud di situ. Sudah Bagus, lanjut. ditentukan itu. Memang dia udah menjadi pengkhianat. Jadi tidak ada Yesus jadi digantikan, enggak, karena Yesus sendiri yang menjelaskan setelah dia bangkit. Kemudian ayatnya juga sangat jelas banget, bukan cuman kesaksian satu kitab, enggak, ada beberapa kitab. Dia menjelaskan penyaliban itu, bahkan sampai ada yang tidak percaya, sampai diraba gitu. Aku nggak percaya kalau aku tidak mencucukkan jariku kepada lukanya. Jadi jelas banget. Dan itu ditulis secara teratur, bagus sekali. Tidak terpotong-potong. Itu sangat teratur. Lebih dari 100 ayat itu. Maka aku bilang sekali lagi, makanya para murid itu berani bertaruh nyawa. Karena mereka adalah saksi mata. Kalau tidak, mereka bakal kabur itu. Ngapain mereka mempertaruhkan nyawa mereka? Karena mereka saksi itu. Ini nggak terbantahkan sebenarnya dari gambaran ini.
Bagaimana kita bisa percaya yang dia digantikan tanpa jelas, narasinya sedikit sekali, tidak jelas di mana kronologisnya, bagaimana nggak jelas, nggak lengkap. Sedangkan di dalam Injil sangat lengkap sekali. Oke, silakan. Oke. Baik. Lagi-lagi Anda mengatakan dicucuk lambungnya. Itu pengajaran yang sudah bukan Yesus lagi tuh. Mohon maaf nih, saya tafsirkan seperti itu, nanti Anda tanggapin. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Itu dulu. Kalau iblis tidak berkuasa kepada diri Yesus, berarti iblis tidak berhasil kemudian membuat Yesus itu tertangkap, Yesus itu teradili, Yesus itu tereksekusi. Karena tujuan iblis merasuki Yudas tentu untuk berkhianat, tentu untuk supaya Yesus ditangkap. Yesus dalam Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Nah, sekarang coba Anda lihat. Ketika Paulus di tahun 50 menulis surat, apakah Paulus menjadi saksi kejadian? Enggak. Tetapi ada loh makhluk yang datang mengaku Yesus. Nah, itu dia. Apa yang dikatakan kemudian Paulus setelah mendapatkan pengajaran dari makhluk ini? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, larinya ke Ulangan 21 nomor 23. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Ada dua hal yang perlu Anda renungkan. Yang pertama, ketika Paulus mengutip kemudian Ulangan 21, ingat itu bukan Yesaya 53 ya, bukan Yesaya 7:14, bukan. Ulangan 21 nomor 22, 23. Di situ ada dua hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, yang dihukum salib ini adalah pelaku dosa, di mana dosa yang dilakukan itu bukan dosa biasa, tetapi dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, pelaku yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati ini dikutuk langsung oleh Elohim. Maka catatan akhirnya kemudian adalah Paulus sedang menyamakan Kristus dengan pelaku maksiat yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang kalau saya bertanya kepada saudara, apa dasarnya Paulus menyamakan Kristus, Yesus anak Maria dengan pelaku maksiat yang sepadan dengan hukuman mati? Dan apa alasan Paulus menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk oleh Elohim? Tolong terangkan kepada saya dua hal ini. Apa alasan Paulus menyetarakan Yesus orang suci, orang benar, orang yang dikasihi oleh Elohim? Yesus sendiri mengatakan, Bapa berkenan kepadaku dan tidak membiarkan aku seorang diri disebabkan aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam hatinya. Yohanes 8 nomor 31. Yohanes 8 nomor 29. Nah, oleh karena itu dua hal ini yang perlu saya minta keterangan dari saudara. Apa alasan Paulus menyetarakan antara orang yang melakukan maksiat yang sepadan dengan hukuman mati dan menyetarakan dengan pelaku kejahatan yang dikutuk langsung oleh Elohim? Sedangkan Yesus adalah manusia suci yang dikasihi oleh Elohim. Silakan. Jadi ini Yesus itu kan kalau kita baca di Yohanes ayat 18 sampai 19 menunjukkan Yesus ini kan bukan disalib karena kesalahan, tetapi adalah karena kebiasaan. Di saat Paskah itu ada membebaskan satu orang penjahat, tapi jatuhnya para
masyarakat di situ tidak menjatuhkan kepada pilihan itu yang dibebaskan itu kepada Yesus. Justru Yesus yang disalibkan. Jadi Pilatus yang menjadi hakimnya kan lepas tangan dia. Jadi bukan karena kesalahan. Kalau Rasul Paulus menyebut pembebas, Kristus telah membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat kan? Ya memang, maka orang Kristen tidak melakukan lagi hukum Taurat itu. Misalkan mata ganti mata, tangan ganti tangan. Jadi yang di bawah itu jadi hukum kasih. Itulah pemahaman orang Kristen. Jadi memang hukum Taurat itu tidak diterapkan lagi karena Yesus sudah membebaskan kita. Kalau zaman Taurat kan berarti kalau kita berbuat dosa misalnya ada yang sepadan dengan kita harus mempersembahkan kurban ya kan, berarti dengan darah. Dengan itulah sudah dibayarkan, Kristus menebus kita dari situ, dari hukum Taurat itu. Makanya orang Kristen ketika ada orang yang sekarang misalkan berbuat zina tidak dirajam lagi. Paling dimasyarakatkan, dimasuk ke dalam lembaga masyarakat, itu bentuk kasih, jadi dimanusiakan lagi. Begitu, jadi tidak dihukum, dilempari sampai mati. Karena kalau dilempari sampai mati kan menutup pertobatan jadinya kan. Jadi itulah maknanya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan menjadi kutuk, bukan menjadi terkutuk. Jadi kalau saja kita melakukan dosa yang sebanding dengan hukum gantung, kalau waktu hukum Taurat berarti kita harus digantung. Dan kita terkutuk orang-orang seperti itu. Jadi dari situ kita udah ditebus oleh Yesus. Begitu bro. Saya bocorkan rahasia Paulus di dalam suratnya kepada orang-orang yang ada di Korintus. Di dalam suratnya 1 Korintus 1 nomor 23. Apa kata Paulus di situ? Dia bocorkan aibnya sendiri. Apa katanya? Penyaliban itu adalah batu sandungan bagi orang Yahudi. Tetapi bagi non-Yahudi, penyaliban itu adalah satu kebodohan. Dan saya belum pernah bertemu dengan non-Yahudi pengiman Kristus yang mati terkutuk itu bisa menjelaskan tentang penyaliban secara sistematis terkait dengan kaitannya dengan wahyu dan akal. Tadi terang saya bertanya, apa alasan Paulus menyetarakan orang yang dikasihi Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan Paulus? Yesus tidak pernah menyentuh sehelai bulu Paulus, begitu juga sebaliknya. Yesus tidak pernah menyebutkan nama Paulus, begitu juga kemudian murid-muridnya. Tetapi kenapa kemudian Paulus dengan gagah berani mengajarkan sesuatu yang justru bertentangan dan sangat menjijikkan gitu loh. Kenapa sangat menjijikkan? Karena dia sedang menyetarakan dengan orang suci ini dengan seorang penjahat yang dosanya sepadan dengan hukuman mati, sehingga Elohim harus turun tangan untuk mengutuk pelaku tersebut. Apa yang ingin dijual oleh Paulus? Kata Paulus, dosa-dosa kita lah yang harusnya kita tanggungkan. Tetapi dia yang tadinya tidak berdosa, dia yang tadinya suci, telah menjadi kotor, telah menjadi najis, telah menjadi kutuk karena dosa kita. Pertanyaan sederhana saya adalah, ketika hukum-hukum Tuhan datang kepada Bani Israel dan orang-orang Roma yang dikristenkan oleh Paulus tidak melakukan hukum Taurat, apakah mereka dikutuk? Misalnya terkutuklah orang yang makan suap di dalam Ulangan 27 nomor 25. Lalu orang Roma, orang Yunani, orang Indonesia makan suap. Apakah hukuman terkutuk ini berlaku bagi mereka? Kan tidak. Aturan itu hanya datang kepada Bani Israel. Lalu dosa apa yang dilakukan oleh Kristen? Siapa yang mengutuk Kristen? Kok tiba-tiba merasa dikutuk oleh Elohim, sehingga yang tadinya mereka yang sejatinya disalibkan, kok tiba-tiba harus Yesus? Emang Kristen ini siapa? Umat Tuhan. Katolik ini umat Tuhan rupanya. Nabi mana yang datang kepada mereka? Kan ini cuman
keinginan Paulus sajanya itu. Kecuali saudara, Anda bisa menjelaskan kepada saya, kami Kristen dikutuk oleh Tuhan karena kami telah melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Tetapi ternyata bukan kami yang dihukum, yaitu orang suci bernama Yesus. Kalau begitu, tolong tunjukkan dosa apa yang pendahulu-pendahulu Kristen lakukan sampai dia dikutuk, orang Kristennya dikutuk. Apa dosa kalian? Siapa yang Yes, kutuk orang Kristen? Nah, lalu Yesus itu mewakili siapa? Dosa kalian kan katanya? Apa dosa Iya, kalian? Jadi maka kita tidak perlu lagi melakukan itu hukum-hukum Taurat itu seperti ku bilang tadi, dirajam orang Hukum Taurat dirajam, itu nggak perlu emangnya lagi. untuk Anda, saudara? Hukum Taurat itu mengikat Bani Israel toh. Tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi Dan kalau gini, bangsa bro, kalau lain, kita pelajari ya bahwa ajaran Paulus ini sebenarnya penjelasan dari ajaran-ajaran Yesus sebenarnya. Dan Yang mana? kalau Anda Mana? misalkan merasa jijik sama Paulus, Anda sebenarnya bisa mengabaikan ajaran Paulus karena masih ada ajaran-ajaran para rasul lainnya. penyaliban. Hanya Yesus, hanya Paulus yang menyatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Hanya Paulus yang menyetarakan kemudian Nabiullah Yesus alaihi salam sepadan dengan pelaku maksiat yang pantas kemudian dihukum mati dan pantas kemudian dikutuk oleh Elohim. Sekarang dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia kok separah itu? Oh, dia menanggung dosa-dosa manusia. Dosa yang mana? Iya, makanya aku bilang tadi bro, sekiranya bukan hanya bergantung kepada Paulus. Udahlah, kita abaikan dulu Paulus. Kalau Anda merasa ajarannya itu tidak tepat. Bukan sederhana itu, enggak. Ini harus dipertanggungjawabkan ketika Paulus, pendiri agama Anda, kemudian mengatakan Yesus manusia suci ini mati terkutuk. Ya, dan kutuk yang ada padanya itu bukan alam yang mengutuknya, Elohim, pencipta. Bukankah di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, yang Paulus dikasihi. nggak ada mendirikan agama bro, Anda salah. Nggak ada mendirikan agama. Kisah para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah Iya, penyakit bukan sampar. didirikan. Kumpulan itu orang luar yang menyebut sebagai Kristen bro. Dan dia tokohnya. Dia Kristen tokohnya. artinya pengikut Yesus bro. Saudaraku, Dan ada deklarasi dari Paulus mendirikan agama Kristen. Enggak. satu-satunya manusia yang melakukan surat menyurat ke berbagai kota dan kelompok hanya Paulus. Dia yang mengajak kemudian orang-orang yang sudah punya Tuhan untuk kemudian berpindah menuhankan Yesus. Itu satu. Kemudian ini harus diselesaikan ini, karena di sini akarnya. Penyelewengan ajaran Nabi Yesus mulai dari sini. Makanya dikatakan sendiri, dibocorkan sendiri rahasianya bahwa penyaliban itu adalah suatu kebodohan bagi non-Yahudi. Maksudnya apa? Harus bodoh orang yang percaya kepada penyaliban itu karena tidak rasional dan menabrak wahyu. Semuanya ditabrak. Yesus orang mulia, Yesus orang dikasihi, Yesus adalah anak yang Ajaran Paulus ini hanya salah satu bro. Gak bisa bang, gak bisa. Kecuali Anda ingin mengatakan bahwasanya hukum Tuhan yang datang kepada Musa itu berlaku kepada kita juga orang Indonesia. Ini Bang Dan kita Numan tidak- ini kok banyak kali ngocehnya ya, nggak paham. Dan kita tidak melakukan itu sehingga kita pantas kemudian untuk dikutuk. Nah, agar kita tidak dikutuk, harus ada kemudian korban untuk melampiaskan kemudian kemarahan Tuhan kepada dia, kepada oknum tersebut. Permasalahannya sekarang, apa dosa Kristen sampai Yesus yang harus menanggungnya? Itu pertanyaan saya. Dosamu itu pun ditanggung sama Yesus Bang, cuma Dosa apa? Dosa apa? Gantian, Bang Ahmad dulu lah. Gantian Bang Singa. Dosa apa yang Bang Suma lakukan sampai Yesus harus mati? Dosa apa yang saya lakukan? Kapan Elohim melakukan aturan kepada saya, Suma, jangan kau begini, jangan kau begitu? Di mana itu perintahnya sampai saya Gini melanggar? bro, Ada. penebusannya itu Ada. makanya disebut
Orang Kristen Tidak ada melakukan lagi hukum, Taurat tidak tadi ada itu. hukuman bagi orang yang tidak diberi aturan. Ada nggak aturan Tuhan Elohim kepada Sebaliknya manusia? kau ajarkan Al-Quran dengan baik ketimbang mengubah Alkitab orang lain. Ya ini Al-Quran bro. Al-Quran saya mengatakan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Maka muncul pertanyaan, Yesus itu orang suci kan? Yesus itu orang benar kan? Dia adalah jalan kebenaran dan hidup kan? Lantas kenapa dia dikutuk oleh Elohim? Alasannya karena dosa kalian. Bro, Alasannya karena dosa kalian. Dosa apa? Jangan dimut saya kalau ngomong. Dosa apa? Dosa apa yang kalian lakukan? Dosa apa? Sampai Yesus harus menanggung. Bukankah kalian belum ada saat itu? Hah? Dosa apa yang kalian lakukan sampai harus Yesus yang menanggung dosa itu? Bukankah kalian lahir aja belum? Seisi dunia ini abangku. Dosa yang mana? Dosa yang mana? Coba terangkan di dalam kitabnya Yahudi dosa yang mana? Jangan dimut saya ngomong. Saya ini Raja Singa Yehuda. Saya mewakili Yesus ini sekarang. Oke, silakan. Tolong tunjukkan di dalam kitabnya Yehuda yang menerangkan bahwa aturan yang datang kepada Bani Israel dan Bani Yehuda itu mengikat seluruh dunia. Tunjukkan. Kau baca kitab Perjanjian sampai Yahudi. Kalau kau paham, ini jangan baca. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Ini sudah bukan zamannya Paulus melakukan penyesatan. Oke? Tuhan Yesus. Tolong tunjukkan di mana kitabnya Yehuda yang diperuntukkan untuk seluruh dunia sehingga dunia melanggar aturan itu dan dunia dikatakan berdosa. Diam. Gantian kita ngomong. Diam. Saya bertanya loh, saya bertanya. Saya mau menjawab Anda. Oke. Tolong tunjukkan di mana tertulis di kitabnya Israel dan Yehuda. Anda kan mengatakan singa Yehuda tuh. Di mana tertulis itu sehingga aturan yang diperuntukkan untuk dunia ini dilanggar oleh kita sampai kita dikutuk. Silakan tunjukkan. Saya jawab ya. Ya. Saya jawab ya. Tolong jangan dibantah ya. Oke? Jawab dulu. Saya bantah, kalau pembodohan pasti kubantah. Ganti ya ngomong. Ya, silakan. Jangan bilang jangan dibantah. Iya. Di sini Jangan bukan bantah gereja. kalau Di sini bukan jangan gereja. bantah kalau saya ngomong. Kalau di Boleh gereja ngomong iya. nih? Boleh Silakan. ngomong nih? Saya bertanya, ingat pertanyaan saya, tunjukkan ngomong tadi data saya. di dalam kitabnya Israel dan Yehuda nomor terus. yang Boleh mana ngomong saya. aturan itu diperuntukkan Ya, untuk ilah, dunia Allah. sehingga Inilah dunia umat melanggarnya Tuhan. sehingga dunia Inilah dikutuk. umat seperti ini. Silakan. Saya kasih waktu Anda bicara 2 jam sesuai dengan permintaan saya atas kebodohan Anda. Silakan. Jangan dimut. Kenapa sih main-main mood kalian ini? Ya kan? Alkitab kami itu bang, dalam penyusunannya itu memakan waktu 1.500 tahun, hampir 1.500 Tinggal kamu tahun. baca, nggak perlu 1400 tahun kamu Dengar menunggu. dulu, Tinggal kau dengar baca dulu saya dalilnya. ngomong, 1.500 tahun. Abang Ini perlu bukan mempelajari- gereja. Abang perlu mempelajari itu. Jangan kau ajarin saya Bible. 1.500 itu. Abang inilah sok pintar. Kakekmu belum lahir, saya udah paham Bibelmu itu. Aduh, Saya minta dalil, weh. Jangan angku kau, saudara. Kau baca Saya Kejadian minta sampai Wahyu, kau dalil. pasti akan menemukannya. Lengkap di situ detailnya. Kejadian sampai Apa Wahyu. ini? Apa? Itulah kitab kami. Saya minta dalil di dalam kitabnya Bani Israel dan Bani Yehuda, di mana aturan yang ada di dalamnya mengikat dunia seluruhnya. Di mana itu tertulis? Ya, jangan Tinggal lah, sebutkan kau. nama Jangan surat, dimut nama lah kitabnya hanya. apa, bab berapa, Jangan nomor berapa. Tinggal dimut sebut, saya silakan. ngomong. Jangan dimut saya ngomong, oke? Ya, Nggak silakan. paham, Bang Juma. Silakan. Bang Juma ini orang yang cukup menjawab dia. Saudara tidak menjawab. Kalau saya ditanya hukum yang datang kepada Bani Israel, hukum yang datang kepada Bani Yakub hanya untuk Bani Yakub dan tidak diberikan kepada bangsa lain, langsung kutunjukkan. Mazmur 147 data nomor 19 dan data nomor 20 langsung kusebutkan. Kalau Anda baca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu ditulis 1400 tahun lebih dan ditulis dari 72 rabi-rabi ya. Nenekmu kiper. Ini bukan gereja.
Jangan egois begitu. Jangan suka Cuma merebut bikin orang. pertanyaan dong. lagi satu biar kalau nggak jawab saya turunin. Diulang pertanyaannya Pak Nyoba. Ada Yesaya 42 ayat 4 ya. Yesaya Ntar dulu Bu, dari ini dulu, selesai dulu satu. Gini loh, Bang Juma yang baik. Ya, silakan. Jangan dimut sayanya. Tadi dimut lagi mau ngomong. Jadi Alkitab kami itu, Bang, dalam penyusunan itu memakan waktu 1500 tahun. Alamak. Abang kok bisa? Iya. Abang kok Nanya ya. langsung? Jadi kita harus belajar 1500 tahun gitu untuk menemukan dalil itu gitu. Bukan, penyusunannya itu 1500 Saya tahun. tidak tanya berapa lama disusun. Saya nggak Ini tanya. akan mengarah. Saya cuma bertanya di mana dalilnya hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel dan Yehuda itu diperuntukkan untuk dunia. Ya, Yang Ibu silakan. Darni maksud Yesaya 42 itu Ya. maksudnya Tuhan akan mengutus Ya. hambanya, di mana hambanya itu akan mengajarkan hukum-hukum. Hamba Ia ini akan sendiri, mengajarkan Bang hukum-hukum Juma. kepada seluruh bangsa. Ya. Ini ayatnya. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak Yes. akan patah terkulai. Dan itu bukan Sampai untuk ia Yesus. menegakkan hukum Enggak. di Semua salah. bumi. Semua nggak ada yang Itu paham. bukan Dalam pulau Yesus. mengharapkan pengajaran. Itu bukan Yesus. Sampai ke Ingat, batu. data nomor satunya Bu Darni. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, kepadanya aku berkenan, aku menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kapan Yesus mengatakan dia diutus untuk bangsa-bangsa? Kapan? Kapan Yesus datang menaklukkan bangsa lain? Kapan? Yang ada Yesus yang ditaklukkan oleh bangsanya sendiri. Jangan terlalu lebay. Ini nubuat bukan untuk Yesus. Tidak sesuai dengan fakta real di lapangan. Yesus itu justru dibantai oleh bangsanya sendiri. Sedangkan yang dinubuatkan adalah seorang hamba yang membantai, jangankan bangsanya, bangsa-bangsa lain pun dibantainya. Kebalik. Jangan Aku ajarin dulu saya. lagi. Ya, silakan. Cuma, tadi kan Yesaya 42, Iya. Yesaya 44 ayat 42 4. 42. Itu tadi hukum-hukum itu akan ditegakkan di bumi. Dah. Sekarang Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh dunia dan Samaria sampai ke ujung bumi. 1 Kisah para Rasul. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, pertama-tama ya Bang Juma, kemudian tetapi juga orang Yunani, di luar Yahudi pun ada. Kedua, ketiga, lalu dikatakan lagi di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. 3, 4. Sekarang yang kelima, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Mana ada dibilang, pergilah ke Bani Israel doang. Enggak, awalnya dulu kebenaran, tetapi kemudian Yesus juga mengarahkan kepada seluruh bangsa, ya. Pergilah. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Makhluk yang berotak, ya. Makhluk yang berotak tentunya. Yaudah, baru dikatakan lagi di dalam Yesaya tadi Bang Juma, hukum itu. Yesaya 42 ayat 20, keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara bersorak-sorai, dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub sampai ke ujung bumi. Mana kalau sampai ke ujung bumi, mana hanya Bani Israel, sampai ke Pancur Batu, Oke, sudah? ke Medan. Itu. Sudah? Oke. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Kristen ini adalah agama yang dilahirkan dari kebodohan. Itu dulu. Kalau Anda berkata tentang Markus 16, Anda mundur dulu di data nomor 12-nya. Pengarang Markus itu mengatakan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain.
Ini catatan-catatan yang muncul belakangan, cerita-cerita yang dibangun belakangan, dan itu sudah di luar daripada pengajaran Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Orang Kristen yang tak ada hubungannya sama sekali dengan kitabnya Yahudi menjilat-jilat kitabnya Yahudi agar supaya dianggap mereka benar. Yesaya 42, Yesaya 53, Yesaya itu semuanya dijilatnya demi untuk mengajarkan si palsu ini sebagai oknum Yesus yang asli. Padahal tadi dasar pijakannya apa? Dasar pijakannya pengajaran yang pertama itu tadi tentang penyaliban. Apa dasarnya Paulus menyelaraskan antara Yesus yang mengatakan dirinya, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Nah, sekarang supaya Yesus ini bisa ke bangsa lain, maka setirnya dirubah arahnya. Apa itu? Yesus kudu mati untuk menebuskan dosa-dosa seluruh dunia. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan bagi dunia. Permasalahannya sekarang ini yang pertama ini loh. Apa dasarnya Paulus mengatakan bahwasanya Yesus itu dikutuk Elohim? Apa dasarnya kemudian Yesus ini dikatakan sebagai pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Apa dasarnya? Tidak ada dasarnya. Sama sekali nonsen. Tidak ada. Itu hanya doktrin dan dogma. Dari hasil dogma inilah kemudian pengikutnya nanti menjilat-jilat kitabnya orang Yahudi, termasuk Budarni itu, supaya dianggap bahwa yang datang kepada mereka ini Yesus. Padahal bukan. Senjata sibilisis termasuk terjemahan kitabnya Yahudi. Itu juga sebagai senjata untuk menyesatkan orang. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Di mana Yesus mengatakan itu? Padahal Yesus sudah menamatkan semuanya. Yesus mengatakan di Yohanes 17 nomor 12 tadi. Apa yang dikatakan? Kecuali dia yang sudah ditentukan untuk binasa. Jadi murid-muridnya itu tidak akan pernah binasa. Yesus mengatakan dengan sangat jelas, selama aku bersama dengan mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa. Padahal belum ada penyaliban. Murid-murid tidak butuh penyaliban dan mereka sudah tidak binasa lagi. Jaminan langsung dari Yesus kepada murid. Tidak ada penyaliban-penyaliban itu, kecuali dia yang telah ditentukan untuk binasa. Dia siapa? Yudas. Coba, ini perkataan Yesus loh. Selama aku bersama dengan mereka, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan memelihara mereka dalam namamu. Faktanya apa? Murid-muridnya lari tunggang langgang. Ketika ada proses penangkapan, lari tunggang langgang. Tak ada satupun yang menyertai Yesus pada saat Yesus itu kemudian diindikasikan ditangkap. Kenapa? Untuk apa lagi aku menyertai murid-muridku? Mereka sudah aman, ya aku pergi. Yang ditangkap bukan aku. Di situ awalnya. Sekarang kalau Ibu Darni bisa menjelaskan ke kita bahwa yang ditangkap, bahwa yang dikutuk, bahwa yang melakukan dosa besar itu adalah Yesus yang orang suci ini, tolong tunjukkan mana dosanya. Kenapa bisa Tuhan mengasihi Yesus lalu kemudian mengutuknya lagi? Karena dosa-dosa dunia sampai Tuhan mengutuk orang dikasihi. Itu jurus apa itu? Di mana didapatkan ilmu seperti itu? Baca Imamat 4, baca Imamat 1. Ketika ada orang yang berdosa, orang Yahudi, kalau dia orang biasa, maka kurbannya kambing. Kalau dia adalah tokoh, kurbannya adalah domba. Kalau dia imam, domba. Kalau seluruh Yahudi, maka kurbannya adalah sapi. Di mana polanya kemudian korbannya manusia? Ada? Nggak ada. Akal-akalan Paulus.
Tidak ada Tuhan meminta korban manusia. Di mana dalilnya Tuhan minta korban manusia? Apalagi Tuhan minta korban Tuhan. Tidak ada. Kesemua itu propaganda yang dilakukan oleh sibilisis melalui nabinya Paulus. Saya jamin itu pasti betul. Nah, sekarang mana coba? Apa alasannya Yesus orang suci yang dikasihi ini malah dikutuk oleh Elohim? Alasannya apa? Tidak ada dikutip disebut Yesus. Gimana ini? Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Berarti dia itu kalau itu justru Yesus disebut membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Emang hukum Taurat itu untuk Anda? Hukum Taurat itu untuk Anda? Hukum Taurat itu untuk Anda? Iya, makanya udah dibebaskan dari situ. Iya, di mana dalilnya hukum Taurat itu untuk Anda? Iya, udah dibebaskan, bukan untuk kita lagi itu. Lah memang pernah hukum Taurat itu untuk Anda? Pernah hukum Taurat itu untuk Anda rupanya? Pernah? Ya udah bebas kita, jadi enggak. Anda dibebaskan dari hukum Taurat. Emang pernah terikat dengan hukum Taurat? Artinya dulu kan ada. Di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya hukum Taurat untuk kalian? Ya justru makanya bukan. Ya, jadi lalu, kita bebas dari situ karena bukan. Lalu Yesus mati ataupun tidak mati, kalian itu bebas. Karena hukum Taurat itu bukan untuk kalian. Iya, untuk misalkan bukan orang ya untuk orang lain. Kita enggak itu lagi, bebas kita dari situ. Loh, Yesus tidak mati ataupun Yesus mati, apa urusannya dengan hukum Taurat dengan ente? Ya, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Saudara, kalaupun dia harus dibatalkan untuk Bani Israel, bukan untuk ente. Itu loh. Nah sekarang Yesus mengutip itu, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Artinya itu dia yang sebanding dengan hukuman mati, bro. Itu yang terkutuk di Ulangan 18 itu kalau nggak salah itu. Ya sekarang di mana? Di mana Yesus melakukan dosa? Itu dulu. Di mana Yesusku melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati sehingga Tuhan Elohim mengutuknya? Kasih dalil. Nggak ada Elohim mengutuk Yesus. Lah, yang Ulangan 21 itu apa rupanya? Itulah bukti. Bukan masuk kepada Yesus, bukan. Yesus Mama, kan ada melakukan yang setara dengan hukum Taurat. Hei, Galatia 3 nomor 13 itu yang dikutuk di atas tiang salib itu siapa? Di Galatia ketika ada poinnya, ada 3 poin. Pertama, Yesus menyelamatkan kita dari kutuk-kutuk Taurat. Iya, itu konsep dogma, itu dogma yang muncul belakangan. Jadi dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Jadi kalau orang sebanding dengan hukuman mati di Taurat itu dikutuk oleh Tuhan, itu yang dimaksud di situ. Jadi udah dibebaskan sekarang ini yang saya pertanyakan, apa dosa Yesus sampai dia dikutuk? Nggak ada Yesus dikutuk. Mati meja. Kristus telah menebus Kristen. Bukan dikutuk. Dengan jalan menjadi kutuk, bukan terkutuk. Hukum dengan terhukum beda, bro. Kata katara itu, kutuk itu, terkutuk maupun kutuk itu sama-sama katara. Iya. Terhukum dengan hukum berbeda, bro. Dengan jalan menjadi kutuk atau menjadi mulia? Dia kutuk bagi Yudas kan? Iya. Makanya dia bunuh diri. Iya benar. Anda tidak paham. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Nyambung nggak itu? Saudara, nyambung nggak itu? Dari situ aja udah cacat. Saudara, yang kena Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Nyambung nggak itu kira-kira? Kristus telah menebus, makanya orang Kristen tidak harus menerapkan hukum Taurat lagi, bro. Itu ya emang Taurat itu untuk kalian rupanya? Makanya bukan kan? Tidak lagi, karena udah kita bebas dari situ. Memang pernah Taurat itu untuk kalian? Justru karena bebas kan, sebelumnya ajaran dari dulu itu kan memang harus
Hukum Taurat itu ada. Jadi orang Kristen kesini setelah ajaran Yesus, kita pakai ajaran Yesus. Kita bebas Iya, dari situ. hukum Taurat itu memang untuk kalian. Iya, makanya kita bebas dari situ, dibebaskan oleh Yesus, bro. Pertanyaan saya ulang lagi. Hukum Taurat itu memang untuk saudara. Untuk orang lain tuh, kita udah bebas dari situ. Loh, kok udah bebas? Memang pernah terikat Bukan Anda karena dengan Taurat? penjara, Anda pernah maksudnya kita terikat pernah dengan dipenjara Taurat? lalu dibebaskan. Nggak begitu maknanya. Sebelum Yesus mati di salib, Taurat itu untuk Anda, terikat kepada Anda juga. Ya enggak, aku aja belum lahir di masa itu. Non Yahudi? Di luar Itu Yahudi? untuk Yahudi kan, itu Taurat kan. Untuk Yahudi. Berarti kalau Yesus mati untuk melepaskan kutuk hukum Taurat, dia mati untuk siapa? Yesus mati untuk menggenapi itu. Mati untuk Membebaskan siapa? dari hukum Mati itu. untuk pemilik Taurat atau mati untuk di luar Taurat? Ya untuk seluruh. Kacau. Inilah yang Paulus Makanya katakan. tidak dilakukan Inilah yang lagi. Paulus katakan. Rahasianya sebenarnya 1 Korintus 1:23, salib itu bagi non Yahudi adalah kebodohan. Malah Bang Juma sama Bang Juma kebodohan salib itu nggak percaya kalian ada Iya, salib itu sama maksudnya dia. itu. Bukan penyaliban itu satu kebodohan. Sekarang saya tanya sama Bu Darni, salib ini, penyaliban ini, itu hukuman untuk orang yang dimuliakan atau hukuman untuk orang yang dikutuk? Mestinya untuk orang yang dikutuk. Nah, untuk orang yang dikutuk. Pertanyaan saya, apa dosa Yesus sampai dia menjadi korban kutuk? Tidak ada dosanya. Berarti Ada salah. dosanya. Berarti Bukan Tuhan itu salah. juga. Berarti Tuhan salah salib. Itu Yesus itu kan jadi di salib itu. Berarti karena Tuhan ada salah salib Paskah itu atau memang membebaskan sudah seorang betul penjahat. yang disalib itu memang benar-benar orang terkutuk? Jadi Mana ada yang betul? dipilih. Terpilihlah Mana yang Yesus. betul? Mana yang betul? Tuhan salah salib atau Tuhan benar-benar sudah menyalib orang yang tepat, yaitu pelaku yang dikutuk. Ulangan Yang menyalib 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Kalau yang disalib itu Yudas, berarti tidak salah sasaran, memang pas. Tapi Yudas kalau jelas. yang disalib itu Yesus, berarti Tuhan salah sasaran. Yang disalib itu jelas-jelas bukan Yudas. Karena Yesus Berarti salah sasaran, bro. perihal penyaliban itu, bro. Saya ulang lagi. Salib itu hukuman untuk orang yang bersalah, orang yang dikutuk, atau orang yang dimuliakan, orang yang dikasihi. Mestinya untuk orang yang dikutuk kan, Nah. orang yang bersalah. Sesuai dengan Kalau hukum begitu Taurat. adanya dan Anda memaksakan itu Yesus, tolong tunjukkan apa salah Yesus sampai dia yang harus dikutuk. Jawab. Bukan dikutuk dia, mana dikutuk dia? Astagfirullahaladzim. Saya ulang lagi. Hukuman salib itu untuk orang yang dikutuk atau bukan orang yang dikutuk? Mestinya untuk orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk. Mestinya, tapi Yesus disalib bukan karena terkutuk, bro. Tapi Beda. karena Jadi mestinya Hey. itu kan untuk orang lain Hey. kita bisa kena juga, bro. Hei, kenapa dia disalib kalau bukan karena terkutuk? Kenapa? Bukan karena terkutuk. Makanya dia disalib. Emang ada fungsi lain karena- penyaliban itu? karena Fungsi lain dia penyaliban itu emang ada sudah selain membebaskan daripada diri. untuk Tidak orang terdapat yang kesalahan dalam dikutuk. Yesus itu enggak. Pilatus. Saudara, Kan udah saudara, memang hakimnya ada kan Pilatus, bro. Saudara, memang ada fungsi lain dari salib itu selain untuk orang yang dikutuk? Jadi gini, bro, ya, aku jelaskan padamu. Makanya Yesus itu disebut firman yang hidup sebagai manusia, bro. Kamu Di 1 putar Yohanes lidahmu 1 di tiang listrik yang Jadi tegangan dari tinggi perihal sekalipun, itu, kamu tidak akan kita pernah belajar, bisa membodohi orang. Pertanyaan Tidak membodohi, saya, aku bisa ngajari Anda. fungsi salib itu adalah untuk menghukum orang yang dikutuk Tuhan. Itu fungsi salib. Banyak pelajaran yang kita ambil di dalam penyaliban itu, bro. Misalkan penyerahan diri, adanya hidup setelah mati, Mama, bahwa kematian tidak berkuasa dalam Mama, diri Yesus. Banyak, bro. Mama, Banyak. Salib itu dengar, salib bagi orang Yahudi, hukuman bagi
pelaku kejahatan yang sepadan dengan hukuman mati berdasarkan hukum Taurat. Dan itu pasti oknum yang dikutuk. Satu. Yang kedua, salib bagi Romawi adalah hukuman bagi pemberontak musuh negara. Yang mana yang bisa dinobatkan kepada Yesus? Yesus sebenarnya disalib bukan tidak sesuai dengan hukum Taurat, bro. Lah, lalu kenapa mengutip Ulangan 21? Saudara, kalau bukan yang jahat, kalau bukan karena Taurat, lalu kenapa Paulus mengutip Ulangan 21? itu tentang pembebasan tadi, kita dibebaskan hukum Taurat itu. Lah, kenapa kamu yang dibebaskan? Loh, hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Maknanya kita nggak perlu lagi ikut hukum Taurat, bro. Nah, sejak kapan hukum Taurat itu untuk Anda? Jadi bukan lagi kita itu terapkan itu hukum Taurat itu. Sejak kapan hukum Taurat itu untuk Anda? Iya memang, makanya sebut kita bukan untuk kita itu. Lah, untuk Kita apa udah juga bebas Yesus dari mati beban kalau Yesus ternyata itu. hukum Taurat itu bukan untuk Anda? Iya, bebas kita dari situ. Lalu untuk apa Yesus mati kalau begitu? Yesus itu. Lalu untuk apa Yesus Kita mati? itu. Saudara, untuk apa Yesus mati kalau ternyata hukum Taurat itu bukan untuk Anda? Yesus tidak sebanding disalib, tidak sesuai dengan hukuman yang harus. Fungsi salib itu, sekali lagi, fungsi salib itu untuk menghukum orang yang dikutuk Elohim. Mestinya. Loh, kok ada mestinya? Ya, Memang itu. Memang itu. Peruntukan salib itu hukuman untuk orang yang dikutuk Elohim. Pertanyaan saya, kalau dibaca sebenarnya itu sangat jelas di apa nih? alamak. Pertanyaan saya, Di Yohanes 18 apa sampai dosa 19. yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia pantas dikutuk oleh Elohim? Apa dosanya? Tidak sepadan. Baik. Kita dengarkan ya teman-teman sekalian. Saudara kita mengatakan tidak sepadan. Oke, sekarang kita ambil sekarang kita ambil kawan. Yesus tidak memenuhi syarat. Sekarang kita ambil kandidat satu lagi, Yudas. Menurut saudara, berdasarkan tradisi Torah, salib adalah untuk orang yang dikutuk Elohim. Apakah Yudas memenuhi syarat untuk disalib? Yudas itu ya tidak memenuhi syarat untuk disalib. Alasannya? Ya dia nggak biasanya kan mata ganti mata, nyawa ganti nyawa itu kan, atau berzina itu. Tuhan berkata di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Apakah Yudas makan suap? Iya, kalau yang makan suap kan. Apakah yang disalib ini? Apakah yang disalib ini orang yang dikutuk Tuhan? Yang disalib mana? Kalau Yesus nggak dikutuk Tuhan. Ini Yesus tidak. Tadi kita sudah sepakat, Yesus tidak. Sekarang kita ambil Yudas. Apakah Yudas yang dikutuk karena makan suap itu memenuhi kriteria untuk disalib? Dia bunuh diri, bro. Dia bunuh diri. Saya tidak bahas itu, saudara. Apakah kemudian Yudas tadi, kok nggak bahas? Anda boleh baca Matius 27 nomor 5 kalau itu. Sekarang saya tanya, apakah Yudas yang dikutuk oleh Elohim memenuhi syarat untuk disalib? Ya nggak, Yudas nggak disalib. Nah, pertanyaan saya bukan itu loh. Pertanyaan saya, berdasarkan firman Tuhan di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah dia yang makan uang suap. Berarti yang dikutuk, yang makan suap. Yudas makan suap. Pertanyaan saya, apakah Yudas memenuhi syarat sebagai oknum yang harus disalib?
Tidak. Nah, inilah yang dikatakan rahasianya Paulus. Salib itu adalah satu kebodohan bagi non-Yahudi. Yahudi, orang yang melakukan dosa, suap, kemudian berzina, itulah orang-orang yang memenuhi syarat untuk disalibkan. Anda mengatakan tidak. Justru yang disalib adalah orang yang tidak dikutuk. Hebat Anda kan? Terima kasih Paulus. 1 Korintus 1:23 dia sudah bocorkan. Saudara, sebenarnya penyaliban itu adalah kebodohan bagi orang-orang non-Yahudi. Ini buktinya. Ini buktinya betapa bodohnya Anda. Karena itu Jelas-jelas ya, kita baca ini ayat 18 kutuk nih. hanya diberikan kepada pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Syukran Bunda. Jadi enggak karena Itu- sepadan hukuman mati Yesus disalib, enggak. Loh, kenapa Anda harus mendudukkan Yesus sementara ada orang yang memenuhi syarat? Ya, kenapa? Memang itu pilihan tradisi di situ. Makanya sebut ini, ku baca di ayat 18. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus dari lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Nah, menurut Jelas? Tuhan, Jelas? menurut hukum Tuhan, apakah Ini Yesus yang hakimnya Pilatus ini. dengar, menurut Tidak hukum mendapatkan Tuhan, kata dia. menurut hukum Tuhan, Dengar dulu, biar apakah selesai aku baca dulu nih. Udah, saya udah Tetapi paham pada itu. kamu Saya udah ada bilang tadi, kebiasaan. kakekmu belum lahir, saya sudah paham Dengar bebas. dulu. Tetapi Menurut pada kamu dengan ada kebiasaan kuncinya bahwa ada di pada Matius Paskah, 27 nomor aku 18. membebaskan seorang bagimu. Pilatus tidak menemukan sedikit pun kesalahan kepada Yesus. Betul. Orang-orang Yahudi, orang-orang mahkamah agama, dan juga orang Farisi, dan juga imam-imam kepala menyerahkan Yesus hanya karena dengki, bukan karena salah. Pertanyaan Iya, karena saya, ada pembebasan di masa pertanyaan saya, apakah menurut Tuhan Yesus boleh disalib? Karena Yesus yang layak menebus dosa dunia. Bang, Inilah orang, inilah cepat-cepat antikristus, jawabnya. inilah Boleh antikristus Yesus. semuanya. Pantas. Apa alasannya Anda mengatakan Yesus boleh disalib? Karena dia adalah sudah dijanjikan untuk menebus dosa Di mana? dunia. Di mana Yesus ditentukan untuk binasa? Di mana? Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah anak domba Allah. Ai. Inilah anak domba Yahweh yang menghapus dosa dunia. Apalagi Anda pengikut Yohanes atau pengikut Yesus nih? sama. Yohanes itu kan murid Yesus, Pembaptis, rasul dia pada saat itu Tuhan Pembaptis. kemudian saudara Bu Darni, Anda baca di dalam Yohanes 21, 24, 25. Pengarang Yohanes itu bukan anak Zebedeus, bukan sepupunya Yesus, bukan saudaranya Yakobus. Itu yang Anda harus pahami. Yohanes nanti punya nama, nanti di abad ke-6 baru buku itu ada namanya Yohanes. Tadinya tidak diketahui siapa penulisnya. Sekarang ketika Anda berkata inilah anak domba Tuhan untuk menebus dosa dunia, itu Yesus yang mengatakan? Bukan. Nah, itu Elohim yang mengatakan? Yohanes Pembaptis. Oke, Yang itu Elohim yang mengatakan? Yohanes Pembaptis yang mengatakan inilah Oke, anak Yohanes domba Allah. Pembaptis. Dengarkan Yang menghapus. teman-teman. Yohanes Pembaptis kan pada saat itu kerjanya membaptis manusia yang berdosa. Dengarkan teman-teman, Bu Darni sudah mengakui itu bukan ucapan Yesus, juga bukan ucapan Tuhan, tapi Yohanes Pembaptis. Iya, Yohanes alias itu kan pembaptis dan alias diilhamkan penulis. itu sudah datangnya daripada Yahweh itu perkataan Yohanes. Ya, silakan Gimana sih? Anda percaya, Dibandingkan silakan. Bang Juma, Silakan. Bang Juma umurmu, Bang Juma masih 45. Yohanes dia itu rasul, dia adalah pembaptis pada saat itu. Oke. Kenapa kalian tolak? Makanya kebodohan bagi Oke. kalian tolak baptisan itu. Baik. Kalian tolak penyaliban itu. Kebodohan bagi kami. Oke, baik, Iya. baik. Tolong tunjukkan, oke Yohanes Anda katakan, tolong tunjukkan di mana Tuhan membolehkan orang benar dijadikan korban untuk orang yang tidak benar. Saya minta dalil. Gak ada dalil diberikan sama orang yang benar untuk korban untuk kepada orang yang benar. Lalu
Anda mengimani ya Paulus apa Kan Yohanes? Yesus itu datang kan ada misinya. Misi Yesus itu datang untuk penyelamatan kutuk dosa itu. Harusnya kita ini Bang Juma mati, begitu mati langsung dimasukkan ke dalam neraka yang Di mana menyala-nyala. Tetapi itu atas kedatangan di mana dosa Anda? Di mana? Apa yang Anda lakukan sampai Anda harus masuk ke neraka? Apa yang Anda lakukan? Apa? ya yang Dosa dilakukan apa? kita ini seluruh manusia ini sudah jijik di hadapan Yahweh. Di mana Ya. itu dalilnya? Di mana dalilnya? Sebentar. Roma 5:12. Ya bisa juga. Sekarang ambil aja Yesaya 50 ayat 10. Tetapi Tuhan Silakan. hendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Itu Yahweh Yesus. Tuhan akan Itu Yesus. terlaksana olehnya. Ya Yesus ini. Itu Yesus. Iya, Coba hanya dia yang Anda bisa baca. menebus salah. Oke, Mana ada coba manusia Anda- bisa menebus salah? Coba Anda baca Yesaya 1 nomor 1. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, katanya. Ya, silakan dengan mimpi-mimpi, Bu. Silakan. Itu hak Siapa Ibu. yang menebus? Ini Sekarang- Yahweh sendiri mengatakan dia penebus. Sekarang Anda baca dulu Yesaya itu. Jangan Anda bawa kitabnya orang tanpa Anda memahami Yesaya. Kitab Ya, memang ini Yesaya. kitab Bang Joma. Memang Iya, ini Yesaya. Yesaya Coba. ini kitab orang Yahudi. Tapi Yesaya ini Bukan. Nabi Yahweh. Kita juga berhak untuk coba Anda baca menerima Yesaya 1 pengajaran dulu. Nabi Yahweh. Coba Anda baca Yesaya 1 dulu. Itu dia. Udah lengkapnya Kristen ini. Iya, Lagi yang lengkap dong. salah. Bagaimana tidak lengkap om kitabnya orang diambil? Bang Juma merasa kebodohan kalau menerima Memang penyalipan. kebodohan itu. Sama yang dibilang Coba. Paulus. Bodoh. Coba saya tanya menerima Bu Darni. Saya penyalipan, tanya Bu kata Darni. Paulus. Saya tanya Bu Darni. Salib itu bagi orang Yahudi itu kemuliaan atau kehinaan? Kehinaan, terkutuk. Oke, kehinaan. Yang dihukum di salib itu orang yang dimuliakan Tuhan oleh atau orang yang dikutuk Tuhan? Orang yang dikutuk. Nah, berarti Yesus dikutuk. Yesus bukan dikutuk, tapi kutuk dosa yang dibawa Yesus. Ya, menyelamatkan manusia dari kutuk dosa. Harusnya kita ini manusia ini mati, Ini dibakar di Paulus dalam sudah neraka. membocorkan itu. Paulus sudah membocorkan bahwa penyaliban itu adalah sebuah kebodohan. Iya, tapi Bang Juma salah mengerti di situ. Bukan Ternyata salah ini mengerti. Ini Tengoklah, untuk Bang Juma saya ini. tanya Bu Darni, Ini ayat ini 1 penyaliban Korintus ini itu untuk Bang Juma ini. orang yang dimuliakan atau untuk orang yang dikutuk? Iya Bang Juma, ini ayat iya. itu sebenarnya untuk Bang Ah. Juma. Kan Bang Juma Kenapa menolak untuk penyalipan. saya? Sementara Kenapa untuk sudah saya? jelas-jelas Kenapa- data penyalipan, kenapa untuk saya? penyalipan tentang Yesus sudah jelas Kenapa Bang Juma. untuk saya, Bu Kalian mana Darni? ada data kalian? Kenapa Apa data kenapa kalian? jadi bodoh kali saudariku ini? Penyaliban Bodoh itu lah, hanya udah pindah untuk aku, orang Bang yang Juma. dikutuk. Penyaliban hanya untuk orang yang dikutuk. Apa salah Iya. Yesus sampai dia dikutuk? Yesus kan bukan karena kesalahannya dia dikutuk. Berarti bukan Ya, dia yang karena disalib. datang, ada misinya dia datang. Karena begitu besar kasih Allah. Tidak ada cerita, Karena begitu tidak besar ada, kasih Yahweh tidak kepada ada bumi ini. itu karangan, Sehingga itu dia karangan mengaruniakan anaknya yang gereja-gereja tunggal. Anda itu tidak ada Enggak. itu. Penyaliban itu Ibu Makanya Darni. kebodohan bagi Bang Juma. Ya menolak memang penyalipan. kalian bodoh, memang. Bang Juma hanya Betul itu. bodoh dikatakan Lah, di sini. kalau Di Anda ayat itu tidak Bang bodoh, Juma kalau dikatakan Anda yang tidak bodoh, bukan kami. kenapa orang suci menjadi korban bagi pelaku maksiat? Ya harus yang suci menebus dosa itu. Gak bisa orang yang kotor menebus Di dosa. mana Gak bisa. dalilnya? Di mana dalilnya Elohim minta darah manusia untuk dosa-dosa manusia? Di mana dalilnya? Iya kan sudah dikatakan di dalam Yesaya tadi. Tetapi Alamak, Tuhan itu bertindak lagi. meremukkan dia dengan Itu kesakitan lagi. apabila ia Itu menyerahkan lagi. dirinya sebagai Saya minta korban Bu penebus Darni salah. sekolah lagi. Sekolah dalami Yesaya. Saya bilang tadi, tolong baca Yesaya 1 sebelum Anda menjilat-jilat kitabnya orang. Yesaya 1, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Uzia, tentang Yotam, tentang Ahaz, tentang Hizkia, raja-raja Yehuda, bukan tentang Yesus. Semua yang tertulis dalam kitab Yesaya itu penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Yerusalem, tentang Yotam, tentang Ahaz,
tentang Hizkia raja-raja Yehuda. Tidak ada satupun penglihatan untuk Yesus. Sinilah ayatnya tentang nubuatan Yesus. Makanya di kitab Sudah- Bang Juma, sudah nggak ada kitab jelas-jelas Yesaya. sekali, Kenapa nggak teman-teman. ada di Al-Quran kitab Yesaya, Bang Juma? Sudah Tanya Bang jelas-jelas Juma. sekali Tanya kawan-kawan. Bang Juma dulu. Kenapa Sudah nggak ada je- kitab Yesaya di dalam Al-Quran? Sementara Hei, itu Nabi Allah. kitab Yesaya Nabi Elohim. itu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Yesaya. Ya udah, untuk kenapa tidak ada di orang- Al-Quran, Bang Juma? Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak ada di Al-Quran ini? Kenapa harus ada di Al-Quran? Harus, karena ini adalah Alasannya Nabi apa? Elohim. Emang lu pikir Alasannya, gue karena ini kami adalah Kristen? Nabi Elohim, gak boleh dibuat. Emang kami- Tapi di ibu dalam- pikir Bang kami ini Juma, serigala? Bang Juma, di dalam Ibu pikir Al-Quran kami ini dikatakan, berimanlah penikmat engkau kitab kepada kitab para Spanyol. nabi. Bang Juma, Hah? Bang Juma, Saudariku, dikatakan Bang Juma, kami bukan orang Kristen yang suka mencuri kitabnya Yahudi. Maaf. bukan mencuri. Lalu Harus apa ada haknya kita orang punya Kristen kitab menggunakan ini. perjanjian ini lama? Nabi kita juga ini, Bang Juma. Apa nabi kita juga? Iya Aduh, dong. benar nih. Di gereja Seluruh boleh. Nabi itu nabi kita kan ciptaan Tuhan. Di gereja boleh, di gereja boleh. Di sini Saya jangan. tanya dulu Bang Juma, kenapa tidak ada kitab Yesaya di dalam Al-Quran sementara Yesaya adalah nabi? Itu dalam tentang Raja Yotam, tentang Ahaz, tentang Hizkia. Ngapain dicerita di Al-Quran? Kalian buat Bang Juma, kitab Bu Darni bentar. Izin. Teman-teman bantu tap-tap layar ya, takut terungkat nih. Iya, iya. Tap-tap layar ya, teman-teman Oke, ya. thank you. Masya Allah. Ya, Bu Makasih. Darni sambil minum dulu ya, Bu Darni ya, izin ya. Ya teman-teman, Jadi itu- bantu tap-tap layar. itu penglihatan. Aku sudah gondok aku sebenarnya dulu Bang Juma. Bang Juma bilang dia seutuh dengan Yesus. Nah ini dulu itu untuk kau Bang Juma. Tadi ku Iya. dengar Abang Juma bilang Bang Juma Siap. serupa dengan Yesus. Betul Mana dasarnya sekali. Bang Juma serupa dengan Yesus. Emangnya Dia Bang manusia, Juma ada dicatat aku pun akan datang ke manusia. dunia untuk menghakimi dunia. Yesus manusia, aku juga manusia. Dia datang sebagai manusia, datang. Sebelum Weh, itulah kan, itu. Matius 4 nomor 4. Masa Bang Juma samakan Bang Juma dengan Makanya Yesus? belajar Ibu Darni. Bang Suma itu sama seperti Yesus. Bang Juma, Firman yang Yesus keluar dari mulut Juma. Tuhan sama Bang Juma. seperti Yesus. Itulah orangnya Bang Suma. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Oke. Jadi saudara-saudara sekalian, kembali kepada tema, karena Komal ini tidak punya tema, kita tentukan tema kita bahwa yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Orang yang dikutuk, benar-benar dikutuk oleh Elohim. Dan Nabi kita, Yesus, yang mereka sebut Yesus, sama sekali mereka tidak buktikan adanya kesalahan. Mereka ini, orang-orang Kristen zaman sekarang ini, sama seperti orang Yahudi yang menolak Yesus dan pingin kali Yesus itu mati. Bedanya, orang Yahudi yang pingin Yesus mati dengan orang Kristen ini adalah, orang Yahudi pingin Yesus mati karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Sedangkan orang Kristen, mereka pingin kali Yesus mati karena mereka tidak punya nyali untuk mempertanggungjawabkan kelakuan mereka di hadapan pencipta langit dan bumi. Maka Yesus mereka jadikan sebagai Itu kan tumbal kejadian masa lalu, bro. untuk dosa-dosa mereka. Jadi orang yang berkongko-kongko bersama dengan orang-orang yang ingin membunuh Yesus, kata Yesus di dalam Yohanes nomor 37 sampai nomor 44 adalah anak-anak setan. Saya simpulkan sekali lagi, kata Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44, mereka yang menginginkan kematian Yesus hanyalah anak-anak iblis. Makanya Yesus berkata kepada orang Kristen kelak, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa kalian dianggap sebagai pembuat kejahatan? Karena kalian adalah anak-anak setan. Siapa pembuat kejahatan? Dalil, kalian siapa lagi? Dalil mana? Hai, kalian mengajarkan Nabi Allah mati terkutuk. Nggak ada kami sebut mati terkutuk. Lalu yang menebus dosa kalian itu siapa? Ya bukan mati terkutuk.
Dalilnya sudah sangat jelas. Memberi tebusan. Galatia 3 nomor 13 masih juga kau sembunyikan itu. Nah, inilah kebodohan kan? Jelas-jelas Beda. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk dengan jalan kutuk. Sebab Kristen, sebab ada terkutuk dia yang mati di atas tiang salib. Ente mengatakan dia tidak terkutuk. Itulah bodohnya saudara. Itulah jahilnya saudara. Itulah zolimnya saudara. Sadarilah, kalian memperjuangkan agar Yesus itu dibunuh, agar yang mati itu Yesus. Tak ubahnya seperti orang Yahudi, tak ubahnya seperti iblis yang merasuki Yudas agar Yesus itu mati. Antara kalian Kristen dengan iblis sama-sama menginginkan kemudian kematian terhadap Yesus. Orang Kristen sekarang itu masalahnya. Saudara, ente semua Kristen dengan setan yang merasuki Yudas sama-sama ingin Yesus itu mati. Ente semua dan iblis satu misi. Ya sudah. Satu misi kalian itu. Menginginkan orang suci mati untuk kemaksiatan. Padahal di dalam Keluaran 23 nomor 7, apa kata Elohim di sana? Kalau Anda belajar, di sana terekam, sabar, di sana terekam. Salah itu. Kan itu masa lalu, bro. Mana yang sudah terjadi. Kok menginginkan lagi sekarang? Kena tombak ya. Kena tombak, Gurunda, kena Ya, tombak. sebentar Pak Mualaf. Ya, sebentar ya. Ya, sebentar Pak Mualaf. Bang Andi, mau masuk dulu? Bang Andi. Ya. Teman-teman sambil dibantu ini ya, di apa namanya? Kalau mau gift sambil yang kecil itu yang mawar teman-teman ya. Ke Bang Jumanya jadi kuat gitu. Bang Andi barangkali mau masuk dulu Bang Andi. Saya izin dong sebentar. Oh iya, silakan Bunda. Silakan Bunda. Mau di follow ya? Bu Darni, apa kabar Bu Darni? Baik Bunda. Kita ketemu. Sayang dia keluar. PR saya udah terjawab Bu Darni. Apa itu Teh? Udah lupa banyak kali PR. Gimana sih? Ulang lagi. Saya kan bilang kalau Yesus itu tidak mengenal Kristen. Sudah ada jawaban belum? Belum ya? Mengenal dong. Gimana? Karena aku akan mendirikan jemaatku katanya. Kata siapa itu? Kata Yesus kepada Petrus. Mana? Coba bacain aja. Itulah jemaatnya. Mulai dari situlah Kristen menyebarlah sampai ke penjuru bumi. Itulah jemaatnya. Jangan bilang nggak dikenal Yesus Kristen. Kristen aja artinya pengikut Yesus. No, saya tahu itu. Bu Darni mengenal Yesus, tapi Yesusnya mengenal ibu nggak? Mengenal Kristen nggak? Dong. Udah pastilah mengenal domba-dombanya. Aku mengenal domba-dombaku kata Yesus. Ya, kita naikin lagi Bang Juma ya. Ya, satu slot itu Bang Juma ini, tinggal satu slot ini. PR dulu ya. Aduh. Itu jawabannya. Dia akan mendirikan jemaat-jemaatnya. Aku akan mendirikan jemaat-jemaatku. Kristen tuh tahun berapa? Selesai. Inilah kami jemaatnya orang Kristen semua. Walaupun berpecah-pecah Kristen ini, tapi itulah Kristen. Itu sih dia. Iya. Pengikut Yesus. Gitu. Izin teman-teman ya yang di ini. Sisa satu kursi lagi teman-teman, maaf ya. Itu kalau jawaban yang benar itu memang Kristen didirikan tahun berapa, Yesus tahun berapa, itu nggak nyambung Bu. Nggak nyambung, kan ada murid-muridnya menyebarkan. Makanya Yesus mengatakan pergilah ke seluruh bangsa, ajarlah mereka Darni, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Bu Darni, kata Yesus. Membohongi diri. Luar biasa Bu Darni masih semangat ya. Cukup Ani, terlalu. Cukup Ani. Aku penginjil bukan apologet, aku penginjil. Mantap, mantap. Moderator di bawah. Terlalu. Yang komentar lain. Terlalu. Kasihlah koin tambah. Untuk mender. Iya. Kirim ke Bunda Mila kirim ke paus katanya tadi. Paus saya tuh buat mualaf atau buat guru, udah gitu aja. Jadi kalau ada mualaf di sini sorry. Iyalah, aja aku nempel ban. Jual ban aja aku biar lewat paus, nggak apa-apa. Itu PR ya Mas ya. Bikin dalil yang nyata ya bahwa Kristen mengenal Bang Juma kemana? Yesus mengenal Kristen. Ketombak Bang Andi. Kan banyak Bang Andi akun dipanggil dari Mana tadi. tombak Bang Juma? Iya kan banyak akunnya.
Ya, sebentar ya. Betul, memang akunnya banyak, tapi yang nombak banyak juga Bang Bu Darni. Ini Bang Juma jangan keras-keras kali biar nggak ditombak. Tadi saya saya teleponan tadi sama Presiden Burundi, jadi nggak sempat. Menurut informasi dari Presiden Burundi, gantilah yang ada di Indonesia itu jadi Bible lagi gitu loh. Jadi nanti kalau Ibu Darni bawa Alkitab ke sono nggak laku, ganti katanya jadi Bible dulu, gitu katanya, gitu benar nih. Kalau aku mau aja diganti nih kata Allah ini ke Yahweh. Tapi kan nggak ada nyaliku. Aku apalah aku? Apa dayaku? Kalian harus menantang LAI lah. Aku mau aja. Malah biar kalian tahu ya, kalau diganti itu berbeda nampak sekali lah Yahweh kita. Satu Tawari 16 ayat 26. Di luar dari Yahwehnya Abraham, Ishak dan Yakub, setan, Mamon. Jadi kalau nanti kami selalu panggil Yahweh, kalian itu bahaya. Kalian bahaya. Tentu udah pisah kali. Aku mau aja. Enak nyerang kalian kalau udah beda. Betul. Luar biasa. Nanti. Betul. Itu kan itu hanya terjemahan Indonesia yang pakai kata Allah itu. Bahasa daerah nggak pakai kata Allah, nggak. Bahasa Bali malah di Bali malah Sang Yang Widi. Iya nggak pakai di bahasa daerah. Cuma Di bahasa daerah Bali pakai Sang Yang Widi. Kan dulu dengerin dulu. Orang mentranslitkannya orang agamanya Islam. Kalau di Bali Sang Yang Widi, kalau di Batak itu ada Bata. Beda-beda memang. Bata Jehovah katanya. Debata ya. Jadi itu dia. Jadi Tuhan Anda itu tergantung mau dibawa kemana, namanya bisa diganti-ganti. Itu Tapi tetap fokusnya kata dengan Tuhan kan, Tuhan bukan sebagai nama bro maksudnya. Nama Tuhan yang kita omongin. Bukan dianggap nama itu. Dalam terjemahan Alkitab itu bukan nama. Nih, nama nih dengerin. Nama nih dengerin. Yesus di Indonesia Yesus. Di Cina bukan Yesus loh. Ada yang tahu di Cina siapa? Di Jepang siapa? Honda. Saya juga ada yang bilang Yesua, Hamasya. Bukan. Kenapa bisa beda-beda nama Tuhanmu? Itu fonetik aja kan, itu berbeda, makanya sama. Kenapa bisa beda-beda? Kayak nggak menghargai nama Tuhanmu gitu bisa loh. berbeda bro. Pertanyaannya, kenapa bisa berbeda-beda? Bang Handi, tengok ya. ya. Adonai, Tuhan atau Tuanku atau Allah yang perkasa. Allah yang kuat, Yahweh yang kuat. Bukan itu yang saya tanya. Sang pencipta yang maha kuasa. Itu dia disebut. Nama-nama pencipta itu, dengar dulu. Elyon, Yahweh yang maha tinggi. Elohe, Israel, Allah Israel, gitu. Baru Ini bukan itu yang saya tanya. Allah yang kekal, itulah nama-namanya. Tunggu dulu. El Roy, Allah yang melihat. El Sadai, Allah yang maha perkasa. Kok Allah lagi sih? Allah beserta kita. Itulah Yesus. Allah beserta kita kan disebut. Nah, Yesus Allah kok Yesus gimana sih? Olamnya kok nggak ada yang memang dia firman Yahweh. Yesus itu kan firman Yahweh. Bukan. Kok nggak ada bu? Oh, Petra lawan kalian. Halo Petra. Yesus itu Ntar anaknya lagi kau dikit lah kau 1 menit. Bu Darni, Yesus itu anaknya Bunda Maria, bukan anak tetangga. Iya, memang lah. Benar nggak? Betul itu. Benar. Bang, Ya, Bang iya. Hadi, izin promosi itu dong, YouTube saya dong, besarin dong, tolong dong. Ya, dibesarin dulu. Saya tolong di subscribe, please. Kok Bu Darni yang digedein? Bikin aku di tempat yang besar, jadi dikit pula aku. Bunda Ya, Mila di-subscribe Amerika. teman-teman ya. Akunnya Bunda Mila ini di-subscribe. Namanya siapa Bunda? Bunda Mila Amerika. Mila Amerika ya. Bunda Mila Amerika, kemudian akun ini, akun yang buat naik di Komal ini juga di follow teman-teman ya. Untuk nambah Ini yang follower. hibah Ustadz Wafi nih yang hibah. Jadi nanti Arif, kalau stikernya Pak Arif. bagi-bagi lah uangnya. Sudah berapa ini Bunda tadi? 6.000. Oh iya, sudah bisa itu bukan Ya, di situ. udah. Tapi
masih sedikit, jadi saya belum bisa bagi-bagi. Saya nanti niatnya ya buat bagi Iwan Villa, buat bagi narasumber, buat api, kayak gitu aja, ya. Iya. Bunda Mila mestinya harus punya admin, Bunda. Admin ya, ya itu saya lagi nyari. Kan Pak D lagi sibuk, mungkin saya minta tolong Indah dulu kali. AM Januari itu mungkin. Terima kasih semua ya. Terima kasih Bun. Oke lah ya host, Bunda. Bentar dulu Bunda, benar nih. Nama asli anaknya Bunda Maria siapa sih? Hah? Nama aslinya dia waktu lahir itu. Kalau iya, Isa Al-Masih bahasa Aramaiknya kan? Nah, itu ya. Isa Al-Masih. Lagusion kami ya, masih kuingat lagunya itu. Kamu udah dijawab, Isa Al-Masih. Kenapa? Udah nih, udah. Kenapa dirubah jadi Yesus ya? Kan Aramaik. Enggak kena kenapa dirubah jadi Yesus? Yesus itu kan di Yunani. Berarti itu bahasa Yunaninya. Berarti Yunani Ibraninya ini Joshua Hamasia. Berarti Yunani ini mempunyai kewenangan penuh yang mengganti-ganti nama orang ya. Jesus. Ya sama juga itu Isa Al-Masih. Lo tahu nggak? Kalau tahu nggak nih nama Yesus ini? Iya sama itu. Nama Yesus ini di berbagai negara ya, dengerin ya Budarnya ya. Kalau di Afrika ya Yesus. Kalau di Albania gitu ya Yesusi. Kalau di Arab Isa. Arab Yeshua. Kalau Aragon Yesus. Yang paling ini nih di Ceko Jesus. Di Bosnia Isus. Kalau di Itali Gesu. Nah, Itali nih Gesu. Sebentar yang aneh nih. Tunggu saya lihat dulu ya. Kok bisa beda-beda begitu benar ya? Kali melafalkan huruf-huruf itu. Tapi kan tetap satu itu. Gesu itu loh, Gesu di Iso itu di mana? Arab ya? Iso apa? Aramaik? Apanya? Iso. Kalau Arab Isa, kalau Iso itu Aramaik. Ah itu. Tapi tetap dia Jesus, Yeshua Hamasia, Ibraninya. Dia tapi kenapa? itu. Kenapa ini benar nih? Ya. Kenapa ini? Kan kita dari berbagai bangsa, mulutnya, lafalnya kan beda-beda gitu loh. Iya, maksud gue ini kenapa? Ini sakral loh. Kenapa diganti-ganti namanya gitu? Bukan diganti-ganti, hanya melafalkan huruf itu aja kali. Gitu. Udah ya aku jawab. Itu aja kok bingung. Ya terserah lu jawab deh. Jawabnya. Gampang kan jawabnya kan? Jujur lagi aku kan ngomongnya. Jadi kalau pun gak marah. Kalau orang luar negeri itu misalnya berdoa kepada Yesus, nggak menyebut Yesus loh dia itu. Ya, apa yang mereka sebut lah. Gitu. Tergantung kebiasaan menghafalkan huruf-huruf itu. Mana pula serupa di Indonesia dengan di Arab bahasanya. Gitu. Buktinya orang Islam bisa tuh seluruh dunia di mana-mana namanya sama Allah. Tuh, nggak ada masalah. Satu bahasa, Bunda. Itu satu dia, bahasa Arab. itu. Ya, sama dong. Jadi memang keaslian itu terjamin. Jadi kita ya udah samanya itu, kalian pun bagus dibuat bahasa Arab, oke. Teruskan. Kami lu tahu nggak yang paling jelek memanggilnya nih? Udah nih. Gitu. Di Wales itu bukan Yesus tapi lesu. Lesu. Benar banget. Di Wales lesu, benar. Ya. Ya, yang penting kan Yesus itu kan. Yesus. Lesu. Iya, artinya juga Yesus kan. Oh iya. Nah, itu ucapannya aja yang seperti itu, lidahnya mereka. Bu Darni, siapa sih yang memulai ini ya? Kira-kira siapa tokohnya yang memulai ini? Anaknya Maria itu adalah Tuhan. Siapa yang mempopulerkannya? Tapi Maria sudah mengatakan. Maria, malaikat. Jadi kan di buku kalian juga di Al-Quran, berimanlah kepada malaikat-malaikat. Malaikat sudah mengatakan kepada para gembala itu. Dan malaikat mengatakan kepada Maria, dari Roh Kudus. Kalau di kalian ditiupkan dari Ruhullah. Maria sadar nggak sih Bu Darni kalau anaknya itu? Suci dia. Enggak dulu Bu Darni. Maria sadar nggak sih kalau anaknya itu adalah Tuhan? Sadarlah kan sudah dikatakan sadar. malaikat.
malaikat kepadanya. Kalau Yesus kalau Yesus sendiri, anak yang berasal dari Roh Kudus. kalau Yesus sendiri, sejak kapan Yesus sadar kalau dirinya adalah Tuhan? Loh, dia kan penguasa. Dia Kan waktu hanya bayi, datang ke dunia kan ini wa- sebagai kan manusia waktu untuk Darni, merendahkan dirinya Bu sesuai Darni, dengan Filipi. waktu bayi kan dia belum sadar, dia belum ngerti apa-apa. Namanya dia datang sebagai manusia. Ya sebagai manusia, ya dipimpin oleh sang ibu dululah sewaktu di bumi. Masa kita heran untuk itu? Tentu dia harus datang sebagai manusia supaya orang juga enggak Dia enggak, heran-heran. dia enggak datang sebagai Dari Tuhan. bambu dia kan aneh. Yesus itu enggak datang sebagai Tuhan. Ya datang dia kan Berarti dia sebagai manusia doang dong, manusia aja gitu. enggak dong, kan gelarnya kan sudah dikatakan Tuhan. Hei, engkau akan melahirkan seorang anak, yaitu Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Jadi Maria sebenarnya ini melahirkan manusia apa melahirkan Tuhan? Enggak, iya Tuhan, gelarnya yang dilahirkannya itu Tuhan. Tapi manusia yang dilahirkan, tapi gelar yang lahir ini Tuhan. Oh, manusia ini diberi gelar Tuhan. Iya, gelarnya Siapa kan yang memberi Tuhan. gelar Tuhan? Siapa yang memberi gelar Tuhan pada manusia ini? Malaikat. Oh, Malaikat yang mengatakannya. Bukan Yes. Elohim ya? Bukan Berimanlah Elohim. engkau kepada malaikat-malaikat. Bukan Elohim yang Itu malaikat itu pesuruh Elohimnya. Iya. Malaikat itu harus dengarkan. Bukan Elohim ya yang memberi gelar Tuhan kepada Yesus. Ya, sama juga itu Bang Handi. Emangnya di dalam Al-Quran ada langsung Allah itu bicara kepada Nabi Muhammad? Oh, Enggak, jadi Elohim memberitahu malaikat bahwa lantik Yesus menjadi Tuhan gitu. Bukan lantik, kasih tahu sama si Maria itu bahwasanya yang dilahirkannya itu adalah juru selamat. Oh, Tuhan di oke, kota Daud. paham. Jadi gini teman-teman, Elohim memerintahkan malaikat kasih tahu Maria bahwa yang dikandung itu Tuhan gitu. Iya. Apa gimana nih? Gimana itu? Bener ya? Rukun iman di dalam teman-teman Islam. Kok jadi ada rukun 6. iman sih? Salah satu. Iyalah, salah satu. Berimanlah kepada malaikat-malaikat. Iya, beriman kepada malaikat ini loh. Tolak perkataan malaikat. Jadi Elohim perintahin malaikat, hai contoh begini nih, hai malaikat, siap kasih tahu tuh Maria yang dia kandung itu Tuhan. Begitu ya kira-kira formatnya ya. Iyalah, begitulah kira-kira. Nah, jadi yang dilahirkan Maria itu Tuhan. Karena sesuai dengan pemberitaan malaikat perintah dari Elohim kan gitu ya. Yes. Nah kalau begitu Dan misinya. ada Elohim, jadi ada Elohim Tuhan, ada juga Tuhan yang dilahirkan. Jadi terjadi dua Tuhan. Ya nggak apa-apa lah, terserah kalian yang mikirkan. Bingung dia. Bingung dia kalau kasih bahasa sederhana. Bukan bingung, kayak mana lah mau dikata. Sudah ribuan kali kita kan sudah saling bicara. Masih juga kalian tolak. Sama seperti yang dibilang Aku nggak nolak. Paulus tadi. Aku nggak nolak, Iya kan tinggal dibilang dari Paulus, jujur. kalau kalian itu kebodohan bagi kalian menerima Yesus disalib. Kan begitu. Itu Kan makanya. ini loh Bu Darni, saya ini nggak nolak, tapi Bu Darni tinggal jujur. Artinya apa? Elohim ini menghendaki ada Tuhan lahir di bumi. Jadi ada dua Tuhan, satu di bumi, satu di surga. Bener nggak tuh? Ya, sekilas kita lihat seperti itu. Begitu Tetapi ini terjadi. Yesus ini, tunggu dulu. Ada tunggu dulunya. Tetapi Ada tunggu menurut dulunya, ya. dalil, Apa itu? dan juga ada ayat mengatakan Yesus ini adalah wujud dan gambar Elohim di bumi. Ibrani 1 ayat 3. Artinya dulu waktu ada Yesus di muka bumi terjadi dua Tuhan. Betul? Bukan terjadi dua Tuhan, tetapi Yahweh itu firman-Nya menyatakan diri kepada siapa? Kepada Yesus. Kan gini loh Bu Darni, format ini Yahweh itu merendahkan diri, kan ada ayatnya. Makanya Iya, saya format ulang lagi deh. Saya format ulang ya. Elohim perintahkan kepada malaikat, hai malaikat, kasih tahu Maria, anaknya itu Tuhan. Maria mengerti, melahirkanlah Tuhan Maria.
Nah lahirlah Yesus Tuhan. Jadi ada dua Tuhan, satu Yesus Tuhan di bumi, satu Tuhan Elohim di surga, kan gitu, betul? Iya, belum lagi Roh Iya. Kudus menyertai manusia selamanya. Belum terjadi Roh Kudus. Nanti Roh Kudus itu datang setelah dia dibaptis. Yesus dibaptis Tuhan, Roh Kudus seperti merpati di awan Tuhan, ada suara Bapa dari surga Tuhan, terjadilah tiga Tuhan. Betul? Itulah menyatakan dirilah dia kepada yang tiga itu gitu. Nah, setelah dia keberadaan Yahweh setelah kami. Yesus mati, tidak ada lagi di bumi terangkat, kembalilah Roh Kudus, kembalilah Yesus menyatu dengan Yahweh. Sekarang tinggal satu Tuhan, mereka sudah menyatu lagi. Betul? Iya. Betul. Tinggallah di bumi Roh Kudus. Itulah yang menggerakkan kita berbuat baik. Berarti yang menyatu itu cuma dua, Roh Kudus ditinggal. Iya, tetap itu kan Roh Kudus itu diberikan kepada seluruh manusia agar kita hidup. Iya, Kalau artinya enggak, Roh mati Kudus kita. Kalau Gini, diambil Roh Kudus itu mati kita. Ya artinya gini Bu Dani, Roh Kudus ketinggalan di bumi, nggak ikut menyatu sama Bapa, sama Yesus. Itu beserta dengan ciptaannya supaya kita hidup. Itulah yang Coba di- Mundur, luar biasa. mundur dulu. mundur lagi ya. Setelah dibaptis, terjadi tiga Tuhan. Satu dibaptis, Roh Kudus di awan, Bapa di surga, tiga Tuhan. Tapi setelah semua selesai urusan nih, Yesus kembali ke surga menyatu dengan Elohim. Berarti terjadi satu Tuhan. Pertanyaannya, ini Roh Kudus ini ketinggalan di bumi apa ikut ke menyatu sama Bapa? Itu kan rohnya, nafasnya Elohim itu. Oh berarti Roh Kudus ketinggalan di bumi, nggak diajak naik. Itulah yang menggerakkan Ya manusia gitu. ini Jadi agar di kita surga melakukan itu kebaikan. hanya dua Tuhan yang menyatu, Bapa dan Yesus Kedua, menyatu. itu sudah satu itu. Tetapi roh itu harus berserta dengan kita. Ya jadi sekarang di surga, ini menjadi oneness, betul? Ya nggak apa-apa, betul. Nah gitu. Tadinya di bumi Trinitas. Makanya nanti tunggu dulu Bang Handi. Ya, ya, makanya ya, nanti ya. di dalam Quran surat Al-Qiyamah kalian lari ke akan Quran melihat sih? Tuhan kalian. Dengar. Iya, kalian akan melihat Tuhan kalian itu katanya. Begitu juga dengan kami Kristen. Biarin nggak Kami akan apa-apa. lagi. Iya. Bukan di dunia lagi, Budak nih. Biarin nggak Iya, usah nggak apa-apa. Enggak, Jadi maksudku nanti kiamat, hari Jadi kiamat, kesimpulannya- kami akan melihat Tuhan kami gitu. Bu Darmi, jadi kesimpulannya, waktu Yesus ada di bumi terjadi Trinitas. Setelah Yesus naik ke surga menjadi oneness gitu kan? Kembali, Betul? ya kan awalnya pun dia kan memang Esa. Dia kan Iya, tunggal. iya. Saya mulai dari awal dulu. Itu. Yang ke bumi setelah sudah melakukan pekerjaannya dia ke Yesus, ke Bapa, ke Roh Kudus. Iya, ya, saya ulang Menyatakan ya. dirilah Yahweh itu kepada yang ketiga ini. Iya, ini saya mau ulang dulu. Gitu. Tadinya dia oneness, Iya. tapi dia Tadinya berpencar ke tunggal. bumi menjadi Trinitas. Nah, setelah selesai urusannya di bumi kembali menjadi oneness, betul? Yo, betul. Betul. Kembali lagi ke tahtanya sekarang di surga. Begitu dong, dipermudah sama Andi Silebes itu mudah itu loh. Iya. Tapi berubah, Bang Andi. Apa itu? Berubahnya adalah persoalannya ini ya, Roh Kudus ketinggalan di bumi, nggak ikut jadi oneness dia. Itu kan Roh Kudus itu kan Kalau saya masih bukan itu diberikan berubahnya, Bang Andi. bekerja kepada Apa seluruh itu? manusia Anaknya agar Maria kita hilang. hidup. Iya, Agar hidup izin Bu kita Darni, itu. izin Bu Darni, izin masuk sedikit. Kan pada awalnya itu kan yang ada adalah Yahweh ya, Bu Darni ya. Betul. Belum ada Yesus, adanya Firman dan Roh. Betul. Ya, Betul. firman itulah itu Yesus itu. Iya, Sudah siap. bersama dengan Yahweh itu dia gitu. Siap. Kemudian Firman turun menjadi manusia. Iya. Ya kan Bu Darni ya? Selesai urusan, yang naik masih manusia ya Bu Darni. Yang naik tubuh kemuliaan lah yang naik ke surga Tubuh itu. kemuliaan naik nih ke langit kan, naik ke langit. Naik langit. Tadi pernyataan dari Bu Darni, Yahweh bersatu dengan Yesus. Jadi menjadi Esa satu. Desa ya, lagi dia. menjadi Yesus atau menjadi Yahweh? Menjadi Yesus nanti yang kami Menjadi lihat. Yesus gitu Bang Andi. Yang semula enggak ada Yesus, sekarang setelah naik yang ada Yesus Yahweh-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Selamat malam. jadi pada mulanya adalah Yahweh itu sendiri. Firman. Kemudian Firman ini lepas ke bumi menjadi Tuhan, yaitu Yesus, berpencar dia.
Kemudian Roh Kudus juga berpencar menjadi 3. Nah setelah semua selesai tugasnya, Roh Kudus ketinggalan di bumi. Firman ini yang namanya Yesus kembali menyatu dengan Yahweh, tapi bukan Yahweh lagi namanya, diganti namanya menjadi Yesus. Salah. Bang Andi, bukan ketinggalan Roh Kudus. Ini tunggu ya, aku baca dalil supaya jangan apa. Nih ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, roh Yahweh, di situ ada kemerdekaan, ya. Jadi kita ini seluruh manusia ini harus ada roh. Kalau tidak mati kita, ya. Sudah itu Yesaya 63 ayat 11. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Matius 28 ayat 19. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetap ada Roh Kudus itu. Itu udah selesai, Bu Darni. Ini lagi Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Sebelum saya lanjut, Bu Darni, izin. Tunggu dulu Bang Andi. Kalau diambil Yahweh Roh Kudus, rohnya daripada kita, matilah kita. Ya, Roh Kudus itu sekarang ini ikut bersama Yesus ke surga atau ketinggalan di bumi? Itu berada di manusia. Oke, berarti berarti Roh Kudus ketinggalan di bumi, masih ada di bumi sekarang. Jadi pertamanya itulah yang dibilangnya, aku akan meminta kepada Bapa sang penghibur gitu. Jadi pertama Elohim dulu sendiri, kemudian Elohim berfirman jadi Yesus. Yesus ini juga Tuhan bersama Roh Kudus. Terjadi 3 cabang nih, 3 cabang. Elohim, Yesus, dan Roh Kudus. Selesai semua urusan di bumi. Selesai. Yesus kembali ke tahtanya, ke tempatnya, bukan lagi menjadi Elohim, tetapi Elohim sudah nggak ada, menjadi Yesus. Jadi sekarang Tuhannya Bu Darni sendiri Yesus, Roh Kudus ditinggal di bumi, begitu ya? Begitulah. Nah, begitulah. Itu tepuk tangan. Kan Yesus di bumi kan wujud. Tepuk tangan dulu dong. Begitulah. Setelah dia kembali, makanya nanti kami umat Kristen yang kami lihat itu ya Yesus itu yang kelihatan itu. Lucu kali. Gak mungkin kita lihat kelihatan. Jangan diganggu Bu Darni. Jadi nah pertanyaan sekarang Bu Darni, ini Mas, ini dia agak menjadi bener ini, aku lagi penasaran ini. Tadi kita udah berkelana 2 ya, kita kembali ke Satria Bergitar penasaran gitu. Pertanyaannya dengan penasaran ini anak Maria sekarang ada di mana? Enggak perlu lagi dicari-cari anak Maria. Enggak perlu lagi Yesus dicari. Dia kan sudah kembali ke tahtanya. Jadi waktu dia ke bumi itu hanya dipakai rahim Maria sementara. Karena Jadi Maria ini kan darah gadis yang suci, yang selalu menjalankan kebenaran. Jadi Maria ini makanya hanya dia dipilih. Jadi Maria ini sebagai wadah yang dipakai begitu ya. Iya, karena dia kudus, dia tak pernah disentuh para pria. Jadi jasa-jasanya Bunda Maria itu nggak dihitung-hitung gitu loh, jasa-jasanya. Jasanya nanti kelak dia akan dijemput ke surga. Nah itu, udah pasti masuk surga Maria, Bunda Maria. Pasti udah masuk surga dia. Di surga ini Bunda Maria sama Yesus ini statusnya sebagai bukan lagi ibu dan anak. Sekarang Bunda Maria kan masih di bumi. Nanti iya maksudnya nanti statusnya sekarang ini loh, atau nanti status antara Yesus dan Bunda Maria ini masih ibu anak atau udah enggak lagi? Sekarang enggak lagi dong. Sekarang udah enggak lagi. Penguasa, dia kan sudah kembali ke tahtanya. Contoh nih, enggak lagi dicari-cari anak Maria. Ya contoh nih, misalnya Yesus ketemu Maria, apakah Yesus mengatakan ma atau perempuan lagi. Yang mana kira-kira? Enggak, tahu diri dong nanti ibundanya. Oh, tahu diri bawa dulu di bumi. Tapi dia dispesialiskan pasti. Pasti begini mungkin bahasanya. Penglihatanku Bang Handi, Ibunda Maria itu pastilah dispesialiskan. Ya mungkin begini bahasanya. Hai Yesus, dulu di bumi lu anak gua, tapi sekarang lu Tuhan gue. Gak ada gitu. Gak ada itu. Gak ada seperti itu lagi. Nah di bumi kan anaknya. Iya, tapi kan enggak lagi seperti itu loh. Iya di bumi. Kata Maria begini. Di bumi Yesus anak gue, tapi sekarang ini berubah. Yesus Tuhan gua, kan gitu ya? Enggak lagi seperti itu. Enggak ada seperti itu. Nah Tuhannya Maria sekarang siapa?
Iya, nggak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau sudah kita nanti terangkat, sudah setelah Yesus datang kedua kali menjemput kita, kita akan dijemput orang-orang yang percaya, yang berpakaian kain lenan tadi. Jadi Yesus menyambut kita pengantinnya. Inilah yang kalian bilang yang pengantin itu. Itulah maksudnya itu. Pengantin Iya, nggak maksudnya apa-apa. bukan ewe-ewe ya. Bukan Iya, jangan ewe-ewe lah. kami. Jangan ngomong gitu, nggak boleh ngejorok. Nggak ada kita Ya, nggak begitu, tahu nggak orang boleh. itu. Begitulah Artinya maksudnya. Bang. sekarang ini Maria di surga ini Tuhannya adalah bekas anaknya gitu ya, namanya Yesus ya. Nggak ada lagi seperti itu loh. Iya kan, itu sekarang sewaktu ini- di bumi. Sekarang ini Nggak kan ada lagi antara ibu dan iya, Yesus di nanti lah. bumi anaknya Maria namanya Yesus. Iya. Yesus setelah menyelaksanakan tugasnya kembali menjadi Elohim, tapi disebut Yesus. Ya, kembali Bukan ke lagi Isa anaknya itu, ya. Maria. Betul. Nah, Tuhannya Maria adalah Yesus yang bekas dia lahirkan itu. Betul apa betul? Betul ah. Ya itu maksudnya. Arti di bumi Maria anaknya Yesus, sekarang berbalik Maria Tuhannya bekas anaknya. Begitu loh. Betul. Nah, betul. Tepuk tangan lagi. Ya. Memang udah begitu alur cerita itu, alur sejarah itu udah begitu. Memang saya konstruksi. Saya kalau merekonstruksi benar ya benar nih. Ya, bagus itu. Nggak nyusahin orang gitu loh rekonstruksi saya itu loh. Iya, jadi nggak ada perdebatan gitu loh. Kita maklumi dan kita toleran gitu teman-teman. Iya, begitulah pengajaran di dalam kekristenan seperti Tapi itu. ini ada yang mengganjal di sini gitu loh. Pertama namanya Elohim. Iya. Firman ini keluar menjadi Yesus. Kenapa Yesus kembali ini bukan Elohim? Kenapa dia mengkudeta nama Elohim karena gitu loh? sudah yang nyata. Ini Entar sekarang dulu Bu sudah Dani, yang saya belum nyata. selesai gitu loh ya. Ya. Pertama Elohim berfirman mengeluarkan Yesus. Yesus kembali. Kenapa Yesus ini bukan namanya Elohim? Kenapa tetap Yesus? Ini seakan-akan ada kudeta di sini, mengkudeta nama Elohim. Bagaimana itu? Enggak kudeta, karena dia kan yang maha kuasa, dia yang menentukan. Karena sewaktu Yesus datang ke bumi kan namanya Yesus. Jadi kami nanti bertemu dengan dia juga, yang kami lihat Yesus itu. Gitu. Jadi sekarang Elohim udah nggak ada, menjadi Yesus ya. Sudah bersama, iya sudah bersama, kan udah kembali Iya. kepada Yesus. Tapi kenapa ada Udah pulang data? dia. Ini menjadi masalah nih. Apa itu? Nah, saya pakai data dikit ya untuk segar-segar dikit nih. Lukas 22 ayat 9. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan Elohim. Iya. Ini duduk di sebelah kanan, nggak menyatu dia. Oke. Artinya ini ya. Gimana artinya itu? duduk di sebelah kanan. Semua yang di sebelah kanan kekuasaan penuh. Presiden aja selalu di sebelah kanan. Jadi kenapa dikatakan duduk di sebelah kanan? Gak ada dikatakan di kiri Elohim, di kanan Yesus. Bukan seperti itu. Tapi kekuasaan penuh kepada yang kelihatan itu, kepada Yesus. Gitu. Jadi yang di surga kekuasaan ini, penuh. yang di surga sekarang ini tunggal. Yang mana yang tunggal? Yesus kah atau Yang Elohim tunggal kah? Yesus lah. Sudah di situ Yesus semua yang kepenuhan itu. tunggal. Berarti Iya. Yesus ini makar, dia kudeta Elohim. Iya. Terserah kalian lah mau makar. Nantilah dilihat setelah kedatangannya. Dia ambil alih jabatannya Elohim, Yesus ini kan gitu menurut Bu Darni. Ya, nantilah setelah Yesus datang di hari kedua, Ya. yaitu di dalam Yohanes Nah, 9 ayat kebetulan 39, aku akan datang ke dunia untuk Pusing menghakimi. betulan. katanya. Mana mungkin Bu Darni, Yesus izin, sebagai Bu Darni. manusia yang akan menghakimi kalau nggak Bu penguasa Darni. itu. Itu dia. Izin, tadi kan Bu Darni sempat bilang nih, pada saat Yesus naik ke langit, kemudian bersatu dengan Elohim. Iya. Elohimnya menjadi Yesus ya, bukan Yesus menjadi Elohim kan gitu ya. Iya. Nah, Ya, kemudian kan sama nanti itu. Bu Darni Satukan di dalam keduanya. kepercayaan Bu Darni itu Yesus turun kembali kedua kalinya, betul ya? Betul. Ada Nah, dalilnya. itu kan sudah gabung tuh dengan Elohim. Berarti nanti pada saat turun di atas kosong Bu Darni. Berpisah lagi. Lah, emangnya kalau kosong nggak ada rupanya di situ para bala tenteranya. Kalau kosong Bu banyak Darni, kali. berarti Contoh, berpisah dulu. presiden kalau pergi ke Amerika bisa rupanya hancur negara ini. Ada kan wakilnya. enggak. Banyak wakilnya. Ada wakil gubernur, Tuhan. ada camat, ada DPR, ada MPR, ada Kalau di langit? TNI.
Kalau Kalau di di langit, langit bala tentaranya banyak. pejabat surga. Berlaksa-laksa tak terhitung. Gua masak itu mah. Berlaksa-laksa bala Kagak Bu tentara Darni. Yesus. Waktu turun nanti yang kedua kali dia berpisah lagi sementara Bu Darni. Setengah jam nanti katanya penduduk surga kosong. Tadi mana ayatnya? Bu Darni, waktu dia turun lagi kedua terjadi lagi duinitas. Elohim tetap ada. Yesus juga di bumi Tuhan lagi. Sudah Terakhir di nanti situ semua kalinya itu. baru Sudah menyatu Yesus lagi. itu yang turun itu kan sudah menjemput manusia, sudah menjemput, dia sudah mengadakan pengadilan. Siapa lagi pengadilan? Ada rupanya 2 pengadilan nanti kelak di akhir zaman. Ya, yang turun, hanya satu. yang turun kan ini Elohim, tapi atas nama Yesus yang turun. Iya, Yesus lah yang turun karena dia yang kelihatan. Oh, berarti terjadi kekosongan kepemimpinan di surga. Ih, kok lagi kekosongan kan para malaikatnya Coba ada. coba. Masa nggak bisa diatur Coba. Siap, penguasa? siap. Siap. Ya, Bu Darni saya ulang lagi sedikit ya. Tadi kan udah setuju nih sama-sama, tadi kita setuju Yesus bergabung dengan Elohim. Nah, Elohimnya yang menjadi Yesus ya, Bu Darni ya. Bu Darni. Iya. Nah, kemudian kan nanti di kepercayaan Bu Darni ini ada Yesus yang turun kedua kalinya, betul ya? Iyalah, memberikan Nah, saya kan jadi bertanya-tanya pada saat turun yang kedua kali, sedangkan posisi Elohim sudah tidak ada di langit, Bu Darni. Nah, bagaimana nih? Langit kosong. Datang Yesus. Gimana? Iya, ada ayatnya. Di surga nanti setengah jam kosong. Kedatangan Yesus turun ke bumi. Iya, Tunggu kutip kosong ya. ayatnya Iya, kosong. Halo itu Darni masih sesat. Sesat. Kau yang sesat. Kau tinggalkan Yesus. Padahal Yesus yang menghakimi. Bang Kaisar jangan gitu, Bu Darni baik jangan. Enggak, masih sesat dia. Kalau baik Enggak, dia nerima kebenaran dia Bang Andi. Iya, kalau kayak gitu Bang Handi belum kasar itu. Belum lah. Belum, masih baik-baik itu. Di mana ya? Kalau kasar, Bu Darni, Tengah. apapun yang diminta sama saudaramu berikan. Itu kasar kan? Kasar itu. Kasar itu, lanjut Bang Rizal. Kasar itu. Kalau udah pengeluaran kasar. Tapi saya dalam hal ini juga sepertinya Bible ini nggak dipraktekkan sama orang-orang kaya. Ada di situ tertulis kan berikanlah hartamu kepada si miskin. Tapi masih banyak Kristen yang miskin. Nah ini nggak dipraktekkan itu data. Iya. Ya namanya juga manusia Bang Andi. Jadi kan siapa yang melakukannya berarti menuruti perintah Yahweh. Kan gitu. Mana bisa kita paksakan. Biar nanti hakim yang adil yang menentukan kelak. Kalau dia sewaktu di bumi kaya raya, tak mau memberikan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan, nanti kelak nyala kau dari hadapanku walaupun dia Kristen. Nah itu. Ya masalahnya gini loh, ini kan perintah di Bible kan, berikanlah hartamu kepada si miskin, juallah berikan kepada si miskin. Nah ini kasihnya kan si Bom Bom, si Edi, si Udin gitu loh. Kok nggak ada yang menjual hartanya buat kasih mereka gitu loh. Ini kan Ya, seakan-akan cuman pajangan doang, nggak ada yang mempraktekin orang kaya ini gitu loh Bu Darni. Ya kalian apa tahu kalian di belakang orang itu juga membantu pekerjaan Tuhan yang ada di organisasi itu, kayak Pak Bom Bom membantu pekerjaan. Kalian tahu dia pernah ku dengar membagi-bagikan Alkitab. Alkitab bukan murah-murah loh, 125.000. Si Bom Bom itu justru butuh koin. Iya, sambil dia butuh koin, sambil juga di belakang disalurkannya. Emang dilaporkan, Handi, aku udah membagikan Alkitab 200 biji ya di gereja kami. Kan enggak kan? Bukan itu masalahnya kan gini. Kita kan nggak bisa memungkiri ya bahwa masih banyak orang Kristen yang miskin. Mohon maaf ya, ini bukan menista ini. Ini kenyataannya gitu loh. Dan Itu masih yang miskin banyak itu malas kerja. Yang dengerin malas dulu. kerja itu. Bukan itu masalah malas sedang enggak. Data yang tertulis masih banyak orang Kristen sesuai statistik ya yang miskin. Tapi data yang tertulis juga, juallah hartamu, berikanlah kepada si miskin. Artinya apa? Enggak boleh lagi ada orang miskin. Ini orang kaya ini kok nggak jual harta Bang Handi, gitu loh. udah dapat ku ayat. Tunggu dulu. Ya. Tinggalkan dulu itu. Wahyu 8 ayat 1 ya. Dan Wahyu 8. ketika anak domba membuka segel yang ketujuh,
ada kesunyian di surga kira-kira setengah jam lamanya. Itulah dia yang datang itu nanti turun. Kan dibawanya semua para malaikat. Gitu. Makanya ada ayatnya di Matius 24 ayat 28 sampai 31 itu. Yesus dan para malaikatnya akan datang di awan-awan. Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan dari segala 4 penjuru bumi. Itu. Ada Oke, cukup Bu Darni. Sepertinya malam ini Bu Darni kan udah lama waktunya istirahat dulu ya Bu Darni ya. Oke lah, betul. Oke, makasih ya Bu Darni. Oke lah, dadah. Ya, semoga ada orang kaya menjual harta membantu Kristen-Kristen yang miskin mempraktekkan data itu ya. Close dulu aku, close. Semoga semua kalian menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tidak lama lagi Yesus segera datang. Iya, Bu Darni. Dadah, selamat pagi. Iya, ini sebagai moderator saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bu Darni. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya Bu Darni ya. Semoga Bu Darni senantiasa sehat dan kita panjang selalu, umur ya. amin. Terima kasih Bu Darni. Kalau saya sendiri Bu Darni terima kasih. Kalau tidak ada kata yang salah nggak usah dimaafkan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kenapa Ibu salah yang ngomongin? Itu nggak mau dengar, udah turun. Nggak mau dengar dia. Lu buatanku malam ini. Jadi sekali lagi buat Ibu Darni, kalau tidak ada kata yang salah nggak usah dimaafkan. Nggak usah dimaafkan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Gitu. Ini baju diri ini. Pagi tuan rumah, Abang Hos dan saudaraku semua ya. Hormat. Salam dari Kupang NTT. Selamat pagi. Leslie tutupan toples naik lagi. Daripada nggak ada. Jangan daripada nggak ada. Satu-satu tuh teman di tuan rumah nih. Tuan rumah biasa lembur malam ini. Iya, Bang Leslie saya kebetulan belum kenal nih. Boleh kenalan dulu Bang? Boleh. Siap. Iya. Hormat, ya. Kalau boleh tahu dari agama Kristen apa? Katolik, Protestan? Protestan. Ya. Protestan, oke. Saya lagi yang kenal lah. Saya lagi. Pak Leslie, mat kenal. Saya Abangku ya. Tapi saya kalau tangannya mana Bang? Bang tangannya mana? Bang tangannya mana? Salaman yuk. hormat diberi. Ini tangan apa kaki sih Bang? Jangan kaki, tangan. Tangan dong. Tangan. Lanjut. Sorry. Boleh kaki. Iya. Lagi tulisan itu nggak apa-apa. Yang penting dengan penghormatannya kan tidak berkurang gitu ya. Hormat. Iya, ini Bang di waktu Indonesia Barat sudah 0018. Apa gerangan yang membawa Bang Leslie ke sini? Mau diskusi tentang apa nih? Saya senang sama tuan rumah ini, Abang Host nih. Bang Ari. Saya tuan rumahnya. Saya Leslie. Oh gitu ya. Iya. Saya sudah Bang Leslie, Anda kan di Bang Leslie, Anda di NTT ya? Bang Leslie, Anda di NTT ya? NTT. Ya, saya mau nanya Bang, bagaimana kabarnya Bang Kaisar di NTT? Apa tadi ditanyain? Dijawab Bang, pertanyaannya nih. Dengerin pertanyaannya. Bagaimana kabarnya Bang Kaisar di NTT? Kaisar siapa ya? Itu di bawah Anda itu loh. Oh, Abang Kaisar NTT juga ya? Oh ya. Sekitar NTT juga, Jo. Beta bertahu nih. Baiklah. Abang di mana? Posisi saya di Kupang. Dekat. Beta di Kupang. Abang Ketemu sudah kau? Kaisar ini di Timor Leste. Oh, Timor Leste jauh. Kita Timor Leste, kita punya Bapak Presiden Sanana Gusno. Jangan bawa politik, udah cukup. Hampir 12 perjalanan loh. Kasih Banyumas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita teman-teman. 20 menit lamanya saya cari akun. Bang Zuma kan? Bang Zuma lama sekali Bang Zuma. Berunda. Semua akun saya masuk, ganti email, masuk ternyata tanggal 8. Saya udah ketidur. Ganti lagi minum akun. kopi, ya kan? Iya, ya udah, lanjut. Ternyata berujung di akun ini, iya.
Hormat Bang Suba, Leslie sering juga diskusi dengan Bang Suba juga. Siap saudara. Hormat Bang Suba. Siap. Oke. Ya. Apa perbincangan yang ini yang enak diskusikan nih? Nah lagi, tadi kita masih santai-santai lah. Ada yang dekat Timor Leste lagi. Saya kan kebetulan dari Kupang NTT itu, Bang Suba. Dengan tempat di sini lah dari Pak host Ustadz Ari ya. Iya. Senang-senang lah. Diskusi ringan-ringan aja. Kapan capek-capek mikir, beratus capek juga lah. Gurunda, saya mau tanya boleh nggak Gurunda? Boleh, boleh, Bang Suba Bun. ini ekstra berpikir banget, tapi mantap lah. Kalau menurut saya Roh Ya. Kudus itu perannya ganda. Satu Oh, ya. sebagai suami Maria, satu sebagai anak Maria. Nah itu gimana? Dah, nanya itu doang. Gitu ya. Jadi dua fungsi dia. Iya, ada momen, ada kelas di mana kita harus menjelaskan kepada saudara Kristen sebenarnya di Kristen itu tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya datang kepada para nabi. Jadi datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Daud, Salomo, datang kepada Nabi Yahya, datang kepada Yesus. Ya, betul. Ya, Betul. kedatangan Roh Kudus itu hanya mencakup ruang kenabian dan pewahyuan saja. Ya. Seperti itu. Ini harus ada kelas, ada ruang, ada waktu yang konsentrasi untuk memahamkan saudara Kristen bahwa sebenarnya Roh Kudus itu hanya ada kepada nabi-nabi, Ya. bukan kepada orang per orang. Gitu. Ya, setuju. Tadi saya jelaskan tuh saya agak kurang setuju ya, tapi saya diam aja. Yang baru turun tadi. Oh, tapi Kristen juga, tapi saya nggak apa-apa, ya, diam aja lah. Kalau Bang Suba bangun, betul lah. Saya pikir ya, gitu lah. Ada beda antara roh kita sebagai manusia dan Roh Kudus itu sendiri. Dan itu kelasnya beda. Oke, mantap Bang Suba. iya. Jadi ketika beliau Roh Kudus ini datang, dia sebagai pengantar firman. Iya. Dan mencakup segala pewahyuan, memberi kekuatan kepada sang nabi. Ketika kemudian nabi ini membutuhkan, nah itulah si Roh Kudus ini. Makanya sangat sulit, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible, siapa yang menghujat Roh Kudus itu dosanya tidak akan diampuni. Karena Roh Kudus ini berkata berdasarkan dengan kalam ilahi, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang diucapkan oleh Roh Kudus itu adalah firman Tuhan. Iya. Maka menghujatnya sama dengan menghujat yang mengutusnya. Iya. Seperti itu. Betul, maksudnya luar biasa lah. Tadi terus saya terbuka aja, saya tidak terlalu puasnya tentang. Saya banyak ikuti Bang Suba di mana-mana, luar biasa banget. Lebih kuasa ya. Kan bukan kelok kayak gini ya Bang Suba, tapi luar biasa Bang Suba melampaui luar biasa. Hanya kan ya gengsi keimanan kadang-kadang ya saya pikir. Tapi luar biasa lah dalam menambah kasar keimanan, tentu kita harus dalam kondisi yang paling kritis juga tetap kita harus ikuti dan lalui itu dan lewati itu. Bang Suba mantap loh. Ya. Iya, makasih Bang. Dari beberapa ya sudah dengan bangga dari supaya ketimbang Suba luar biasa. Ada kadang-kadang Bang Suba kalau ini waduh itu tepat banget, kita pusing juga. Iya. Di mana di Flores abang ini? Kupang abangku. Oh, Kupang. Beda Flores dengan Kupang ya? Beda, pulaunya beda. Kalau Kupang satu pulau sama Timor Leste. Kalau Flores satu pulau ya, Labuan Bajo itu. Oh iya. Ujungnya Larantuka ya. Iya. Iya.
Bang Suat pernah mampir NTT? Kenapa bang? Boleh pernah mampir NTT? Belum. Aduh. Posisi di Sulawesi atau di Jawa? Di Sulawesi. Bugis ya, orang Bugis banyak loh, orang Sulawesi. Bugis Makassar saya. Bang. Orang Bugis, orang Bajo, full ya. Terlalu banyak sampai di pelosok Bang Suba, ada banyak lah kalau datang di NTT ada. Kalau di salah satu kabupaten Alor itu orang Bugis, orang Bajo sama orang Buton. Bahkan mereka punya pulau sendiri loh di NTT, tinggal sendiri. Siap. Luar biasa. Tapi ada ya kemarin macam takbiran ya di NTT Kota Kupang tuh bawa bendera Palestina loh. Iya. Beda, harus sedikit beda. Oke. Saya coba cek ini suara TV di mana ya? Di sini ya? Iya kayaknya Gurunda. Kalau di Kupang itu orang dari Sulawesi sudah turun temurun ya. Kita sudah apa ya? Mungkin 10 keturunan kok apa ya? Bahkan di NTT itu kalau orang dari Sulawesi, orang Bugis ya, lebih banyak orang Bugis ya. Kalau nggak ada di tempat itu perdagangannya nggak maju. Ya, kalau ada orang Bugis, orang Sulawesi ya kita lebih percaya. Tapi kalau untuk makan minum lebih banyak orang Padang ya. Sampai ke pelosok-pelosok Bang Suma. Jadi untuk NTT agak sedikit beda ya. Ya, saya sapa dulu ya, Van. Selamat pagi sudah di sini ya. Selamat pagi. Agamanya apa bang? Kalau boleh tahu. Kristen. Katolik, Protestan? Saya Kristen. Ya, Katolik apa? Mesianik. Oh enggak, Mesianik. Oh Mesianik. Kalau Bang Leslie ini Protestan ya, Bang Leslie? Protestan. Iya, Protestan. Mesianik ya. Ya, mau berdiskusi, Bang Van? Iya, aku mau tanya kok. Ya, silakan Gurunda, monitor Gurunda. Ya, udah hilang suaranya kan? Sudah hilang, sudah. Iya, yang di dalam TV itu usir semua, bubar, ngapain kalian ngumpet di sini? Silakan Bapak atau Bang Van. Bang Van dari Mesianik ini katanya. Oke, bertanya play ya. Lo bertanya play ya. Ini katanya. Oke, bertanya play ya. Lo bertanya play ya. Buat ini ada setan dan katanya Muslim semua pengikutnya dibenamkan jin. Nah, pertanyaan saya begini, kenapa Muslim mau seagama dengan setan dan mau diberi pendamping jin? Terima kasih. Oke. Jadi kenapa Siapa kemudian yang tanya ini? suara saya kedengaran nggak ini? Dengar. Kedengaran. Oke, baik. Jadi iblis itu dibuat kemudian bermusuhan dengan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi umat manusia itu harus menghindarkan diri mereka dari api neraka. Ya kenapa? Dan yang mengajak kemudian manusia itu masuk ke dalam api neraka itu adalah iblis. Setan, ya Iblis ingin dipersamai untuk masuk ke dalam neraka. Nah, kenapa Muhammad? Ya, sehingga iblis itu kemana anak keturunan Adam, di situ ada iblis. Jadi pada setiap manusia itu ada iblis yang kemudian. Enggak, kalau di Kristen kan ada Roh Kudus ya. Kenapa mau enggak ada di Kristen enggak ada. Di Kristen enggak ada Roh Kudus. Kenapa mau agama dengan di Kristen itu enggak ada Roh Kudus. Roh Kudus itu kata pinjaman yang diambil dari Al-Qur'an di dalam Bible Indonesia. Kenapa Muhammad bisa?
2 Korintus 12 nomor 7, diam dulu. 2 Korintus, diam dulu. Diam dulu. Kalau Diam dulu ya. Anda kan bertanya ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jaga dengan setan? Mampus. Langsung. Di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Jadi di dalam tubuh Paulus itu ada iblis. Tidak ada pengakuan Nabi Muhammad di dalam tubuhnya itu ada iblis, nggak ada. Hanya Paulus yang mengaku di dalam tubuhnya ada setan. Nah, setiap manusia itu ada jin pada dirinya yang senantiasa mengikuti. Nah, Nabi Muhammad diikuti oleh jin. Setiap manusia itu punya jin. Ada makhluk yang senantiasa mengintai manusia itu. Bedanya ketika jin ini mendekati Nabi Muhammad, yang khusus yang ada ya, jin qarin ini yang khusus kemudian mendekati Nabi Muhammad. Saking taatnya Nabi Muhammad, apa yang mendekat kepada dia ikut-ikut juga menjadi muslim. Itulah hebatnya Nabi Muhammad. Nah, sedangkan kalau kita melihat di dalam Kejadian 3 nomor 15, Tuhan ini memang sudah merencanakan permusuhan antara iblis dan anak keturunan Adam. Ya, karena diadakan permusuhan, maka setiap manusia anak keturunan Adam akan ada iblis yang selalu mengintai dan menjadi musuhnya. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak memiliki musuh iblis. Ya, kecuali ya pengecualian, kalau Kristen kan disuruh mengasihi musuh. Musuh itu kan iblis, tapi Kristen disuruh mengasihi musuhnya. Itu dia. Nah, sedangkan Nabi Muhammad ini dia seperti seorang dokter. Bagaimana dokter itu? Setiap saat dia bergelut dengan kuman. Setiap saat dia bergelut dengan bakteri. Apa tujuannya? Untuk mengetahui bagaimana caranya mendapatkan penangkal dari bakteri tersebut. Dokter ini tahu bakteri ini menyebabkan penyakit ini, antisipasinya obat ini. Itu sama seperti itu. Nabi Muhammad kemudian tidak dipengaruhi oleh iblis. Jin yang datang kepada Nabi Muhammad itu, jin qarin yang ada pada diri Nabi Muhammad itu tidak berpengaruh kepada Nabi Muhammad. Sedangkan manusia lain, jin qarin itu berpengaruh kepada manusia. Makanya di dalam Islam itu ada perintah kemudian untuk mengikuti Nabi Muhammad, utamanya di dalam sholat dan juga di dalam melakukan aktivitas. Umat Islam diminta apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena setan ini selalu mengintai manusia. Setan ini tidak tidur. Setan ini tidak sakit. Setan ini kemudian tidak disibukkan dengan hal-hal duniawi. Setan hanya fokus menyesatkan manusia tanpa terkecuali. Yesus aja dicobai oleh iblis, apalagi manusia biasa. Jadi semua nabi itu dicobai oleh iblis, termasuk Nabi Muhammad. Nah, yang datang kepada Nabi Muhammad itu bukan iblis. Yang menjadi muslim itu jin qarin. Kalau iblis itu, ya iblis sudah tidak bisa lagi menjadi muslim. Namanya iblis, ya iblis. Iblis itu tempatnya neraka. Tidak bisa dia kemudian iblis masuk menjadi muslim, nggak bisa. Yang menjadi muslim itu adalah jin. Ingat, jin itu adalah makhluk yang memiliki perintah, yang memiliki tugas dan perintah dari Tuhan, sama seperti kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi ada jin yang taat, ada jin yang tidak taat. Jin yang tidak taat itulah yang disebut setan, iblis. Sedangkan jin yang taat itu mereka yang disebut muslim. Begitu juga manusia. Manusia itu terdiri dari dua kelompok.
Ada yang disebut kafir, ada yang disebut muslim. Yang ingkar untuk taat kepada pencipta disebut kafir. Kalau jin disebut iblis. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Saudara-saudaranya iblis itu adalah orang kafir. Karena orang kafir ini adalah orang yang ingkar, yang senantiasa menggoda manusia untuk selalu lari kepada kemaksiatan. Iblis juga begitu. Jadi sama-sama sang penggoda. Datanglah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu penggoda. Digoda dengan apa? Seluruh hewan bisa kau makan, tidak ada yang haram, tidak ada sisaan kubur, mati langsung masuk surga. Itu cara iblis menggoda, itu begitu. Makanya iblis itu cuma satu perintah saja datang kepada mereka. Mereka gagal. Cuman perintah untuk sujud menghormat kepada Adam saja gagal. Nah, orang-orang yang tidak tunduk kepada perintah Tuhan itu segolongan iblis. Inilah yang terjadi. Karena iblis itu bersumpah, aku akan menyesatkan seluruh anak Adam. Bahkan Tuhan mengatakan, aku akan membuat permusuhan. Nah, siapa yang kalah dengan musuhnya, dia akan menjadi santapan musuh. Dia akan menjadi sandera musuh. Tapi siapa yang menang terhadap musuhnya, maka musuhnya tidak kemudian berdaya. Nabi Muhammad menang atas musuhnya. Jadi sekali lagi 2 Korintus 12:7, di dalam tubuh Paulus itu ada setan. Bukan jin lagi tapi setan. Begitu saudara. Jauh lebih parah daripada Nabi Muhammad. Alhamdulillah Nabi Muhammad membuat jin yang ada, jin korin yang ada padanya itu menjadi muslim. Karena tidak ada sisi mau digoda dari sini nggak bisa, mau digoda dari sana nggak bisa. Bagaimana caranya? Ya satu-satunya dia harus tunduk kepada Nabi Muhammad. Nah itulah hebatnya. Oke, boleh izin? Silakan. Maksudnya boleh saya tanya sedikit ya? Saya tanya dulu ya. Iya. Dalam KS 66 ayat 1 ya, surah At-Tahrim ya. Iya. Ya. Artinya apa yang Allah sudah perintahkan bahwa itu halal, tapi baginda Nabi Muhammad mengharamkan itu. Bagaimana penjelasan Bang Suma? Terima kasih. Iya. Jadi Nabi Muhammad itu baginya sudah dihalalkan istri dan baginya sudah dihalalkan madu. Tapi kemudian Nabi Muhammad mengharamkan hanya karena ingin membuat bahagia istrinya. Jadi Nabi Muhammad itu ditegur oleh Allah karena di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68 Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwasanya dihalalkan bagimu kemudian madu itu. Tidak haram madu itu bagimu. Kenapa kau haramkan? Begitu juga ketika Allah mengatakan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6, halal istri itu, tetapi kenapa kamu mengharamkan? Di dalam kaidah Islam, At-Tahrim ayat 1 itu jelas. Nabi Muhammad mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya yang sah dan mengharamkan dirinya untuk minum madu setelah kejadian itu. Padahal Allah menghalalkan madu itu. Contoh misalnya dalam Al-Quran, ketika Tuhan kemudian mengilhamkan kepada lebah, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhizi minal jibal buyuta wa minas syajar wa mithma ya'rishun, kata Allah. Buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Summa kulli min kulli thamarat. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman berupa madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalam terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar tanda kebesaran Allah bagi orang berfikir. Jadi madu itu sudah dihalalkan. Begitu juga kemudian dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, Allah kemudian memberikan penghalalan terhadap istri, illa, kata Allah, kecuali kepada istri itu halal kita gauli. Itu Allah yang menerangkan itu. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim. Nah, itu kata Allah. Terhadap istri kita itu halal.
Tapi Nabi Muhammad kemudian mengharamkan di hadapan bininya karena dia takut kepada bini, sehingga dia bersumpah tidak mau lagi menggauli bininya yang lain. Allah tegur, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabotagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Kenapa kau mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istrimu. Kata Allah, oh tidak, bukan istrimu yang menjadi tuntunan Islam itu bukan istrimu yang menjadi pedoman, tapi hukumku di atas segala hukum. Jadi nggak boleh kau mengharamkan apa yang sudah aku halalkan. Nah, maka apa kata Allah? Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu wahai nabiku Nabi Muhammad membebaskan dirimu dari sumpahmu, dan Allah pelindungmu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi itu kata Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, saudara. Oke, jadi izin ya Bang Subah. Jadi poin pentingnya memang Allah Maha bijaksana ya, Allah ya Maha bijaksana. Makanya apa yang sudah Allah perintahkan untuk dihalalkan, tapi dengan pertimbangan tertentu baginda Nabi Muhammad mengharamkan itu ya. Tapi itu dengan pengecualian ya, seperti itu ya kira-kira ya kita dapatkan seperti itu. Gitu ya, oke. Terus mungkin saya pindah lagi, ada satu hal ya. Memang ada diskusi yang lagi tanya-tanya juga, tapi saya juga beberapa tadi ada di room sebelah, tapi kayaknya belum lengkap lah, bukan kurang ilmu, tapi mungkin belum lengkap ya. Surah Yunus ya, Yunus 3 ya, terkait dengan penciptaan bumi ini kan ada 6 masa. Kalau dikaitkan dengan surah apa ya, Fussilat ya, QS 41 9 ayat 9, 10 dan 12 ya. Kalau di total itu penciptaan bumi ini kan ada 8 masa begitu. Seperti ada hal yang kontradiksi begitu. Izin Bang Suma mohon penjelasan. Terima kasih. Iya. Jadi begini kawan. Ketika Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy yudabbirul amr, kata Allah, ma min syafi illa min ba'di izni zalikumullahu rabbukum fa'budu afala tazakkarun. Sesungguhnya Allah Tuhanmu, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas tahta untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali seizinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi Allah menciptakan kemudian alam semesta ini 6 masa. Adapun ayat yang saudara sebutkan tadi itu bukan menjadi 8 masa, bukan, tetapi memang sudah 6 masa itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Nah, seperti misalnya kalau saya umpamakan begini, kita akan menyelesaikan bangunan sekolah ini selama sebulan. Uraiannya sama dengan pekerjaan pondasi 1 pekan, pekerjaan kemudian dinding 1 pekan, pekerjaan kemudian atap 1 pekan, berarti sudah 3 pekan. Pekerjaan kemudian plasterannya itu 1 pekan, berarti 4 pekan. Toiletnya dan juga kemudian terasnya itu 1 pekan. Kemudian halaman dan tamannya pun itu 1 pekan. Kalau dihitung berarti 6 pekan. Bertentangan. Tadi katanya cuma sebulan, tapi ketika diurai ternyata 6 pekan. Kalau 6 pekan itu kan artinya ya 1 bulan setengah.
Tapi ternyata bukan begitu. Maksudnya ketika dikatakan pondasi satu pekan, kemudian dinding 1 pekan, kemudian atap 1 pekan, kemudian toiletnya dan juga terasnya 1 pekan, halamannya 1 pekan. Ternyata pada saat pekerjaan toilet dan juga teras, di situ include pekerjaan halaman. Berarti dalam 1 pekan itu menyelesaikan 2 unsur tadi. Jadi halaman dikerjakan sepekan, kemudian toiletnya juga sepekan. Tapi di waktu yang sama-sama sepekan, dihabiskan waktu yang sama. Jadi satu masa dikerjakan 2 pekerjaan sekaligus. Cuman Tuhan menguraikan berapa lama Anda butuhkan kemudian menyelesaikan toiletnya ini 1 pekan. Kalau halamannya 1 pekan, berarti Anda menghabiskan waktu 14 hari. Oh tidak, saya sekaligus mengerjakan dalam 1 pekan. Anda kan bertanya berapa lama? Toilet ini berapa lama? 1 pekan. Ini halaman berapa? 1 pekan. Berapa pekan? 2 pekan. Berarti Anda menghabiskan 14 hari. Oh tidak, saya menyelesaikannya dalam 7 hari. Saya kerjakan semuanya dalam 7 hari itu. Tapi masing-masing berdiri sendiri. Pekerjaan toilet adalah toilet, pekerjaan halaman adalah halaman, tapi include dalam 7 hari, berarti sepekan. Nah, inilah yang disalahartikan kemudian orang-orang yang hanya berdasarkan terjemah. Jadi Allah menciptakan alam semesta itu memang 6 masa. 6 masa, ya. Seperti itu, saudara. Ya, setuju. Memang tadi penjelasan tadi rinci banget loh, itu mantap loh. Memang kalau membaca terjemahkan dihitungkan 8 masa, itu kan agak kontra dengan surah Yunus ya tadi 6 masa itu. Tapi penjelasan Bang Subah mantap loh, detail banget loh. Iya. Berikut lagi terkait dengan surah Al-Fatihah ya, surah 1 ayat 6 ya, jalannya lurus. Iya. Ya. Kemudian dikaitkan dengan As-Syukur surah ayat 61 surah 43 ya. Yes 43 ya. Iya. Ya, di situ ada kaitan ya, di satu pihak ada tunjukkan jalan yang lurus, di pihak lain ada Isa adalah jalan yang lurus ya. Iya. Itu tanda-tanda kiamat ya kalau nggak salah ya, Bang Tua. Oke, siap. Iya. Jadi Al-Quran itu ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan terkait dengan Al-Quran. Al-Quran ini diutus ke alam semesta melalui Roh Kudus kepada nabinya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai tuntunan kepada manusia. Jadi Al-Quran itu tuntunan untuk seluruh manusia, bimbingan untuk seluruh manusia. Ketika di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu maknanya apa? Bahwa sama seperti kita warga Indonesia, sudah ada rambu-rambu di mana-mana. Kiri arah kiri, kanan arah kanan, lurus berarti lurus, pendakian berarti pendakian, lampu merah berarti berhenti. Tetapi meskipun rambu-rambu itu sudah dibuat, setiap hari ribuan orang melakukan pelanggaran. Karena mengikuti syahwat, mengikuti nafsu iblis itu tadi. Sehingga ketika ada umat Islam setiap saat minta, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, jangan dibelokkan. Makanya diteruskan ayat ke-7, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Makna jalan lurus itu jalan orang yang telah diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Siapa orang yang dimurkai? Siapa jalan orang yang sesat? Orang yang dimurkai adalah orang yang kemudian menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu mati. Orang yang dimurkai, orang yang sesat adalah orang yang menganggap bahwa yang datang kepada mereka itu adalah Yesus, Nabi Isa. Padahal jalan lurusnya adalah yang datang kepada orang-orang kafir itu bukan Nabi Isa, bukan Yesus. Yesus itu datang kemudian nanti di akhir zaman, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh Nabi Isa itu benar-benar pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi kedatangan Nabi Isa
yang kedua kalinya, bukti datangnya hari kiamat. Kalau begitu, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada yang lain, itu bukan Nabi Isa, itu bukan Yesus. Makanya di dalam Matius 24, tanda kedatanganku adalah langit bergemuruh, matahari tak bercahaya, bulan kemudian menjadi gelap, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kemudian kuasa-kuasa langit kemudian berguncang, akan nampak di tengah langit aku sebagai anak manusia, seluruh manusia di bumi akan meratap, dan semua manusia di atas akan melihat aku. Inilah jalan lurusnya. Jalan lurusnya itu bahwa umat Islam jangan mau terpengaruh oleh misionaris, jangan mau terpengaruh oleh ajaran kristenisasi yang mengajarkan bahwa Yesus pernah datang. Jangan. Tapi jalan lurusnya adalah Yesus nanti datang ketika beserta dengan tanda-tanda kiamat. Kalau ada yang mengaku Yesus, bertemu di sini dengan Yesus, mengaku kemudian didatangi Yesus, mengaku mimpi bertemu Yesus, akhirnya dia murtad, itu bukan jalan lurus. Jalan lurusnya adalah mengimani apa yang diajarkan oleh Nabi Isa, bahwa kedatangannya nanti dia yang datang kalau ada tanda kiamat menyertainya. Kalau tidak ada tanda kiamat, maka itu jalan bengkok, itu bukan Nabi Isa. Makanya Yesus mengatakan, jadi kalau ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Itu bukan jalan lurus. Jalan lurusnya adalah aku nanti datang dengan tanda-tanda kiamat. Itu baru jalan lurus. Makanya umat Islam itu ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka. Apa itu? Tidak tergoda dengan rayuan untuk menuhankan apa yang datang di muka bumi ini, yang kemudian diajarkan kebanyakan manusia bahwa itu adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Padahal yang benar adalah bukan dia yang datang. Kedatangannya bisa ketika ditandai dengan adanya tanda-tanda hari kiamat. Makanya kami berlindung kepada godaan orang Yahudi dan kami berlindung kepada godaan orang Kristen. Siapa mereka yang kemudian yang dikatakan oleh Allah bahwasanya mereka yang dimurkai? Yang dimurkai ini siapa? Mereka yang sudah tahu kebenaran. Datang kepadanya Nabi Musa, datang kepadanya Daud, datang kepadanya Salomo, bahkan nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil didatangkan kepada mereka, termasuk Nabi Yesus didatangkan kepada mereka. Tapi mereka ingkar, menolak, hingga Allah murka kepada mereka. Siapa mereka yang sesat? Sudah ditunjukkan bahwa Yesus itu manusia. Yesus itu manusia suci, tidak mungkin dibunuh, tidak mungkin dikutuk dan seterusnya. Tapi mereka tetap saja tidak mau peduli. Itulah yang sesat. Mereka menganggap yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Pulau Patmos itu adalah Yesus. Padahal kata Yesus, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Yesus palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Tanda ketika aku datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, aku akan nampak di tengah langit, semua manusia di bumi akan melihat aku. Itu baru aku. Itulah jalan lurusnya. Andai saja orang Yahudi, andai saja orang Nasrani, dan juga orang Kristen percaya kepada tanda kedatangan Yesus ini, maka mustahil mereka menjadi Kristen. Mereka pasti menjadi Islam. Karena pesan Yesus, jangan kau percaya ketika ada orang datang mengaku, akulah Kristus, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Kata Yesus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Kalau aku yang datang, bukan begitu caranya. Kalau aku yang datang, diikuti dengan tanda-tanda tadi. Matius 24 nomor 27 dan nomor 30. Itulah tanda kedatangan Yesus, atau di dalam kehidupan kami umat Islam, tanda kedatangan Nabi Isa. Wa innahu la ilmul lis-sa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Jalan lurus itu adalah mengimani bahwa Yesus nanti datang kedua kalinya ketika kiamat hendak terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Demikian. Masya Allah. Oke, Bang Suma, jadi silakan. Saya terus terang ya, saya pernah diskusi di roomnya Kang Tobi ya. Ketika itu ada orang Malaysia
salah satu dokter yang ngajar di Istanbul ya, filsuf Islam. Kebetulan saya seorang diri saja ya, tapi saya lebih banyak diam. Ada beberapa poin saya bertanya ya. Katanya gini Bang Suma. Iya. Katanya loh sebenarnya ketika surga ini kita mau apa ya? Sebenarnya nampaknya seperti apa? Wujud atau seperti apa begitu? Saya tanya begitu. Dokter Bakir ya di Rumah Kantor gitu. Jadi apa kata Pak Dokter Bakir, dia bilang surga itu kondisi. Di pihak lain sebelah surga itu kan memang wujud loh. Sempat begitu ya. Kalau di abangku jannah ya, taman ya, betul ya abang semua, betul ya. Iya, betul. Jadi ada hal yang saling kontradiksi. Di satu pihak Pak Dokter menjelaskan bahwa itu adalah kondisi-kondisi berarti dalam alam pikiran kita. Tapi kalau saya berpikir bahwa sisi wujudnya dari kekristenan kan misalnya Taman Firdaus kan tempatnya ada ya. Taman juga lah, Taman Firdaus. Sama juga di abang kan bilang jannah. Jadi saya juga berpikir ya. Tapi kita semua sama-sama kan belum sampai di sana kan. Masih hidup toh. Kecuali innalillahi baru kita bisa tahu. Tapi kan terlambat loh. Ya. Kalau Bang Suma persepsinya gimana gitu? Makasih. Iya. Jadi tidak keliru Ustadz yang mengatakan bahwa surga itu adalah keadaan. Keadaan itu kan kondisi. Manusia itu dibarengi dengan kondisi hidup. Sedangkan di surga itu nanti tak ada kematian. Di neraka tak ada kematian. Berarti itu adalah situasi. Itu adalah kondisi. Al-Quran mengatakan fala ta'alamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang disediakan di surga yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi adapun penjelasan-penjelasan di surga itu ada buah-buahan, ada sungai-sungai, di situ ada bidadari-bidadari. Itu hanya untuk memancing orang-orang jahiliyah pada masa itu untuk tidak memakan makanan yang diharamkan, untuk tidak melakukan persinahan. Karena pada zaman Islam turun, itu bangsa Arab, bangsa jahil. Wanita dianggap sama seperti hewan pada masa itu. Islam kemudian mengangkat derajat wanita, Islam mengangkat derajat lelaki, supaya mereka kemudian tidak melampiaskan syahwatnya kepada hal-hal yang diharamkan. Kenapa? Karena Islam datang dirancang oleh Allah untuk memberikan aturan-aturan kepada manusia. Maka untuk menaklukkan biologis manusia ini, kudu wajib diberikan janji oleh Allah. Dan kalau Allah yang berjanji, mustahil diingkari. Maka Allah menjanjikan kepada mereka, hentikan persinahan itu. Jika engkau menjaga dirimu dari persinahan, seperti Al-Mu'minun yang tadi, menjaga dirimu kecuali kepada orang yang dihalalkan untukmu, yaitu istrimu, maka Allah menyediakan bagimu bidadari di surga. Tapi itu cuman bayangan saja. Begitu juga ketika engkau tidak minum khamar, di surga itu ada sungai-sungai khamar. Itu hanya untuk merangsang mereka meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Terkait dengan fenomena yang sesungguhnya, Allah masih merahasiakan. Al-Quran surah As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurra'i a'yun. Tidak bisa kamu kemudian mengetahui, tidak bisa kau membayangkan apa yang masih disembunyikan oleh Allah untuk kalian, yaitu berbagai macam kenikmatan. Dan itu juga terkutip di dalam 1 Korintus 2 nomor 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Disediakan di mana? Di surga. Gan bi Eden, taman. Jadi Gan bi Eden itu artinya taman di alam Eden. Jadi surga itu alam. Di surga itu ada taman. Maka dalam bahasa Ibrani-nya disebut Gan bi Eden. Disitulah tempat pertama kali Adam alaihissalam dicipta. Tapi
Bang Subah ya, izin ya terkait Silakan. tadi ya, izin ya. Saya ikuti, saya lupa ya Pak Kiai Haji ya. Iya. Siapa ya? Di luar Pak Buya, Pak siapa? Sering muncul di TikTok juga ya. Jadi konsep bidadari kalau dikaitkan dengan surga kenikmatan ya. Kalau kita ngomong singkat aja seks aja. Padahal kan enggak ya. Penjelasan dia mantap loh. Jadi itu yang terkait dengan Abang Suwa seperti apa itu? Apakah memang itu terkait dengan kenikmatan dalam hal ini seks atau bukannya? Terima kasih. Jadi yang dibalas surga itu bukan malaikat. Yang dibalas surga itu adalah makhluk Allah yang mulia bernama manusia. Allah Maha tahu, sehingga Allah membalas kemudian apa keinginan manusia, apa yang dibutuhkan oleh manusia, apa yang disukai oleh hambanya, apa yang diingini, apa yang dicintai kemudian oleh manusia. Maka segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia Allah batasi. Makanya ada aturan. Makanya di dalam konsep Islam, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Apa penjara itu? Ketika dia melihat dendeng babi, sop buntut babi, kemudian dia melihat capcay babi, dia melihat babi panggang, dia membatasi dirinya. Padahal itu adalah makanan nikmat. Mereka memenjarakan diri untuk tidak mencicipi itu. Kemudian ketika mereka melihat bagaimana nikmatnya alkohol itu, mereka membatasi diri. Tidak mau merasakan itu. Ad-dunya sijnul mu'min. Mereka terpenjara. Sehingga mereka ada aturan-aturan. Nah, sedangkan ketika dia dibalas dengan surga, yang dibalas surga ini kan manusia, bukan malaikat. Maka dia dibalas sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Wa may ya'mal minas salihat min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yus'lamuna naqira, kata Allah. Barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka di dalamnya tidak sedikit pun dizalimi, tidak dirugikan, tidak kemudian ditakutkan, tidak dicemaskan. Lalu Allah juga mengatakan dalam surah Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, kata Allah. Masya Allah. Apa yang dikatakan di sana? Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu wahai manusia mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku, apa untungnya kita masuk surga kalau kodrat manusia kita itu dihilangkan? Untuk apa? Untuk apa kita ke surga kalau kodrat kemanusiaan dihapus oleh Allah? Tidak lagi kita bisa merasakan makan, tidak lagi kita bisa merasakan minum, tidak bisa merasakan buah-buahan, nikmatnya kemudian bersama dengan istri. Untuk apa ke surga? Bukankah Allah itu Maha Pencipta? Dan ingat, bersetubuh itu adalah sebuah kemuliaan, bukan sesuatu yang hina. Bersetubuh itu perintah Allah. Ketika Adam alaihissalam dicipta oleh Allah, apa kata Allah kemudian? Beranak cuculah yang banyak. Apa artinya tuh? Bersetubuhlah sering-sering supaya keturunanmu banyak. Jadi itu adalah perintah Tuhan, bukan sebuah kehinaan. Jadi kalau ditanya, apakah surga itu kita masih bersetubuh? Ya, karena itu kita manusia. Yang tidak bersetubuh itu batu. Iya kawan. Itu betul itu. Siap, jadi bagus. kalau kita coba kita bayangkan ya. Betul ya. Taruhlah pola yang kemudian kita ambil. Kita masuk ke dalam surga. Semua kenikmatan ada di sana. Tapi kalau kita bukan manusia, kenikmatan itu semu. Makanan itu menjadi nikmat karena ada alat yang disebut lidah. Makanan itu menjadi segar karena kita pencernaan. Semuanya menjadi indah karena kita manusia. Indahkah alam semesta ini bagi monyet, bagi kucing? Indahkah? Enggak. Surga itu taman yang indah. Ketika kita ingin menikmatinya, maka kodrat kemanusiaan kita yang harus dihadirkan di sana. Nah, sebagai kodrat manusia, ketika kita masuk ke surga,
Ada si Ucok ikut. Kalau kita tidak ikut Ucoknya, berarti kita masuk surga dalam keadaan cacat. Kalau Ucok ikut ke surga, dia punya hak. Kenapa? Ketika dia di dunia, bertahun kemudian si Ucok itu dikebiri untuk tidak bermaksiat. Sama seperti Bang Suma. Saya ditinggal bini udah bertahun. Saya takut kepada Allah. Saya ridha dengan keadaanku, saya ikhlas dengan keadaanku. Saya mencoba untuk kembali menjaga diriku dari kemaksiatan. Apa yang ku kejar? Ridha Allah. Ridha Allah yang aku kejar. Nah, ini dijaga oleh Allah. Kemudian di tempat yang mana kita sudah dihalalkan, Allah memberikan segala kenikmatan itu. Inilah hebatnya Islam. Ketika manusia itu dibangkitkan, wa daraba lana mathalan wa nasiya halqa. Maka yang bangkit dari kematian sama seperti Yehezkiel 37, yang bangkit dari kematian itu adalah jasad kita. Maka yang akan mendapatkan imbalan surga adalah jasad kita. Jasad ini, Bung, yang habis ini jam 5 subuh harus merangkak ke masjid untuk beribadah. Ruh tidak bisa bergerak ke masjid tanpa jasad. Jasad ini, Bung, yang mencari nafkah untuk anak istri. Jasad ini yang kemudian berzikir kepada Allah. Jasad ini yang kemudian menjaga dirinya untuk tidak bermaksiat. Roh bisa terbimbing, bisa kemudian terfokus untuk beribadah karena jasad yang terpimpin. Maka jasad punya andil untuk merasakan nikmatnya surga. Jangan kira tubuh ini yang sujud beribadah kepada Allah, kemudian yang menikmati tubuh yang lain. Jangan dikira seperti itu. Kita yang bekerja, tubuh lain yang mendapatkan upah. Itu berarti Allah tidak adil. Karena tubuh inilah yang kemudian sujud beribadah dengan ikhlas mencari ridha kepada pencipta. Maka tubuh ini yang harus diberikan apresiasi oleh penciptanya. Maka salah konsep ketika dikatakan, wah nikmati aja semuanya kok, tubuh kita nanti akan hancur kok, yang bangkit cuman roh. Itu salah konsep. Kata Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 29, semua manusia akan dibangkitkan. Yang baik akan dibangkitkan untuk dibalas jannah surga, yang buruk akan dibangkitkan untuk dibalas dengan neraka. Manusia akan dibalas berdasarkan dengan perbuatannya masing-masing. Berarti jasad di atas muka bumi ini selagi masih bernapas harus kita jaga. Jangan bermaksiat. Jaga apa yang ada pada diri kita, karena diri inilah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ingat saudaraku, manusia itu adalah makhluk yang pemalu. Lebih banyak dia menyembunyikan aibnya kepada orang lain daripada dia kemudian, lebih baik dia berbohong kepada orang lain daripada dia membuka aibnya. Maka apa yang terjadi? Di hadapan Qadir Rabbul Jalil, di hadapan Sang Maha Adil, mulut akan dibungkam. Yang berbicara adalah jasad kita. Tangan yang mencurilah yang akan berbicara. Kaki yang melangkah ke tempat maksiatlah yang akan berbicara. Kepala yang berpikir tentang hal-hal yang buruklah yang akan berbicara. Lambung yang menampung makanan-makanan haramlah yang akan berbicara. Maka tak ada kejujuran di balik semua itu. Kenapa? Tangan tidak dipengaruhi oleh akal, kaki tidak dipengaruhi oleh akal, lambung tidak dipengaruhi akal. Hanya lidah yang bisa kemudian bersilat lidah dan berakal-akalan. Maka Allah akan membungkam lidah manusia. Jasad kita yang lainnya lah yang akan mengurai kebenaran itu di hadapan Allah. Maka benarlah kata Islam, jagalah dirimu. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu. Jaga diri itu apa? Jasad dan ruh. Bukan cuma rutok, tapi jasad juga yang harus dijaga. Maka dalam Islam itu dikenal pembasuhan, di Islam itu dikenal pentahiran, di Islam itu dikenal dengan mandi junub. Saya kira begitu, saudara. Oke, mantap Bang Suma. Satu hal yang betulnya begini ya. Kenapa ini? Gini ya. Kenapa ada ketawa ya? Bentar Pak Resli. Sebentar. Mana tuh Zuma? Mana Zuma? Sebentar. Saya Bang Suma boleh tertib ya.
lagi asik-asik, kita lagi menikmati lah diskusi yang santai dan menikmati perbedaan ya. Begini abangku. Saya suka ngomong sama Zuma itu. Sebentar, abis itu baru abang lagi. Saya begini ya, kenapa kok abang Kamu ngomong sama Bang Juma, kamu kali kubur dulu, masuk ke dalam ya, baru lu ngomong sendiri. Sebentar, kok diam dulu tuh. Satu-satu lah, pakai etika lah. Bicara satu-satu ya. Aman Bang, aman. Sudah turun beliau. Iya lanjut. Udah turun ya. Begini, Bang Suba hormat. Begini ya, saya kok lagi bertanya-tanya, ngapain kok abang dong kalau ini harus ke apa ya? Ke pencucian di neraka ya. Dari versi iman Katolik itu ada kaitan dengan apa api penyucian ya. Itu Katolik, saya kan Protestan ya Bang Suba. Iya. Berbeda loh. Kenapa kok Bang dong? Bukan apa ya, bukan soal benarnya. Kenapa harus ke sana dulu, baru ke jannah ya. Dan sampai orang benar juga kalau tersalah, artinya ambil absennya tersalah berarti tagai sudah di neraka itu. Coba, makasih. Iya, jadi begini Bung. Kita ini beragama punya pola. Pola agama kita itu adalah Bible dan juga Al-Quran kalau di Islam. Kalau Anda melihat di dalam Alkitab itu banyak kemudian data-data yang menyajikan bahwa kita manusia diupah berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada perbuatan masing-masing. Itu jelas terukir di dalam kitab saudara. Banyak dalil yang mengatakan itu. Perjanjian lama, perjanjian baru dan seterusnya. Lalu kemudian bagaimana dengan orang-orang yang masuk ke neraka? Ya itu tadi, manusia itu diupah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Jadi kalau perbuatannya itu ada yang baik, ada yang buruk, maka yang buruk ini mau dikemanakan? Satu, diampuni oleh Allah. Dua, dibasuh dengan api neraka. Setelah kemudian dibasuh, pembasuhan selesai, maka mereka ada amal kebajikan, ada amal baik. Di mana diupah amal baik ini? Di surga. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan kad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin itu. Kenapa mereka beruntung? Karena mereka sudah memiliki warisan. Ada waris, ada harta waris yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Apa itu? Jannah berupa Firdaus. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh umat di luar Islam. Yang kedua, tadi saya sudah mengatakan bahwa manusia diupah berdasarkan hasil perbuatan masing-masing. Tapi keuntungan bagi diri umat Islam itu, kata Allah, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kata Allah apa? Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Apa itu? Mereka punya dosa, mereka punya salah, mereka kadang khilaf, tapi mereka senantiasa mengejar status sebagai orang yang beriman. Mereka percaya kepada Allah, tidak menggantikan Allah dengan ilah-ilah yang lain. Maka Allah ketika hari kebangkitan menghapuskan seluruh dosa-dosanya, menghapuskan segala amal buruknya. Jadi tidak sempat ke neraka. Lantas kemudian Allah memasukkan mereka ke surga, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Lalu apakah umat Islam seluruhnya akan mengalami hal yang demikian? Tidak. Ada juga yang kemudian dicuci di neraka, ada. Siapa mereka? Yang mati tidak menduakan Allah, yang mati masih membawa dosa tanpa bertaubat kepada Allah. Nah, dan juga memiliki dosa berupa utang kepada orang lain yang belum terbayar misalnya. Mati mereka, ahli warisnya tidak membayarkan utang itu, maka mereka masuk ke neraka, dicuci di sana, setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Lalu pola yang dibangun oleh saudara Kristen, kekeliruannya adalah ketika orang Kristen itu mengatakan masuk neraka, maka mereka kekal di dalamnya. Orang itu katanya,
Salah. Al-Quran mengatakan bukan seperti itu. Surah Maryam ayat 71 ayat 72. Allah membiarkan orang zalim berlutut kekal di dalamnya, sedangkan orang yang masih ada iman di dalam dirinya itu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, sama di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 66 nomor 11, engkau telah membiarkan orang-orang yang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas dari neraka. Berarti pola Al-Quran sama dengan kitabnya Yahudi. Orang boleh masuk ke dalam neraka, tetapi karena dia tidak pernah menyembah selain daripada Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub, maka mereka meskipun masuk neraka, tetap kemudian Allah angkat masuk ke dalam surga. Mazmur 66 nomor 12. Cuman tolong digarisbawahi, siksaan yang paling ringan di neraka adalah menggunakan sendal, di mana sendal itu ketika dipakai, otak di atas kepala kita ini itu mendidih selayaknya minyak kelapa. Kira-kira gimana itu rasanya? Sedangkan sekarang ini otak belum mendidih nih, baru denyut-denyut kecil, saraf-saraf kecil kita kesumbat aja, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Lemas, letih, lesu, makan pun susah, bahkan menaiki mamaknya anak-anak pun sulit. Bagaimana dengan otak yang mendidih di dalam? Ini yang seringan-ringannya. Maka apa solusinya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dari api neraka dan juga keluargamu. Nah, itu solusinya. Maka saudara, ya di Islam itu begitu polanya. Umat Islam yang tidak menduakan Allah ujungnya ke surga. Tapi bisa jadi mereka itu sama seperti yang diterangkan dalam Mazmur 66 nomor 12. Mereka mampir dulu camping, entah itu 1000 tahun, 2000 tahun. Karena di akhirat nanti, ya, itu sehari sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau dia di neraka itu 1 tahun, nah bayangkan aja tuh, 1 harinya saja kali 1000 tahun dunia. Jadi kalau dia 1 tahun di neraka, berapa tahun usia dunia itu? Oke, Bang Suba. Jadi begini ya, keimanan orang Kristen, hormat ya saudaraku, luar biasa ya. Mantaplah, saya dapat banyak hal ya. Jadi begini, kalau keimanan Kristen yang paling utama, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah iman dan kepercayaan orang Kristen. Terus ayat pendukung ya, Yohanes 3:16, Paulus semua tahulah begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang tidak percaya kepadanya beroleh kehidupan yang binasa ya. Kaitan dengan Yohanes 4 ayat 16 ya. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga. Oke, kemudian lanjut lagi, Yesus ketika naik ke kerajaan surga, dia menjadikan tempat bagi kita. Jadi ada hal yang memang ya agak rumit lah menjelaskan tentang keimanan ya. Ini kan rahasia Allah dalam kehidupan kita, keimanan kita masing-masing ya. Jadi saya bertanya, saya tidak persoalkan itu ya. Saya bertanya ke Bang Suma ya. Iya. Sebenarnya Bang Suma mendoakan Nabi Muhammad harus selamat atau enggak begitu? Boleh aku tanya? Iya. Di dalam kaidah Islam, barang siapa yang kemudian memuji Nabi Muhammad, bersalawat, memuji, menyanjung, memuliakan beliau, maka nanti di padang mahsyar, di saat tak ada lagi pertolongan, akan mendapatkan syafaat dari beliau. Jadi fungsi salawat itu kepada Nabi Muhammad bukan untuk Nabi, tetapi untuk kami. Sama seperti kami memohon pertolongan.
Semakin banyak kami memohon pertolongan, semakin banyak pertolongan. Jadi syafaat yang kami inginkan itu, ketika Nabi Muhammad kemudian datang di atas muka bumi ini, apa yang engkau inginkan terjadi kepada kaummu? Beliau hanya mengatakan, aku mau ingin memberikan syafaat kepada umatku. Mana tahu di antara umatku nanti ada yang kepleset ke neraka, maka syafaatku itu akan kuberikan kepada mereka. Maka kami diminta kemudian untuk memperbanyak salawat, bukan mendoakan. Sama seperti Hosana anak Daud, ketika Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem menggunakan keledai, orang-orang kemudian meneriaki dia. Apa kata orang-orang pada zaman itu? Hosana, Hosana anak Daud, Hosana, Hosana bin Daud. Kenapa? Karena mereka menyanjung, mereka memuji. Kenapa mereka memuji? Karena siapa yang mengasihi Yesus, dia akan dikasihi oleh yang mengutus Yesus. Kan begitu polanya kan? Siapa yang percaya kepadaku, siapa yang mengasihi aku, dia sama halnya percaya dan mengasihi dia yang telah mengutus aku. Siapa yang mengasihi, dikasihi oleh Elohim, sudah pasti dia penghuni surga. Betul? Betul. Nah, itulah yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-Maidah ayat 31 atau Ali Imran itu. Jadi dikatakan bahwasanya, maksud Al-Maidah 31 ya. Semoga saya tidak keliru. Sahabat itu Ali Imran atau Al-Maidah? Oh, nanti dibantu. Ya, inilah kalau sudah dengan tuh. Iya. Oke, saudara. Ya, jadi Ali Imran, sorry, bukan Al-Maidah, Ali Imran. Masya Allah, subhan akhirnya. Jadi Ali Imran ayat 1. Barang siapa kata Allah yang mencintai Allah, mengasihi Allah, maka mereka harus kemudian mengikuti Nabi Muhammad. Barang siapa yang kemudian ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, maka wajib hukumnya mereka mengikuti Nabi Muhammad. Maka kami mengikuti beliau, kami menyanjung beliau, kami memuji beliau, kami bersalawat. Jadi kami bersalawat itu untuk mendapatkan kemudian syafaat dari beliau. Apa syafaatnya? Pengakuan Nabi Muhammad di hadapan Allah bahwa kami adalah umatnya, bukan diingkari. Ingat saudara, ada sekelompok manusia kelak seperti data yang Anda bawa, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Orang Kristen percaya diri nih kawan, percaya dirinya itu sangat luar biasa orang Kristen. Salut saya. Sayangnya di balik percaya diri tersebut ada jurang pemisah yang membuat Kristen itu keteteran, tetapi tidak terdeteksi dengan akal sehat. Apa itu? Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan juga pakai namamu? Tapi pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Diingkari. Kami tidak ingin ini terjadi kepada kami, bagi umat Nabi Muhammad. Maka kami bersalawat kepada beliau. Kami tidak mendudukkan beliau sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kami mendudukkan sebagaimana porsinya. Dia datang hanya sebagai jalan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah jalan menuju kepada Allah. Beliau bukanlah Allah, sama seperti Yesus, dia hanyalah jalan. Al-Quran surah Al-An'am ayat 153, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan bahwa jalan satu-satunya menuju kepada keselamatan setelah Nabi Isa alaihissalam itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan itu, dari jalan Allah. Demikianlah Allah memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.
Kami tidak ingin kemudian diusir. Sementara Al-Quran mencerminkan wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti di yaumul hisab, di padang mahsyar, hari kebangkitan, kata Allah, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuhnya. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada yang dia sembah selain daripada aku akan diingkari oleh yang dia sembah. Terbukti yang tadi, Matius 7:22-23. Yesus yang disembah Kristen menjadi musuh Kristen, dan pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan akan diingkari oleh Yesus. Al-Quran yang menerangkan itu. Segera begitu saudara, bahwa ya silakan. Baik, Bang Suma. Jadi poin Kristen ya, keimanan itu kan sudah dijelaskan juga ya di Ibrani berapa ya? 11 atau 3 ayat 11, saya lupa ya. Tapi yang pertama poinnya begini ya, Yakobus 2 ayat 26 ya kalau tidak salah ya, bahwa iman tanpa perbuatan kan sia-sia. Jadi kalau pikiran, perkataan, perbuatan itu jauh dari apa yang Tuhan Yesus kehendaki, maka sia-sialah apa yang kau buat selama itu. Jadi begini ya, kekristenan itu ketika menyatakan berbuat menurut apa yang Tuhan Yesus tahu, semuanya oke banget lah, bahkan berbagai keajaiban dia buat. Tetapi yang ditampilkan adalah manusianya, itu menjadi persoalan loh. Artinya pembelajaran dari Tuhan kan sudah jelas loh ya, sebagai utusan Allah dia kan taruh, dia kan kasih tahu kan apa yang diperintahkan Bapa itu yang dinyatakan sebagai posisi manusianya. Tapi kalau ditonjolkan manusianya, makanya berantakan loh, tidak pakai loh. Berarti menempatkan kekuasaan Allah kan tidak ada, makanya tempatnya dia di neraka loh. Izin ya Bang Suma begini, jadi ada satu sisi Tuhan Yesus yang notabene ya kekristenan yang mengakui menempatkan sebagai Allah itu sendiri kan, tetapi secara kemanusiaan dia tetap tempatkan Bapa yang menyatakan itu bagi aku dan aku adalah utusan Tuhan menyatakan itu bagi kamu, begitu. Tapi manusia yang lain yang datang bisa berbuat sepanjang yang memang luar biasa ya, mujizat dan banyak hal luar biasa lah berbuat, tetapi pikiran, perkataan, perbuatan jauh dari apa yang Tuhan Yesus kehendaki, ya sudah hancur, masuk neraka dong. Artinya dia lebih tonjolkan manusianya, tidak ikuti seperti apa pembelajaran Tuhan Yesus. Dia menampakkan Bapaknya untuk menyatakan baik firman-Nya dan mujizat demi mujizat yang dia buat perbuat ya. Jadi itu harus dibedakan loh. Tapi kita kan posisi kan ikut Tuhan Yesus kan. Jadi itu agak sedikit beda terkait dengan ayat tadi. Memang benar loh, saya juga baca loh, lucu juga ya. Orang sudah berbuat luar biasa, mujizat juga berbuat semua, tapi tidak menjadi ukuran bahwa dia mendapat tempat di kerajaan surga. Tapi saya pastikan bahwa mereka lebih tonjolkan manusianya, keakuannya. Saya lebih jago loh, begitu. Tidak menempatkan besarnya kuasa Allah yang dipakai untuk menyatakan berbagai mujizat dan lain-lain lah, dan seterusnya begitu. Jadi saya pada prinsipnya dia tidak mengikuti apa yang menjadi teladan yang Tuhan Yesus sudah sampaikan dalam berbagai cerita dalam perjanjian baru kan. Tetap memposisikan diri sebagai manusia biasa. Dia hanya menyatakan apa yang dikehendaki Bapa bagi semua yang beriman kepadanya. Yang paling utama murid-murid Tuhan Yesus dan seterusnya. Terima kasih. Iya. Jadi yang saudara bawakan tadi itu Kolose 2 Yakobus 2 nomor 26. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Ya. Jadi gini kawan, ada yang lebih tinggi daripada itu. Apa itu? Iman tanpa akal adalah buta alias sesat. Kalau cuman sekedar imani saja, percayai saja, yakini saja, tanpa akal, itu bukan manusia, itu bukan level manusia, itu level hewan.
kambing itu makan rumput karena dia kemudian tahu rumput itu adalah makanan, tapi dia tidak berakal, maka tidak dia sia-siakan kepercayaannya untuk makan rumput. Tetapi kalau orang berakal, tidak akan mungkin mempercayai sesuatu, meyakini sesuatu, mengimani sesuatu tanpa filter akal. Makanya Yesus menerangkan di dalam kitab Matius 22 nomor 37, kasihi Tuhan itu kudu wajib dengan hati, dengan jiwa, dengan akal. Nggak ada iman. Iman itu bertumbuh dengan hati. Apapun bisa kita imani, apapun bisa kita kepercayai, apapun kita bisa yakini dengan hati aja. Yang penting diimani. Tapi yang benar adalah iman itu bertumbuh dengan akal. Nah, sekarang mari kita masuk dalam konsep ini. Anda mengatakan bahwa banyak orang yang melakukan pemanggilan bermukjizat, lalu kemudian banyak orang mengusir setan pakai nama Yesus, tetapi mereka tidak menjabarkan kemudian iman mereka dengan perbuatan. Saudara, sebenarnya bukan ke situ larinya. Dalil pengusiran Yesus itu didasari oleh karena mereka ini bukan pengikut Yesus. Mereka adalah pengikut Yesus palsu. Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu, Mesias palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Itu satu. Yang kedua, yang ada yang diterangkan kemudian bermukjizat, bernubuat, itu adalah buah dari pengajaran nabi palsu. Di data Matius 7 nomor 22, 23 itu diawali dari data nomor 15-nya. Yesus berpesan kepada Bani Israel, muridnya, wahai Bani Israel, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Bagaimana cara mengenal nabi palsu ini? Nyamar seperti domba loh. Berarti ketika dia nyamar seperti domba, seorang anggota Polri dengan anggota yang bukan Polri, ketika sama-sama menggunakan seragam Polri, susah bagi kita kemudian untuk mendeteksi mana yang asli, mana yang gadungan. Begitu juga kemudian domba palsu ini, ketika dia bergabung di kalangan domba Bani Israel, susah bagi kita untuk membedakan mana domba, mana serigala. Lalu kata Yesus apa? Tenang, dari buahnya kamu dapat melihat mereka. Apa buahnya kata Yesus? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku. Ingat saudara, memanggil aku Tuhan itu terjemahan Indonesia. Maksudnya di situ adalah memanggil aku Rabi, memanggil aku Guru, memanggil aku Tuan, memanggil aku Sayyid, memanggil aku Rob, memanggil aku junjungan. Loh, kata muridnya, ya sama aja, sami mawon. Kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, dan juga memanggil kamu Kurios. Bedanya apa dengan domba serigala yang nyamar domba ini, wahai Tuhan Yesus? Apa kata Yesus? Yang membedakan memang tak ada selain satu. Apa itu? Mereka bukan Bani Israel, mereka bukan Bani Yakub, mereka bukan keturunan dari 12 suku Bani Israel, mereka orang di luar dari Bani Israel, tapi nyamar-nyamar seperti Bani Israel. Posisi kalian sama, memanggil aku Kurios, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, sama seperti kalian. Tapi pembedanya adalah periksa, deteksi, kemudian darah mereka, DNA-nya tidak berasal dari Bani Yakub. Itulah mereka serigala buas. Sebab aku diutus hanya kepada Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari Bani Israel. Ketika ada orang Kanaan non Israel datang kepada Yesus di Matius 15 itu,
Wanita ini butuh pertolongan. Anaknya sedikit lagi mati. Datang bersungut-sungut. Wahai Yesus, tolong bantu aku. Anakku pingin mati. Anakku sudah ingin meninggal. Tolong, hanya kamu yang bisa kemudian membantu anakku supaya sembuh. Apa kata Yesus? Usir wanita itu. Dari tadi dia teriak mengikuti kita. Apa kata wanita itu? Tuhan, bantu anakku. Yesus mengatakan, tidak pantas, tidak patut kemudian roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita tersebut? Betul. Memang betul. Sah. Tetapi bukankah kemudian anjing yang kamu maksud itu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa iman ibu itu? Yesus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Yesus diutus hanya untuk Bani Yakub. Yesus hanya nabi dan rasul untuk Bani Yakub. Dan anjing tidak pantas kemudian duduk semeja dengan tuannya. Anjing hanya bisa makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Itulah iman ibu itu. Sampai Yesus berkata apa? Imanmu besar ibu. Apa itu? Yesus mengiyakan wanita ini adalah anjing. Wanita ini pemakan sampah. Maka Yesus mengatakan, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Maka wanita tersebut anaknya sembuh. Apakah dia berubah menjadi domba? Tidak. Apakah DNA-nya berubah menjadi Bani Yakub? Tidak. Tetap aja dia adalah guguk. Jadi sedikit lagi kawan saya simpulkan. Orang-orang yang memanggil Yesus, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat, periksa DNA-nya. Apakah dia keturunan Yakub atau bukan? Kalau bukan berarti dia adalah buah dari nabi palsu tersebut. Silakan. Oke, izin sebentar Bang Juma. Izin sebentar saya bertanya ke Pak Lesti. Sebentar, sabar. Saya tanggapi dulu ya, baru abang ya. Tanggapi baru cuma tanggapi ya. Biar tertib lah, diskusi kita adem loh, nikmati. Enak loh menambah kasana berpikir tentang keimanan. Pak Lesti, ada yang mau saya tanyakan karena berkaitan yang sudah dijabarkan tadi Pak Lesti. Boleh sedikit Pak Lesti? Sebentar, sabar. Saya tanggapi dulu. Begini ya. Tuhan itu kan maha mengetahui kok. Ya, dia selain sebagai manusia sepenuhnya, dia adalah alat sendiri. Dia tahu iman dari perempuan Kanaan seperti apa. Maka diperlihatkan kepada, mungkin di antara itu ada orang-orang Farisi atau orang-orang mungkin imam Yahudi atau ahli Taurat ya, dipertunjukkan kepadanya. Jadi Tuhan Yesus sudah pastikan iman orang ini, perempuan Kanaan ini seperti apa, maka diuji. Menjadi gambaran bagi kita. Kita tentu keimanan kita kan beda masing-masing loh. Ada yang ya suam-suam kuku, ada yang percaya mati pun. Tapi luar biasa Tuhan Yesus menunjukkan dengan apa yang tadi Bang Suma cerita ini ya. Itu anaknya yang lagi sakit diuji sampai habis, dikatain anjing, dibuang. Kamu pulang dan diselamatkan karena imanmu, anakmu juga selamat. Itu luar biasa. Oke, silakan Abang Kue ya, jangan panjang-panjang ya, sebentar supaya Oke. Oke, baik. Hormat Bang Suma. Ya, silakan. Siap. Bang Bejo, silakan. Mungkin ada yang disampaikan. Izin sedikit, saya ingin bertanya gini, berkaitan yang sudah dibahas dari tadi ini kan, Bang Juma sudah menjabarkan bagaimana perbedaan antara Sang Halik, Sang Maha Pencipta yang memberikan pengajaran kepada manusia melalui para nabi-nabi yang dibedakan sebagai manusia pilihan ya, yang berkualitas, diberikan kepadanya perbedaan dengan adanya keajaiban, mukjizat, supaya mereka percaya pada yang diberikan. Ini bukankah ya, seharusnya bisa membuat Pak Lesti memahami bagaimana petunjuk dari Yesus mengatakan untuk mengenali siapakah satu-satunya Tuhan itu, bagaimana para nabi yang diwakili oleh Yesus adalah sebagai utusan Tuhan untuk memberikan pengajaran, supaya tidak tercampur lagi apa yang dikatakan Pak Lesti tadi tentang sosok keilahian dan sosok manusia. Ini yang terjadi kenapa? Karena adanya penyesat yang telah hadir ya, yang telah tidak menyetujui atau menolak bahwasanya sang utusan ini, Yesus ini hadir sebagai manusia. Ini dibedakan sudah Pak.
Jadi jangan lagi disamakan mana Tuhan sama pencipta. Saya kira mau tanya ke Bang Suma ya, izin ya Abang tuh ya. Saya lagi diskusi dengan Bang Suma ya. Nanti baru diskusi terakhir tadi kalau kita bahas tentang itu ya. Sudah sering ya diskusi tentang itu ya. Jadi begini, saya sudah dengar ya, saya tahu lah itu kan tentang itu kan diskusi tentang keimanan lah. Itu hanya beberapa hal yang praktis, realita dalam kehidupan kita terkait dengan firman Allah baik di Quran maupun di Alkitab saya ya. Jadi mohon izin abangku sebentar dengan Bang Suma tadi ya. Saya pikir ini orang Kristen juga mau tanya ke Bang Suma ya. Oke. Nanti kita bahas terakhir ya. Terima kasih ya. Hormat. Saya tanggapi dulu yang saudara sampaikan tadi. Jadi gini kawan. Kita orang di luar Bani Yakub itu nggak bisa kemudian masuk mengaku-ngaku sebagai pengikut mereka, nggak boleh. Kenapa? Karena Tuhan datang memilih mereka. Baik Al-Quran maupun kitabnya mereka itu menceritakan itu. Contoh Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba itu hanyalah Bani Yakub. Yang kemudian diserakkan Allah Tuhan Elohim di dalam pandangan Yahudi itu hanya Bani Yakub. Kemudian hukum Taurat itu hanya berlaku bagi Bani Yakub, Yehuda dan juga Israel. Jadi ketika Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, ya harus percaya dong dengan ucapan itu. Karena tadi kan polanya adalah barang siapa yang percaya dia akan hidup, barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus dia akan mati. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya wajib kita percaya itu. Terkait dengan kejadian ini di Matius 15 tadi, wanita itu disebut guguk dan Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba, bukan kepada guguk. Wanita itu mengiyakan, betul. Tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Nah, Yesus mengatakan, imanmu besar, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi yang disebut domba itu ya Bani Yakub, Bani Israel. Makanya penutup dari pengajaran kemudian Yesus, dia bersaksi kepada Bani Israel di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan itulah mukjizat yang aku kerjakan sekarang, dan mukjizat inilah yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Mengutus untuk siapa? Untuk Bani Israel. Makanya dibedakan tadi nabi palsu yang nyamar sebagai domba. Maksudnya non-Israel yang nyamar-nyamar Israel. Hukum apa yang kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi yang diperuntukkan untuk non-Yahudi? Tak ada. Yesaya untuk Yahudi, Yeremia untuk Yahudi, apalagi Daniel untuk Yahudi. Keluaran, Imaman, Ulangan, Bilangan, semua untuk Yahudi. Lalu mana untuk non-Yahudi? Enggak ada. Lalu kemudian kenapa ada kitab itu di agama Kristen yang non-Yahudi? Yaitu tadi kawan, karena mereka ingin nyamar seperti Yahudi. Nah, kita nggak usah melebar kemana-mana. Kalau saudara bisa membuktikan bahwa ada firman Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, baik itu nabi-nabi besar mereka maupun nabi-nabi kecil mereka, yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar itu kepada non-Yahudi, maka berarti Kristen punya legalitas, punya validasi untuk menggunakan kitabnya Yahudi. Tapi kalau tidak ada, maka sejarah yang tertulis pada abad ketiga sebelum Masehi, Kekaisaran Ptolemy II yang meminta kepada rabi-rabi Yahudi agar menerjemahkan kitab Taurat ke dalam bahasa Septuaginta, karena orang-orang Yahudi di luar daripada Yerusalem pada saat itu sudah tidak lagi bisa menggunakan bahasa Ibrani, bahasa kitab suci mereka. Maka Ptolemy sebagai kaisar pada saat itu, di bawah kekuasaannya
ada kemudian keturunan Yakub yang sudah tidak bisa membaca kitab Ibrani, maka diminta kepada 72 rabi untuk menerjemahkan kitab Torah ke dalam bentuk Septuaginta, diserahkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di tengah-tengah non-Israel pada masa itu. Itulah awalnya, sehingga diterjemahkan lagi, direvisi lagi, diterjemahkan lagi, sampai kepada abad keempat disebutlah kitab Septuaginta ini dengan sebutan Perjanjian Lama, untuk kemudian disandingkan dengan 4 buku kanonik, 13 buku Paulus, dan 1 buku yang tidak diketahui siapa penulisnya, yaitu buku Ibrani, Kisah Para Rasul dari Paulus, dan 1 Petrus 1, 2 Petrus, 1 Petrus dan 2 Petrus. Kemudian dijadikan satu bundal, lahirlah Katolik sebagai agama resmi kerajaan dengan kitab yang disebut Biblika atau Biblos. Jadi tidak ada validasi sama sekali, tidak ada nabi yang diutus untuk orang Roma. Ingat saudara, Kristen tertua adalah Katolik, dan tidak ada kemudian nabi diutus untuk orang di Roma Katolik, dan tidak ada kitabnya orang Yahudi yang kalian sebutkan Perjanjian Lama itu untuk non-Yahudi. Di dalam Mazmur 147 nomor 19 nomor 20 jelas di sana dikatakan apa? Hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel hanya untuk mengikat mereka, dan tidak aku berikan kepada bangsa di luar daripada Bani Israel. Kenapa ini kemudian buyar? Kenapa ini bisa ditabrak kemudian oleh orang-orang Kristen? Karena itu tadi, adanya Kristus palsu yang datang kepada orang-orang Farisi, yang kemudian diminta oleh Yesus, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah pada ragi orang Farisi. Tetapi orang Farisi ini tidak dipercayai oleh orang Yahudi. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa kata orang Yahudi? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Makanya Paulus mengatakan dalam suratnya kepada Galilea, jemaat di Galilea, Galatia 2 nomor 8, dia mengatakan apa? Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15, aku diutus untuk non-Yahudi. Jadi dia mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, konsep-konsep kitabnya orang Yahudi, kemudian dia cocokkan dengan suratnya, lalu diberikan kepada orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang di luar Yahudi. Lahirlah agama saudara. Begitu saudaraku. Siap, sahabatku, hormat. Oke, jadi begini ya. Bagaimanapun kekristenan tetap bahwa kedatangan Mesias itu kan sudah dinubuatkan ya, dan juru selamat ya. Dalilnya saya sebut apa ya? Yesaya 7:14, kemudian apa ya? Apalagi di berapa? Yesaya 53. 7:14, apalagi nih? Saya juga bukan teolog ya, Bang Subah izin ya, hormat ya. Iya. Kemudian Yesaya 53. Yesaya 53. Kemudian di Mazmur ya, Mazmur 22. 22:16 ya, sampai berapa tadi? Ada Kejadian 3:15. Oke, terus terakhir di Mika 5 ayat 1-2 ya, bahkan kelahiran ya. Jadi bagi bangsa Israel ketika itu yang dibutuhkan Mesias, sang juru selamat itu adalah orang yang datang sebagai raja dan sebagai panglima perang untuk lawan penjajah bangsa Romawi itu. Ternyata Mesias yang datang ini bukan itu ya seperti mereka inginkan. Datang adalah Tuhan Yesus yang membawa hukum kasih. Maka mereka tidak akui ya. Tidak akui, bahkan ya terus terang ya apa tuh namanya, orang datang dan berbuat berbagai mujizat sementara berhadapan dengan ahli-ahli Taurat, imam, orang-orang Farisi. Tentu ya posisi ketika itu kan mereka tempatnya khusus banget tuh, namanya cemburu kan, orang kok istimewa banget tuh gitu. Itu aja siap, makanya sampai puncaknya dicari alasan untuk
membawa dia untuk disalibkan ya. Ya, jadi pakai Yudas Iskariot, bayar 30 keping perak dan seterusnya sampai penyalipan, sampai mati di kasar, dikuburkan dan 3 hari kemudian bangkit lah. Ya, lompat-lompat ya, tidak ini. Jadi izin ya, jadi memang kekristenan ini orang masih bertanya-tanya loh. Kenapa begini ya? Bahkan dalam konsep keimanan juga orang bertanya terus ya. Tapi apa yang dibuatkan dari sisi Israel saja kan tidak akui loh. Tapi beberapa di antara saya, tidak banyak lah, mungkin minoritas ya. Ada Yahudi Mesianik ya, beriman ya. Karena murid-murid Yesus kan orang Yahudi semua, termasuk Paulus juga ya, orang Farisi sebelumnya. Jadi kita tidak memaksakan diri bahwa orang yang datang menyatakan firman Allah dan perkataan dia ada firman Allah itu sendiri, kan dia tidak percaya. Ngapain kita memaksa dia? Gak mungkin loh. Tetapi secara eksistensi keberadaan orang Yahudi ketika itu, baik dalam pimpinan imam atau ahli Taurat, orang Farisi kan tidak mengakui keberadaan Mesia bagi kekristenan ya. Orang Yahudi tidak percaya itu, makanya berusaha untuk menyalibkan. Ada beberapa perkataan Tuhan Yesus yang bersinggungan dengan keimanan orang Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, kalau disebut anak Allah saja, itu berarti habis, pilihannya mati. Ya, anak Allah, pasti Bang semua tahu lah. Bang semua sudah telusuri secara alkitabiah, Bang semua sudah tahu detail banget. Jadi itu luar biasa. Jadi memang dalam posisi kita berbeda. Tapi secara bertahap mungkin ya entahlah, sebagian Yahudi mungkin bisa terima atau tidak, enggak penting banget loh. Tetapi luar biasa hingga saat ini orang Yahudi kan masih berdoa ya di tembok retapan ya, tepi barat, menanti kedatangan Mesia. Bagi yang mungkin yang masih tetap menanti kedatangan Mesia, padahal Mesiasnya sudah ada. Orang Yahudi tidak seperti itu. Dan hingga saat ini kan ya, abang semua tahu lah. Saya satu persoalan yang terjadi begini loh. Baik dalam abang punya keimanan, dari sisi kita juga sama kan. Ini kan orang yang terpilih ya, Bani Israel ya. Itu tuh keluar dari Mesir dengan berbagai keajaiban yang Allah buat dalam perjalanan bangsa Israel. Tapi mereka kan ya, kalau kamu itu kan pemberontak juga loh. Musa mendapat 10 perintah Allah, tetapi dia turun berhadapan dengan Israel lagi buat patung dalam bentuk lembu untuk sembah sujud padanya. Memang Israel ini keimanannya tegak teguh, tapi memang di satu pihak umat pilihan, bahasa yang terpilih, di satu pihak kepala batu, begitulah orang Kupang bilang kepala batu, Bang Suba. Waktu tahu bilang kepala batu. Hingga sekarang makanya Abang Suba lihat perjalanan satu hancur banget loh. Tapi kenapa tetap dia dipilih? Entah, itu kurang tahu rahasia pekerjaan Allah dalam kehidupan setiap kita umat manusia. Ya, gitu. Saya poin penting yang paling utama adalah orang yang tegar teguk dalam keimanan juga tetap menjadi bangsa pilihan ya. Bahkan begini ya, abangku kalau mau dalam sisi dalam Alkitab atau Quran ya, abang dong lebih cocok, lebih condong ke tradisinya orang Yahudi ya. Ya, bersunat misalnya ya, izin ya abang, dan beberapa hal lainnya kan. Kalau kita kan tidak. Tapi dalam perjalanan kita seperti terpolarisasi. Di satu pihak abang dong lain dan kekristenan sepertinya dihubungkan dengan Yahudi. Mohon maaf ya kalau salah saya. Jadi izin, jadi seperti itu dihubungkan seperti itu. Saya pikir heran-heran, padahal dari sisi keimanan abang juga menjelaskan bahwa Bani Israel kan umat pilihan ya, gitu ya. Atau abang punya penjelasan seperti apa? Makasih, hormat ya. Izin. Iya. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu surah Al-Ma'idah terkait dengan Bani Israel, mereka adalah orang-orang yang dipilih tadinya oleh Allah. Mereka adalah bangsa pilihan. Padanya kemudian Allah mengangkat beberapa raja ya dari keturunan
Nabi Yakub alaihi salam. Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Itu kata Allah. Aku mengambil perjanjian dari Bani Israel. Lalu aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku berkata, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Nah, kemudian Allah memberikan sayembara. Lain aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau kamu taat kepadaku, kamu beriman kepada utusan-utusanku dan membantu mereka dalam perjuangannya meluruskan manusia, maka aku akan mengampuni, menghapuskan dosa-dosamu. Tapi sebaliknya kata Allah, "Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil." Barang siapa di antara kamu kufur, ingkar, kafir tentang hal itu, maka sesungguhnya Allah menyatakan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Itu kata Allah. Nah, sekarang ketika Nabi Isa datang dalam ajaran Islam, Nabi Isa datang kepada mereka. Mereka menolak Nabi Isa. Mereka tegar tengkuk, ya, keras kepala, batu kepala yang saudara bilang tadi itu. Nah, sehingga kemudian ketika orang-orang ini ingkar kepada para nabi, termasuk kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah mengutus Nabi Muhammad dan mengajak mereka kemudian, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, sungguh nabiku Nabi Muhammad telah datang kepada kalian, menjelaskan kepada kalian banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Jadi Allah menuding mereka menyembunyikan kitab. Qad ja'akum minallah nur wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam. Dan dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula kata Allah, Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Nah, lalu kemudian Allah menambah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata bahwa sesungguhnya Allah adalah Dia Al-Masih putra Maryam. Kafir orang itu. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam ketika datang mengajar, beliau tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Begitu juga Yesus. Pola Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Itu adalah pola yang dibangun oleh pengikut Kristus, yaitu Paulus. Nah, kemudian di sini saudara saya harus membedakan Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel itu adalah manusia. Tidak ada hubungannya bahwa Mesias itu Tuhan datang dalam rupa, itu nggak ada. Mesias yang mereka tunggu adalah orang yang diurapi Tuhan, yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan, selayaknya Hezekia, selayaknya kemudian Gedeon, selayaknya Nabi Daud, selayaknya Salomo. Itu yang mereka tunggu, selayaknya Nabi Musa, bukan Tuhan. Ternyata yang datang ke tengah-tengah mereka hanya seorang bayi dari hasil persinahan. Itu tuduhan mereka. Anak yang lahir tanpa ayah, maka dipandang sebelah mata. Nah, endingnya di mana? Ternyata ketika Yesus itu ditolak, Yesus memperlihatkan kalau dia itu betul utusan Tuhan. Tapi dianggap orang gila, dianggap sebagai tukang sihir. Sehingga
ketika dia mampu membangkitkan Lazarus, saudara dari Maria, banyak orang yang menyaksikan itu. Kemudian diantaranya ada yang pergi melapor ke orang Farisi. Weh orang Farisi, ini gimana ini? Yesus itu semakin banyak pengikutnya loh. Sehingga orang Farisi ini menghadap ke mahkamah agama. Mahkamah agama kemudian memanggil ahli Taurat, memanggil kemudian imam-imam kepala. Mereka sidang. Mereka kemudian sidang kilat, memutuskan apa yang harus mereka lakukan terhadap Yesus. Itu terekam di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Mereka berunding apa yang harus kita lakukan ini terhadap Yesus, karena pengaruhnya semakin besar. Semakin banyak orang yang percaya kepada dia kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Kalau kita biarkan saja, makin banyak yang percaya kepada Yesus, maka orang Roma akan datang merampas bangsa kita dan merampas tempat suci kita. Maka imam kepala pada saat itu yang bernama Kayafas berkata, kalian tidak insaf, kalian tidak paham bahwa aku harus bernubuat tahun ini juga. Apa nubuat saya tahun ini? Yesus harus mati demi untuk bangsa kita, bukan untuk bangsa yang lain. Maka di data nomor 53-nya dikatakan, mulai saat itu mereka kemudian bersepakat membunuh Yesus. Apa yang melatar belakangi mereka bersepakat membunuh Yesus? Karena sosial politik. Apa itu? Mereka takut orang Roma datang merampas tempat suci dan bangsa mereka, dikarenakan orang-orang Israel tidak lagi membayar pajak kepada kekaisaran. Maka mereka sepakat Yesus harus dibunuh supaya tidak berpengaruh. Itulah asalnya, awal cikal bakalnya Yesus kemudian dibunuh. Nah, lain cerita di Kristen. Muncul Kristen di abad keempat dari surat-suratnya orang Farisi. Dia mengatakan bahwasanya Yesus mati karena sudah ada nubuat di dalam Amsal, di dalam Yesaya 53, di dalam Yesaya 7, di dalam Mazmur. Itu semua cuman cocokologi. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus bukan karena nubuat. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena mereka khawatir bangsa mereka dirampas oleh bangsa Romawi. Itu latar belakangnya. Bukan karena dosa waris, bukan karena nubuatan, bukan karena dosa dunia. Itu bukan. Itu hanya dipasang-pasang, dicaplok-caplok oleh Paulus supaya orang-orang Roma dan Yunani percaya kepada pemberitaan Paulus. Padahal cerita histori yang sebenarnya, Yesus ingin dibunuh dan disalib karena mereka khawatir Yesus semakin banyak pengaruhnya, dan kalau itu terjadi bangsa mereka akan dirampas oleh orang Romawi. Tidak ada hubungannya dengan nubuat, tidak ada hubungannya dengan dosa waris. Makanya imam kepala yang paling ahli Yesaya, yang paling ahli Mazmur, bernubuat tahun itu juga Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Saudara Lesti, terima kasih Leslie. Terima kasih atas waktunya. Kita berdiskusi dengan baik. Ya, soalnya saya lagi lelah ya. Suara saya hampir hilang. Iya. Sehingga forum ini harus saya serahkan kepada sahabat-sahabat muslim yang lain. Silakan saudara Leslie lanjutkan. Demikian saudara-saudara. Syukran. Terima kasih. Amin. Salam dari Kupang NTT. Siap, makasih. Ya. Oke, silakan Pak Suma kelelahan, suara juga agak redup ya. Mungkin yang lain mau. Ya. Bang Leslie, tadi yang saya tanyakan. Iya. Apakah tadi penjabarannya harusnya bisa kesimpulannya Pak Leslie, hidup ini cuman sekali. Kesimpulannya begini ya. Kita semua Lu sih mana? Begini ya. Kan diskusi dawai. Kesimpulannya begini loh. Kita semua ini bersiara ya. Jangan lupa bahwa kita semua ada sesama umat manusia, siapapun latar belakang keimanannya, pasti cuma satu pilihannya. Ada yang memiliki hidup kita ya. Dari sisi keimanan menerjemahkan berbeda-beda siapa pemilik hidup kita ya.
dan itu tidak ada masalah loh. Ya, Iya memang gak ada masalah Pak, gak ada jadi masalah kok. Sebentar, dalam Soal jiman yang nyari masalah. sebentar ya, dalam sisi keimanan kita lagi berburu mau masuk surganya, keimanannya seperti apa? Itu kan berburunya di situ. Tapi kita menyadari semua bahwa ada cuman satu orang aja yang memiliki hidup kita ini. Apapun latar belakang keimanan kita ya, kebetulan dalam masalah ini. Jadi hanya sekarang kita buat akhirnya bersiara di dunia ini. Pada akhirnya berapa kekayaanmu atau kau orang miskin, semua mendapat tempat yang sama untuk mendapat kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Itu yang kita berdiskusi, ya seperti itu. Saya sudah diskusi dengan orang Buddha, orang Hindu, udah banyak lah. Kenapa jadi panjang katanya kesimpulan Pak? Oh, sebentar. Pak Leslie, Begini, Pak Leslie. Biarin dulu Pak Bejo, biarin. Sebentar, satu. Bang Adi. Ada sedikit yang tadi saya mau sampaikan. Saya mau tanyakan. Pak Leslie. Sebentar. Ini sebentar satu-satu ya. Jadi yang paling poin utama dalam Sana ya dia nggak apa-apa. sebentar dulu satu-satu lah. Saya kira diskusi yang bagus kan tertib lah. Saya dengan Bang Suma tadi ke mana? Adem banget kan? Bang Suma tuh keras loh, orang ilmunya tinggi banget, saya menghargai dan itu luar biasa banget ya. Saya menghargai Bang Suma. Jadi izin sebentar. Jadi batasan keimanan kita itu menentukan perjalanan kita di kehidupan akhiratnya di berburunya itu. Tetapi ada perbedaan yang mendasar, begitu ya. Makasih. Oke, lanjut. Ya, itu tadi makanya saya mempertanyakan itu Pak Leslie. Tadi sudah dijabarkan dengan secara panjang lebar bagaimana dalam Islam dijabarkan perbedaan antara Sang Maha Pencipta, ya, bagaimana dia memberikan petunjuk pada manusia lewat para nabi, manusia-manusia pilihan, ya, dikatakan ini manusia sebagai utusan yang diberikan kepadanya mukjizat, kelebihan sedikit, keajaiban sebagai tanda bahwasanya ini adalah utusan dari Sang Maha Pencipta untuk menyampaikan petunjuk. Jadi ada tegas di situ perbedaan. Ini yang disyaratkan oleh sosok Yesus di Bible Pak Leslie. Ya, tentang bagaimana untuk mengenali satu-satunya Tuhan, ya, dan mengenali utusan-utusan Tuhan tadi yang diwakili oleh Yesus. Gitu. Karena sepertinya Pak Leslie masih kebingungan dengan adanya Sang Maha Pencipta sebagai keilahian dan manusia tadi ya, sisi manusia dari sosok utusan Tuhan. Padahal ini memang manusia. Jangan diceramain Pak Bejo, ditanya aja. Ya, itu yang saya tanyakan tadi. Maksud saya gini Bang Andi, dari tadi sudah dijabarkan, bukankah ini sebagai pola udah menggugah pemikiran Pak Leslie adanya informasi yang maju ya untuk menjabarkan penjabaran dari Bible, pengajaran Yesus. Pak Bejo, itu izin dulu saya lagi ya. Ini mau pagi nih. Pak Leslie, Yesus manusia itu ciptaan Tuhan ya Pak ya? Benar ya. Oke, ciptaan Tuhan ya Pak. Oke. Yesus itu manusia ya Pak? Ya. Oke, Yesus itu ciptaan Tuhan nggak Pak? Benar. Kalau saya Yesus adalah Benar tadi. sebagai manusia ya. Ya. Pak, saya ulang lagi Pak, biar kita nggak panjang lah ya. Yesus itu manusia ya Pak? Setuju, manusia ciptaan Tuhan. Ya, jadi Yesus Allah mengambil tempat sebagai manusia di dalam dunia ini. Saya ulang Pak, saya ulang dulu Pak. Janganlah gereja dulu lah. Pak, Bapak tadi panjang loh, saya cuma pendek nih, gitu loh. Saya ulang ya. Satu-satu loh. Ya, saya ulang dulu Pak. Saya lagi Pak. Pak, saya lagi. Ya. Yesus itu manusia, anaknya Maria, betul? Benar. Oke, apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Manusia ciptaan Tuhan. Oke, apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Manusia Yesus tidak ciptaan Tuhan. Jadi Yesus bukan manusia. Sebagai manusia dalam. Berarti kalau Yesus bukan ciptaan Tuhan, berarti Yesus bukan manusia. Manusia dalam kandungan Maria lahir sebagai manusia biasa. Berarti manusia Yesus. Berarti manusia Yesus ciptaan Tuhan. Ya. Oke, selesai. Jadi yang Anda Tuhankan itu yang namanya Yesus ciptaan Tuhan. Betul? Ya. Oke. Bukan, Lah itu udah diiyain kan ditarik. Kena subuh-subuhin sama gue. Sebentar. Firman Allah itu. Enggak usah firman, Pak. Enggak usah. Sebentar. Kan aku pakai dalil loh. Tapi nanti abang belajar lah. Abang udah menjawab tadi loh.
Jadi sepertinya Pak Leslie ini nggak percaya diri terhadap jawabannya gitu loh. Abang bertanya jangan foto loh, jangan ditekan loh. Saya nggak bernarasi Pak, saya cuma nanya Bapak loh. Bentar, jangan begini ya. Dengan Bang Suma abang tadi ikuti gimana? Bang Suma jelaskan. Iya, yang saya dengar tadi itu adalah Jangan ini potong dulu kalau saya menjelaskan. manusia itu ciptaan Tuhan. Yesus itu manusia. Anda sudah akui tadi, Yesus yang manusia ini ciptaan Tuhan. Manusia benar ciptaan Tuhan, tapi manusianya Yesus beda dong. Jadi manusianya Yesus, jadi manusia Yesus bukan ciptaan. Sebentar aku Iya, ya udah ngomong sendiri Pak. Kita buka ruangan gereja, silakan. Firman Allah itu menjadi manusia, berarti Allah menempatkan diri sebagai manusia, bukan ciptaan ya, gitu ya. Udah ya. Jadi manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Yesus ini adalah manusia. Beda ya. Saya lagi ngomong ini Pak. Saya lagi Pak. Meyakini sesuatu itu, contoh ketika Al-Quran mengatakan bahwa mengimani, kita kan masuk ke dalam rukun iman itu, mengimani kitab-kitab sebelumnya. Definisi iman di sini percaya, Bang. Sama dengan Anda mengimani Yesus itu adalah Tuhan karena Anda percaya. Walaupun Anda tidak pernah tahu di mana barang itu sekarang, ya kan cuma cerita, oh dia naik ke langit, tapi tidak pernah terlihat. Itu iman, Bang. Percaya gitu loh. Nah, ketika Al-Quran mengatakan harus mengimani kitab-kitab sebelumnya, ya kami cukup sampai percaya aja bahwa memang harus kami percaya gitu loh. Karena Cukup kalau percaya aja gitu Bang. ya memang sudah begitu, bagaimana? Iya kan? Berarti Muhammad itu nabi, tetap abang percaya ya? Ya karena ada tertulis. Ada tertulis. Tertulis tapi nggak melihat gitu Bang ya? Ya sama aja. Emang lo lihat kan Yesus? Lo pernah lihat Yesus? Berarti apa bedanya yang abang ceritakan untuk kami? Nah kan kau bertanya tentang iman. Apa itu definisi iman? Kacau memang. Begitu abangku. Iman itu di dalam Biblos itu dikatakan iman adalah percaya kepada sesuatu yang tidak kamu lihat. Di Ibrani, betul. Nah, pertanyaan dulu. Karena aku udah nyebutin data nih, karena aku janji tadi nggak nyebutin data. Assalamualaikum Bunda Mila. Nah, pertanyaannya gini, kalau kau kan nggak lihat Yesus, oke lah, kau itu iman sama Yesus. Terus murid Yesus iman nggak sama Yesus? Kan udah lihat tuh. Ya, dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Loh, katanya percaya kepada sesuatu yang tidak dilihat. Murid Yesus lihat Yesus enggak? Oke, dikatakan di dalam Alkitab Bang, di Matius 5 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Aku nggak bahas kepada bahagia atau nggak bahagia, iman atau enggak. Itu iman Bang. Mereka sudah melihat tapi mereka nggak percaya, itu mereka mampus. Iman apa? Daripada orang yang tidak melihat tapi percaya. Ya Bang ya. Iman adalah, Bang, abang ngerti nggak bahasa Indonesia Bang? jangan bilang. Kan aku udah jelaskan. Udah selesai lah, kok ngabisin waktu aja, udah berjam-jam. Sama seperti ini. Pakai bilang ngerti enggak? Allah yang seperti di Bang Propo bilang. Iman adalah tinggal disebutin loh definisi. Tinggal dilihat. Iman adalah dasar dari keagamaan kita. Percaya pada sesuatu yang tidak dilihat. Itu iman. Tapi kalau udah lihat tuh bukan iman lagi. Harusnya gitu. Kalau diambil dari Ibrani, ternyata Yesus dilihat sama murid. Nah, pertanyaannya, apakah murid Yesus itu bisa disebut iman pada Yesus? Kan udah lihat. Kabar Abraham tadi gimana Bang Palopo? Ya aku jauh. Bang Andi,
Permisi. Kapal penggeru mau lewat. Tadi gini loh Pak Palopo, semua teman-teman ya, sama disaksikan tadi Mbak Jiman. Pendeta gini loh. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Iya. Apakah Yesus itu manusia? Iya. Apakah manusianya Yesus ciptaan Tuhan? Tidak. Tuh, bayangkan. Bayangkan. Ya memang iya, Yesus itu bukan ciptaan. Ya, saya ulang ya. Saya ulang nih. Apakah manusia Gini ciptaan? loh, kamu tuh jangan nabrak-nabrak. Gini, Dengarkan aku juga dulu, bisa kayak gitu. bentar. Apakah Aku pun bisa gitu, bro. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Silakan. Ciptaan Tuhan. Apakah Yesus itu manusia? Sekarang begini, Adam. Kok sekarang begini? Adam mulai. Kok jadi sekarang begini? Inilah kalau kalau teman-teman Islam ini nggak mau diskusi apa loh. Kasih aku jalur, pinjam jalur ya, Mbak Malopo ya. Udah Pinjam jalur. Slow aja Kak Vera, slow Ntar dulu. aja. Apakah gitu. jangan dulu, apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Ciptaan Tuhan. Kalau Apakah udah Yesus gini itu ceritanya manusia? Apakah Yesus itu manusia? Nggak diskusi. Manusia. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Bukan. Nah ini bahas. Lari. Coba diulang ya, coba diulang nih. Bapak Palopo dulu deh jawab ya. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? Jadi begini. Kebangetan. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yuk berkatu demian. Sama Jiman lagi Jiman. Pakai gayamu waktu kamu masih oten Jiman ya. Man, dengar Man. Gitu, Bang. Man. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Ciptaan Tuhan. Oke. Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Tapi apakah manusia Yesus ciptaan Tuhan? bukan, dia manusia khusus. Dia beda. Kan itu jawabanku dulu. Aduh, ada-ada aja. Raja Daud. Raja Daud. Monitor. Nah, Yesus itu sebenarnya ciptaan atau bukan sih sebenarnya? Nggak penting jawab kayak gitu. Kok nggak penting? Jadi iya, penting. nggak ada ini. Kalian itu percuma, nggak ada ininya. Di Bible kan dia itu datang sebagai manusia. Di Bible kan. Nah, izin harus mau nanya. Siapa sih ini yang apa? Yang mana yang Kristen? Entar dulu Pak Demian, ini kan dari sabar aja dulu gantian kan Anda baru naik. Kasih dulu yang duluan Bang. Silakan Dan. Oke, maaf. Di Bible kan dicatat oleh Bible itu sendiri bahwa Yesus itu datang sebagai manusia dan dia diciptakan sebagai manusia, bahkan dibangkitkan sebagai manusia juga. Bagaimana Anda bisa bantah itu? Baru yang kenapa? Hah? Baru yang kenapa? Kurang jelas saudaraku. Oh, baru yang kenapa? Apa? Yang menjadi permasalahannya di mana? Ya, kok tiba-tiba ada ketuhanannya? Di mana ada ketuhanannya, keilahiannya, saudaraku? Bible kan tidak pernah menyatakan keilahiannya, tetapi kemanusiaannya. Bahkan di Yohanes 1 ayat 14 itu, dalam tafsiran penjelasan Yohanes, dia menyatakan, ini Yohanes menjelaskan dengan kasar bahwa firman itu menjadi manusia, menyatakan 100% manusia, bukan 50% manusia dan bukan 50% ilahi, atau dengan nilai yang sama, 100% manusia ataupun 100% ilahi. Nah, lu lebih tinggi dari penjelasan Yohanes.
Nah, pertanyaannya sekarang yang lebih radikal, di mana di dalam Bible menyatakan ada keilahian Yesus? Ayo, tunjukin sama saya atau ketuhanannya Yesus. Banyak. Oke, mana? Satu aja, jangan banyak-banyak. Satu. Keilahiannya Ya. banyak. Itu. Ya, di mana ilahinya? Orang buta melihat. Itu bukan ilahi, itu namanya mujizat, dan mujizat itu diberikan kepadanya, bukan dia yang menciptakan mujizat. Maksudnya menurutmu keilahian itu harus diciptakan begitu? Itu mujizat atau keilahian. Kenapa? Menyembuhkan orang buta, orang atau menghidupkan orang mati, itu mujizat atau keilahian? Saya tanya. Ikuti aja man, nggak apa-apa. Biar ada hiburan. Artinya, waktu dia bermujizat dia Tuhan. Pas pulang ke rumah istirahat, lapar, dia manusia. Udah ikuti aja gitu loh, nggak apa-apa. Biar asik gitu loh. Aku nggak bisa seperti itu, Bang. Aku langsung nyerang. Emosi ya nanti bawa itu. Jadi kalau siang dia jadi Tuhan, malam istirahat dia manusia, gitu. Ya udahlah. Betul itu. Raja Daud. Tadi tanya terus itu, maka saya malas menjawab kalian. Oke. Saya tanya serius nih. Nah, jadi. Nah, maksudnya begini, dari tadi kan kamu yang dari tadi itu bahas dan mau berapa jam itu bahas di kitab kami. Masa kami nggak bisa tanya kitab kamu? Oh, ya udah tanya di mana? Ya, coba. Tanya. Apa yang mau ditanya? Ya, Raja. Boleh bertanya. Iya, tapi pertanyaannya ada dalilnya ya, dasarnya gitu. Ya. Datanya. Di mana coba? Apa pertanyaannya? Saya bertanya itu enggak susah-susah. Ini saya jawab. Jadi gini, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi manusia itu ciptaan Tuhan, Bang. Itu kira-kira jawabannya, Bang. Kenapa? Udah dijawab belum pertanyaannya? Udah, Man. Kalau lagi yang nanya, Man. Saya udah jawab pertanyaannya, Man. Silakan. Ada tanya Raja. Tanya Raja. Yuk, apa? Bikin saya lupa lagi gara-gara ini. Ah, kan? Ini keles asma ini. Oh, asma tinggi ini keles ngomong kayak apa? Asma parah kah? Kita mau omong jadi lupa nih. Mau tanya tadi mau jadi lupa sudah. Ya udah, apa yang ditanya tentang keislaman? Ayo. Oh ya, saya penasaran dengan Nabi Muhammad bertemu sama ke langit, diangkat ke langit ke-7 itu pakai apa ya, Bang? Oke. Itu diperjalankan. Lanjut, Bang Andi. Diperjalankan waktu Mi'raj ke langit ke-7. Ada hadis mengatakan ya buruk. Artinya kecepatan melebihi daripada cahaya. Waktu lagi Isra Mi'raj gitu, Bang. Jawabannya, Bang. Terbang begitu dia ke atas ya. Kalau Yesus naik ke surga naik kuda ya, seperti kudamu ya. Enggak, maksudnya ya, Nabi Muhammad itu dia bisa terbang ke langit. Tetapi kok dia bisa kena santet? Kena sihir dari orang Yahudi. Ya, dia kan manusia biasa, Bang. Nggak ada masalah kan dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan justru kalau kita pertanyakan itu, kalau Tuhan itu digebuk mati terkutuk, itu bahaya, Bang. Kalau Tuhan, Bang, kalau dia sebagai manusia biasa, apa mungkin dia bisa terbang ke surga, terbang ke langit? Diperjalankan. Jadi Allah yang memperjalankan dia, bukan maunya sendiri. Oh, berarti Allah itu menurunkan jembatan gitu. Iya. Apa? Kenapa kok ketawa ya Allah? Jangan ketawa, Bang. Iya, aku rasa kayak dongeng kan. Kalau Yesus itu naik ke surga pakai apa, Bang? Kenapa? Yesus naik ke surga pakai apa? Kalau dia enggak. Pokoknya kalau Yesus ya jangan samakan lah Yesus dengan Muhammad. Jangan ditanya balik, dasar kuciluk. Jawab lo. Yesus naik ke surga itu dia pakai apa? Jawab juga dong. Ya dia akan terbang sendiri ke atas. Nah. Saya kasih pilihan saat yang pernah dikendarai di bumi ya. Yesus naik ke surga pilihannya A, naik ke ledai. Enggak pakai pilihan itu. Ya, terus naik apa? Naik apa dia? Naik apa? Pakai apa? Masa naik buruk bisa naik ke terus Yesus pakai apa naik ke surga?
Enggak, yang aku tahu itu begini bang, langit ketujuh itu enggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Iya udah. Saya cuma nanya balik. Yesus naik ke surga pakai Dongeng bang, apa? itu dongeng kita pemutu kita. Iya udah nggak apa-apa. Lo bilang dongeng nggak apa-apa. Memang lo kafir kan nggak percaya tuh. Makanya saya tanya balik. Yesus naik ke surga pakai apa? Pakai bentor, odong-odong, mikrolet, angkot, naik bis, naik kuda, naik keledai apa? Naik apa? Yesus itu beda sama Muhammad. Iya naik apa? Yesus, Ayo jawab. Muhammad kena santet aja. Ayo naik apa? Yesus dulu. Ini kalau menista ini aslinya nih. Saya nanya balik loh. Yesus naik apa ke surga? Bilang dia. Ayo jawab. Maka terbang dia naik sendiri dia. Dia terbang. Dia angkat sendiri. Di mana datanya terbang? Coba di. Ini yang lucu nih terbang nih. Oh jadi kayak Superman. Ya, aduh ya Allah. Melayang-layang masuk ke surga dia langsung. Melayang-layang. Melayang-layang dia. Naik sepeda ontel melayang-layang. Dasar kucluk. Masa Muhammad naik buruk ke surga, ke langit ketujuh? Masa ada langit ketujuh bang? Masuk akal nggak? Kau cari secara ada nggak di anu tuh di apa ndak ada langit? Kau itu kalau mempertontonkan kekafiranmu aslinya, tapi dikira ditanya balik melayang-layang Yesus terbang. Emang Yesus punya sayap? Terbang kayak burung. Kau lihat di dalil gitu. Di mana datanya Yesus naik ke surga terbang? Di mana datanya? Dia angkat sendiri. Iya naik apa? Saya tanya pakai naik apa? Pakai apa? Nggak ada pakai apa? Nggak ada mulai nggak. Ya terus dia bisa naik pakai apa? Bagaimana caranya? Ya itulah keilahiannya dia. Iya bagaimana caranya saya tanya. Saya nggak tanya keilahiannya. Bagaimana caranya naik? Kita namanya manusia nggak nyampe. Iya bagaimana caranya naik? Jawab. Iya naik dia naik sendiri. Iya caranya gimana? Ada saksinya juga ada. Saya nggak nanya saksi, caranya naik gimana? Muhammad naik burukir lagi ketujuh ada saksi. Caranya gimana itu ya? Ya inilah yang kita maksud. Giliran kita menjawab dia nggak percaya, ditanya balik hal yang sama, berak kapur kan? Berak kapur kan lu? Enggak, kan kau bilang. Iya berak kapur. Tadi lu jawab salah jawab, tadi lu bilang terbang. Tadi lu ngomong salah jawab tadi, host. Dengerin dulu ya, dia tadi salah jawab loh teman-teman. Dia bilang terbang. Dia malu pikir Yesus punya sayap terbang kayak burung gitu. Enggak kan kau kan tadi kau ngomong kayak teman-teman semua. Tadi dia jawab nggak Yesus terbang? Iya terbang betul. Awas napas dulu. Nah, mari kita kor satu suara semua. Yesus terbang. Yesus. Lagian gini, kayak Muhammad Raja Daud gini ya. Sebentar dulu, ketik semua di bawah teman-teman. Yesus terbang, ketik semua. Yesus terbang. Iya. Walaupun dia tidak punya sayap, dia bisa terbang, itu hebatnya Yesus. Iya, maksudnya gini nih Raja Daud. Tadi Anda mengatakan bahwa itu suatu kebohongan bahwa langit itu berlapis-lapis. Padahal di dalam kitabmu itu sudah dijelaskan. Begitu banyak ayat menjelaskan bahwa langit itu berlapis-lapis. Mazmur 148 ayat 4, 2 Tarawih 6 ayat 18, 2 Korintus 12 ayat 2. Ya, biar saya baca sama salah satunya ini ya, biar saya baca. Pujilah dia hai langit yang mengatakan salah langit, hai yang di atas langit. Berlapis-lapis tuh langit. Tapi kau tidak baca, membuktikan bahwa kau tidak baca Bible. Langit ketujuh nggak ada. Itu membuktikan langit itu berlapis-lapis. Tahu? Bahkan Paulus menyatakan bahwa dia itu diangkat ke langit, ya, ketiga dari sorga. Ya, 2 Korintus 12 ayat 2. Kalau lupa baca, makanya baca. Paulus di dalam original teks begitu ya, Yesus itu terangkat ke Uranon, terangkat ke langit. Nggak ada paradiso, nggak ada bilang Yesus terangkat ke paradiso, nggak ada. Yesus terangkat ke Uranon, ke langit. Tapi dia nggak terangkat, tapi terbang.
terbang. Terbang tinggi, Tuhan terbang, Tuhan